tidur, lanjut. Oke. Tidur ngomong. Jimen belum kenyang. Aku nggak pernah dipromoin ya, Ustadz. Ya, Promoin Bunda Rahma juga akun baru. Silakan Bunda Rahma di Bunda Rahma. follow juga ya. Iwan Villa bantu di follow. Ayo saudaraku. Lanjut. Akun Ini baru. kalau saya bisa apa penonton, bukan penonton, apa namanya, netizen. Nah, netizen yang terhormat, kalau Anda follow saya dan saya bisa open cam, nanti kita jalan-jalan di Los Angeles. Bagaimana? Suka kan? Tuh. Nanti ini boleh. besok saya mau makan di pinggir laut. Nanti lihat. Kalau saya nggak bisa open cam gimana coba? Abuya juga nggak mau naik saya ke atas. Nih Bunda Mila, aku nih kecil aja mau naik tempat aku. Bunda Kan udah di keren, LA kan? ya Bunda. Di LA. Di Bunda. LA saya. Sama, saya juga di LA Lamongan. Lanjut. Nah, Abuya tuh agak sentimen soalnya kalau aku kecil boleh. kayak saya punya. Kalau dia Bunda nggak bakal mau naikin. itu ada Bunda Nona ya, Mbak Nona. Silakan Mbak Nona diskusi sama siapa Jemen ya, Ustadz. Iya. Silakan. Siapa yang penting tetap kondusif. Tapi tadi Ahi Jimen kayaknya belum kelar ini. Jadi masih nanggung. Silakan Ahi lanjut. Ini sama Nona. Izin Abuya dengan Bunda ya semuanya. Siap. Nona, monitor Islam atau Kristen dia? Nona, monitor. Bun, buka mute-nya. Oh ya. Nah, saya Kristen. Kristen saya. Oh, Ini Tadi Nopan juga perempuan Kristen. sekarang Ahi jadi Jimen. laki. Disapa Dia dulu. memai. Nopan, selamat siang Nopan. Tapi dia Wanas kayak tadi Bro Herdi. Silakan Iya, Nopan. saya kenal Novan ini. Dia Nias ini, sama tuh daerah sama saya. Iya. Lanjut. Shalom. Iya. Salon baru buka besok pagi. Iya. Iya. Udah buka, Nona, udah buka. Izin Belum. mau tanya. Izin Nona mau tanya. Dari yang kami diskusikan tadi ada nyimak gitu? Dia dari tadi di bawah. Dari tadi di bawah dia. Dari tadi di bawah. Oke. Ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau ditanya? Kalau ada penghujat, kasih ke kami Ustadz. Kasih penghujat ke kami. Aman, Bunda, Aku akan aman. kasih mencret dia. Lanjut. Cukup 2 aja Bunda sama Melani tadi mestinya ada. Nah, ada nggak yang mau ditanggapi dari diskusi yang kami Pak Pendeta tadi? Kira-kira Nona? Atau ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada sama sekali, biar saya tanya. Oh ya, saya mau tanya sedikit sih tadi dengan Bang Ardiansyah ya. Apa yang dibukakan tadi dari kodeks itu, Gimana? datanya dari mana? Ya itu kodeks sinetikus ketik aja itu dari sinetikus lah. Oh, jadi datanya dari web semua. Berarti webnya salah. Ya mungkin. Ya mungkin. Yang saya tunjukkan itu primer di foto ditampilkan di web. Primer, tahu primer? Ya siapa primer bisa di buat foto. juga. Oh ya Siapa udah juga kau bisa buat. Ngerti Ya udah kan? sekarang gini, bantah data saya kalau salah, dah gitu aja. Buktikan data saya bahwasanya data saya ini adalah saya buat sendiri. Silakan. Iya, datanya data web kok. Loh lah iya, buktikan Tidak berbentuk kepada buku, saya. tidak berbentuk literatur. Iya, gini loh Bu. Buktikan kepada saya bahwasanya data web yang saya pakai ini, data ini kan manuskrip ini kan. Buktikan bahwa manuskrip yang saya bawa ini adalah salah. Buktikan. Masa manuskrip bentuknya seperti itu? Loh, ini sudah saya besarkan gimana ini aku kecilin lagi. Aduh, ini saya gedein Bu. Aduh, Ibu ini. Kalau enggak coba besarkan dia biar dia yang tampilkan. Karena nama webnya apa? Nama webnya ini loh, Kodeks Sinaiticus. Dia ibu atau bapak sih? Bang Ardiansyah, dia kayaknya ya bapak. Nggak tahu. Intinya gini, ini nih ya. Ini. Trans Ibu kan TV. Tunggu dulu ya, izin ya. Nah ini masa kodeks begitu? Oke, mau cari yang full? Nih yang full. Nih. Tuh. Full ya. Vatikanus ya. Nih. Vatikanus, kemudian di sini, ini kodeks fullnya nih.
tuh full kelihatan satu halaman tuh. Tadi saya besarkan gini loh Bu. Loh, tadi dibesarkan begini tuh. Gini loh Bu, kalau emang Ibu nggak percaya data ini nggak apa-apa. Yang penting bantah bahwasanya data saya ini kan dari ini. Manuskrip nih. Manuskrip dari kekristenan sendiri ya. The Center for the Study of New Testament Manuscript. Nah, buktikan bahwasanya the Center for the Study New Testament Manuscript ini salah gitu loh, buktikan. Buktikan kalau salah. Itu banyak ini. Saya juga dari Vatikan nih, punya dari Vatikan, ini Vatikanus tapi dari the Center of the Study ya. Nah, saya punya Vatikanus dari yang lain juga nih. Ini Vatikanus nih. Kelihatan nggak? digivatlib.vatlib.it Digital Vatikanus Library.it MSS ini manuskrip Vatikan ya. Kita cek di sini. Kita cek ya. Nih. Digital Vatikanus Library, Vatikan Library. Nah, buktikan bahwasanya ini salah, gitu loh. Buktikan. Itu nggak valid. Kalau cuma ngomong gitu, anak kecil juga bisa. Buktikan bahwasanya digi.vatlib.it ini adalah data palsu atau data salah. Buktikan menggunakan data. Jadi saya punya tesis. Ini tesis saya, ya. Bantah tesis saya dengan antitesis, gitu. Ya, untuk menampilkan antitesis dia harus dibesarkan. Iya, silakan dibesarkan. Dia Host. Sepakat Pak dibesarkan, Dokter. Iya, manuskrip ya. Dibesarkan dia, Karena dia juga bisa open biar dia cam, saya menampilkan besarkan. antitesisnya. Ya, ini Ya, manuskrip saya ya teman-teman ya. Nih, aku bukain satu-satu ya. Ini manuskrip ya. Ini manuskrip. Tuh, aku gedein. Nah, tuh aku kecilin, aku gedein. Nah, nih. Ini manuskrip ya. Genesis, Exodus, tuh kelihatan ya. Genesis, Exodus, kemudian di sini apa ini? Kata Mation, kata Injil menurut Matius, Markon, Markus, kata Lukas, kata Yohanes tuh. Buktikan bahwasanya ini kan tulisan tangan. Ya kan, tulisan tangan. Lah buktikan bahwasanya ini salah menggunakan data. Jangan cuman itu salah, selesai kita kalau diskusi gitu. Itu salah, selesai. Selesai kalau cuman gitu. Gak ada diskusi kan? Siap, kita besarkan ya para guru. Besarkan Ibu, Dia buktikan bisa- bahwasanya Iya, iya. buktikan digivatlib ini ya, satu-satu dulu ya. Buktikan digivatlib, Digital Vatikanus Library dan juga Codex Sinaiticus.org itu salah. Buktikan. Silakan. Silakan, Saya ke WC Pak, dulu, lanjut. host. Saya ke WC ya. Lanjut. Oke, siap, lanjut. Bisa. Iya. Kalau untuk itu ya, kalau datanya hanya sekedar data web, Oke, bentar Pak. Saya sarankan kepada Pak Nona, pegangan yang kuat, duduknya jangan terlalu pinggir nanti terjatuh. Silakan Pak, lanjut. Jangan cuman berasumsi ini data web. Gini loh, Bu. Buktikan bahwasanya data web yang saya bawa ini salah. Jangan berasumsi dulu, tapi tunjukkan datanya gitu loh. Ini saya punya data Bang Ardi bahwasanya ini saya punya data Ardiansa bahwasanya data web yang Anda bawa ini salah. Ini manuskrip Vatikanus ternyata salah. Lah itu buktikan mana? Ya, dia punya tesis tadi Bu Nona. Sekarang Ibu buat antitesisnya. Pakai data kan Ibu udah dibesarkan. Ya kan, membantah data itu pakai data Ibu. Nggak bisa membantah data cuman pakai asumsi. Nah, sekarang Ibu buka. Ya, silakan Bu. Kita ini diskusinya ilmiah ini. Ya, Ardiansa tuh dia akademis orangnya. Balik aja ke konsep akademis. Ya, Ibu menurutku tampilkan aja ini udah datanya. mentok sih. Menurutku udah mentok. Karena sama sekali nggak bakal ada argumen. Menurutku. Tapi Kalau gitu gini aja. Gimana kalau saya sendiri yang bilang? Gimana kalau saya sendiri yang bilang bahwasanya data saya salah? Gimana biar cepat selesai? Gimana? Oke? jadi parah lagi kalau dibilang salah Bang Ardiansa.
Sebentar. Bang Ardiansyah itu murid saya itu. Baru murid itu. Masa kalah sama murid? Murid. Iyalah, ini Bang Anggur Asam ini hafal banyak ayat kok, saya ini loh cuman beberapa ayat. Ya buktikan gini loh. Gini aja biar nggak panjang lebar bahwasanya data saya salah, kelar kita diskusinya, lanjut yang lain. Oke, memang ini kalau Pak De sudah ngomong, Pak De Baal itu susah, dan dia paling sepuh di sini, susah. Nona, ngomong, jangan jadi berhalap, jadi patung, diam aja. Ini Nona ini laki perempuan sih? Saya udah bantu bukain mute-nya tapi kagak dibuka. Saya udah bantu bukain kameranya juga nggak dibuka. Mute-nya itu dibukain. Yang penting dia buka data lah benar. Oke. Ya, sebentar saya siapkan ya. Ya, siapkan. Oke, bentar. Jangan pakai asumsi ya, nggak diterima di sini. Kalau nggak ada adu data, adu ganteng aja lah. Ardiansyah ganteng. Ayo, coba, adu ganteng aja lah. Adu ganteng menang lah Ardiansyah. Jangan adu ganteng, adu data lah. Pak Dokter, kalau Pak Baal ngomong kita turunkan ya, Pak Dokter. Ya. Masih ngomong juga lagi. Saya tuh nggak habis pikir ya. Ini Kristen buka data dia sendiri yang katanya yang dia imani. Itu taking so long. Bagaimana orang Islam yang nggak pernah buka Bible aja bisa luar kepala baca ceret. Nggak malu kalian? Di situ menunjukkan kalian tuh cuma mengimani saja dari dulu. Tidak pernah membaca dan tidak pernah menelaah, tidak pernah membandingkan, cuma apa yang masukkan ada Setuju. Islam Gini. maju. Gini Bunda, izin Bunda, saya potong sebentar aja Bunda, sebentar aja. Bu Nona nggak perlu repot-repot. Hah? Udah lanjut. Ya udah lanjut Bunda. Gimana sih? Kang Ardi, Bunda ini lagi datang tamu, awas hati-hati kalau sama res terkuat di bumi kita. Aduh. Jadi, Bang, kita cuma berdua sama Bunda Rahma, Bang. Jangan khawatir, tenang aja. Komal akan stable gitu. Jadi, siapa Bang Nona atau Bu Nona atau segala macam, kalau Anda tuh shock ngelihat si Bang Ardiansyah ngeluarin data original dari sana, ditemukan di Google. Kalau nggak dari situ, dari mana lagi? Anda mau datengin flashback 1000 berapa tahun yang lalu, mau mencari kebenaran bahwa Injil itu ternyata datangnya tahun berapa dibandingkan sama apa namanya Yesus datang semacam. Itu nggak akan terjadi. Google itu bukan berarti karangan orang, itu tuh data-data yang dimasukkan. Nah, karena keteknologian kita sekarang itulah makanya ada yang namanya Google. Tapi bukan berarti semua Google itu salah. Dia berdasarkan manuskripnya. Ada terlampir di situ original konteksnya. Kalau Anda nggak pakai Google, emang Anda pikir Anda bisa lihat dari mana? Coba tunjukin nama saya. Nggak usah, jangan nge-Google. Orang sekarang cari Bible aja di Google. Cari Al-Quran juga di Google ada. Nah, masalah Anda tahu itu benar atau tidak, nah tergantung Bible Anda punya nggak original konteksnya atau apa. Kalau ada bisa dilihat di situ. Kalau Quran udah pasti. Kalau yang di Google salah itu langsung kita komplain, langsung kita bahas itu. Oke Bu Nona, Pak Nona ya, Pak Nona. Saya bantu Kak Nona untuk meminimalisir keadaan. Abang harus bisa cari hasil kanon dari Bizantin. Lumayan tuh, bisa membantu tuh. Kalau bisa membukakan hasil kanon dari Bizantin lumayan tuh. Jadi nanti abang bisa punya alasan karena yang Bizantin inilah yang hasil kanonnya. Jadi lebih bagus ini yang kita pakai. Izin bentar, Nopan. Kenapa? Katanya Nopan mau berantas Tritung ini. Kan Nopan Wanas, kenapa malah membantu? Si Nopan ini nggak konsisten. Lanjut, Nona, lanjut. Enggak. Biar dia nggak terlalu panik juga lah. Kita Nggak, gini. Tadi kan katanya nggak boleh pakai Google, ya udah. Sekarang gini, kita semua sepakat nggak usah pakai internet. Yuk keluar semua, bubar. haram.
Saya nggak tahu pengetahuan apa lagi di luar Google yang bisa kita dapat data. Orang kita kalau bikin skripsi aja compare dari situ. Data di luar ini memasukkannya bagaimana, tinggal kita jangan cuma copy paste. Itu maksudnya. Nona udah dapat Nona. Oke, silakan Nona, silakan tampilkan datanya, kayaknya udah dapat nih, silakan. Kecuali data yang saya bawa itu bukan primer, misal sekunder. Nah, Tersier. Nah, itu baru bisa Anda bantah sekunder karena loh, data yang saya bawa ini satu primer, dua sekunder. Lah, dua-duanya saya bawa gitu loh data ini. Nih ya. Gitu. tapi Bang Ardiansa, Dan- ini sih dan Bang masih Nona manuskrip. ini, ngerti nggak dia sekunder sama primer ini? Itu problemnya. Percuma Sekunder kita itu kan sekunder itu teriak-teriak. Bunda. Nah. Sekunder itu kalau di Indonesia itu kalau bahasa Indonesia skuter, kalau di bahasa Inggris itu sekunder. Lanjut. Nah, ngerti nggak kamu, Bang Nona? Parah juga nih orang ya. Nih Nona lama kali. Kalau enggak saya saranin buku erek-erek lah biar cepat bubar kita jadinya. Gini, saudara, si Nona ini sebenarnya mau turun dia, cuman Malu. gengsi, Malu. gengsi bukan malu, Bun. Oten nggak punya rasa malu. Kalau punya rasa malu bukan Oten, gimana sih? Ya biarin dia ngomong dulu. Silakan Nona Ambon, silakan dibuka mute-nya. Silakan bantah argumentasi saya plus data primer saya menggunakan data primer dari Anda. Nah, imbang kan? Kalau data primer dibantah pakai data sekunder, mohon maaf. Mohon maaf. Oh. Lanjut. Nggak adil itu. Nona, Macam mana data sekunder bisa membantah data primer? Nona, Berarti interpretasi membantah sumber data itu namanya. Nona mana datanya? Oke. Ya, mungkin saya kalau data itu saya nggak terlalu banyak. Ya, hanya saya mau memberikan sedikit data dari kitab yang saya punya. Ya, Primer. Ya. Abad ke-20 membantah abad ke-4. Bagus. Lanjut. Paling hasil narasi-narasi dari para paus tuh yang dia buka hasil magisteri. Tahan. sama. Masih mending kalau dia bawa hasil kanon. Gak apa-apa, gak apa-apa. Buka dulu aja Bunda. Bunda Nona buka dulu aja, nggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa. Udah, yuk Terima aja dulu, lanjut. kita terima aja. Ayo apa Nona? Kita Nona? cek dulu. Buktikan bahwa saya sinetikus tadi salah. Yuk, silakan. Manuskrip lawan offset script. Offset script lawan manuskrip. Nona mana Tulisan datanya? tangan. Tadi katanya sedikit. Ya udah sedikit itu tunjukin lah. Paling tidak. Ayo. Itu udah saya undang kamera itu Bunda Nona. Silakan diklik itu. Iya, silakan diklik. Iya, sebentar. Jadi kalau memang masih malu-malu, udah matikan aja datanya, pura-pura tidur. Udah, nggak masalah. Menyindir. Dinda Jimen. Diem dulu Dinda, biar kasih dia kesempatan. Lanjut. Nggak akan ada. Kang Ardi, kita diam semuanya. Kalau ada muslim yang ngomong, kick aja Kang Ardi. Aku diam lah dulu, diam. Tapi gak seru, masa kita naik komal diam semua? Gimana sih berfirman dalam hati? Ada. Lanjut. Anak skrip malah Islam Al-Quran di bawahnya. Iya, ini saya mau menjelaskan sedikit aja untuk membantah. Apa ini pembantahan? Kenapa Al-Quran dia buka? Oh, Al-Quran. Kita bahas Ini data Bible. Biar. Ini data bukan ya? Nggak nyambung, Bang. Tujuh ini data ya? Nggak nyambung. Aduh. Buktikan. Di dalam Saya kitab ulanglah yang- pertanyaannya ya. Nona, buktikan data yang ditampilkan oleh Bang Ardiansa, Sinaiticus dan Vatikanus tadi itu, bahwa itu data yang ditampilkannya itu adalah data yang tidak benar atau tidak kredibel. Ya, Ya. harus Saya kau buktikan tampilkan juga dengan data data. yang mana juga data dari Bible, bukan dari Al-Quran. Yang kita bahas kepala, kau bahas ekor, kan gila manusia seperti itu. Loh,
ini data bukan sih? Benar Ahijimen, Ini benar. Dan data. saran untuk Nona, nanti kalau udah minum kecubung jangan naik komal dulu ya, pusing kami. Coba ulangi, coba gini izin yang lain. Coba ulangi pertanyaan saya, Bunda Nona. Coba diulangi pertanyaan saya, silakan. Silakan ulangi dulu pertanyaan saya. Ya, bisa yuk. Diulangi dulu pertanyaan saya. Ya, silakan ulangi dulu. Dia coba mengalihkan, jangan dikendor, kejar terus. Buktikan bahwa data itu salah. Data yang mana? Datanya Bang Ardiansyah. Data yang apa? Yang apa? Spesifiknya apa? Data kan luas. Data Nah, spesifiknya yang apa? menunjukkan bahwa Alkitab itu palsu gitu kan? Loh, kok nggak nyambung? Loh, Kok dirubah-rubah pertanyaan saya? yang kamu ini kan adalah bahwa Alkitab itu sudah dirusak. Berarti sudah Enggak, saya enggak palsu. tanya itu. Buktikan bahwasanya Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus itu adalah data yang salah menurut kekristenan, bukan menurut Islam. Gitu loh. Kalau menurut Islam ya dengerin ya. Kalau menurut Islam kita nggak mengimani itu. Pertanyaan saya, buktikan Kodeks Sinaiticus atau data yang saya bawa tadi kan Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus itu salah, itu buktikan gitu loh. Ya. Sekarang kitabmu sendiri aja suruh kamu beriman. Nggak nyambung. Nggak Nona, nyambung. saya sudah itu bantu tadi ya. adalah kebenaran. Saya sudah bantu tadi untuk membantahnya Bang Kitabmu sendiri Kanon mengatakan Abo. Injil itu adalah kebenaran. Kitabmu bukan Injil. Iya kitabmu. Iya. Enggak, kitabmu Injil bukan? Kitab saya Injil. Buktikan kalau kitabmu Injil, buktikan mana? Kitab saya Injil. Bukan. Ya buktikan. Buktikan mana? Buktikan bahwasanya kitabmu Injil mana? Mana tunjukkan bahwasanya kitabmu Injil mana? Izin turun aku turun aku malas aku turun aku. Yang kayak Jangan sambil Injil saya dulu. Loh, enggak, buktikan kalau kitabmu Injil mana? Iya, sebentar saya ambil dulu Injil saya. Nggak usah kejar. Ya, silakan. Nah, gitu dong. Silakan. Yang ditanya Ditanya apa? Malah buka Quran kucluk. yang ditanya Kodeks Sinaiticus dan Ini harus Vatikanus. digulung sama Novan ini. Van, lu gulung lah. Ini orang males gua. Hajar. Lihat Balik lagi. Padahal niat saya benar-benar baik tadi loh. Tinggal cari hasil kanon dari Bizantin. Ya kan, lumayan itu membantu karena Bizantin kan sudah di kanon. Jadi lumayan. Lumayan lah membantu dikit-dikit ya kan, meskipun terkena Iya. tampol lagi. Ya, lanjut. Tapi ini malah buka Quran. Aneh-aneh koplak sih menurut dia. Begini ya, memang Coba ini kau kilas agak dulu berat. ya. Memang ini agak berat, tapi ini tugas Nopan sebagai oneness ini memang tritung ini ngeyelnya, aduh, enggak tertahan Nopan. Pan, gue serain ke lu deh, Pan. Mending gini, Pan ya. Mending gue serain ke lu soal ini karena apa? Karena saya yakin, Pan, apa yang gue omongkan mubadir, nggak ada manfaatnya buat dia. Dan kita nggak dapat apa-apa juga. Mending lu deh. Ya udah serahkan ke sana bentar. Keren. Yang muslim Itu diem dong. dulu lah. Dia nggak bisa jawab, percuma. Nggak bisa jawab. Udah serain ke Novan aja lah. Nggak bisa jawab dia. Lanjut. Nggak usah kejar. Ya oke kita serahkan ke Novan. Saya mute. Oke, jadi gini Kanona, kan abang di sini tadi kan pas naik, abang menanyakan apakah data yang dibawakan Bang Ardiansyah itu sumbernya dari mana, dari web kah, atau dari manuskrip kah, atau dari Google kah? Kan dia sudah tunjukkan bahwa itu dari Google, tetapi Google itu kan itu dari manuskrip dan itu memang valid datanya karena dia pakai data primer yang sudah dites para profesor semua bahwa itu memang dibenarkan, makanya dibiarkan masuk di dalam Google supaya dilihat semua orang gitu kan. Jadi tugas abang sekarang untuk membantu membantah itu, itu kan data manuskrip yang dia bawa itu kan tadi itu belum di kanon tuh, jadi hasil kanonnya itu yang abang bawa, jadi hasil kanon itu kan udah lebih resmi itu, jadi membantu dikit. Biar nyambung dikit, coba dulu lah abang cari itu hasil kanon, entah dari Bizantin ke, pokoknya hasil kanon lah. Abang coba salah satu dari hasil kanon itu, coba cari aja salah satu, bisa membantu tuh.
Karena manuskrip yang dia bawa itu saya yakin juga belum di kanon, ya memang benar, tetapi belum di kanon. Jadi susah untuk dimengerti. Jadi kalau abang membawa hasil kanon, itu lebih resmi, lebih spesifik, lebih mudah dimengerti dan lebih jelas, membantu. Kalau abang buka Al-Quran, aduh malu kita bang. Tuh malu, Ayo, Bang. malu tuh, malu kan? Ngapain Malu lah. Kenapa harus malu? Itu kan juga data kok. Data Bukan data yang masalah dipercaya Tapi nggak kok. nyambung, kuceluk. Data yang dipercaya. Kamu Tapi percaya nggak Quran? nyambung, kuceluk. Kamu percaya Bukan Quran nggak sih? masalah- bukan masalah data benar atau salah bang. Masalahnya satu yang dibicarakan kok satu yang abang buka, satu yang abang bantah, satu juga yang menunjukkan. Kan kita ngomong kayak ayam sama bebek. Gini saja Bro Nopan, ini sebenarnya ketinggian buat dia. Dia ini orang bodoh tapi sok pintar, sehingga nggak ada data. Betul. Bro Novan ajak diskusi soal ini aja. Yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Dah, Bro Novan gitu. Ke arah situ aja Bro Novan. Gas. Gas Bro Novan. Dia sih Bang Novan. Lanjut Soal Bang. Saya mau kerja, saya mau kita kerja. close saja soal manuskrip itu. Itu udah jelas datanya clear, primer, dan kita semua sama-sama tahu, ya tidak terbantahkan. Sekarang langsung aja Novan kemana ini? Novan langsung aja bicarakan mengenai yang mati di kayu salib dan sebagainya, nggak usah ke manuskrip lagi, nggak akan bisa deh. Pak Dokter Nopan katanya waktu kerja katanya. Mungkin ya nggak apa-apa. Ini ada satu Kristen lagi, Bang Banpol. Selamat siang Bang. Anjir Banpol, Ban. Kok turun? Itulah Nona ya, itulah pentingnya imunisasi sejak kecil ya, supaya jangan yang dibahas kepala, yang kau bahas ekor. Nah itu pentingnya imunisasi. Nah kayak gini, kayak kau ini, diulang lagi pertanyaannya, berikan data yang membantah data Bang Ardiansa, di mana datanya itu menunjukkan Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus, maka data yang kau tunjukkan juga harus dari Bible, yang mengarah ke Bible, bukan data kitab suci orang lain. Tunggu. Aku izin turun dulu, ganti akun, berbahaya. Lanjut. Naikin lagi bentar lagi. Siap. Siap. Bang Introvert, saya sapa dulu. Selamat siang Bang. Selamat siang. Oke, abang dari Protestan Katolik Bang. Saya mau nunjukin data sama Nona aja. Dia debatnya harus sama saya, abang sama dari data. Protestan atau Katolik? Biar ini dulu biar enak. Alhamdulillah, Muslim. Oh Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nona ini data nih. Ini juga data ini. Nah, data tuh. Data Telkomsel saya. Sekian ini sama-sama data loh. Sama-sama data. Yuk kita adu data yuk Nona. Ini data Telkomsel saya tuh berapa giga lagi tuh? 12 giga lagi. Banyak. Mau data mana lagi? Nah, data eksis banyak ada. lagi. Kalah saya. Ayo. Hebat. Ayo Nona, kita adu data. Ngeri juga gitu aja, satirenya ya Interpol. Primer juga datanya ini. Ngeri juga satirenya ya. Ada Oten yang mau buat tombak nggak? Ada Oten yang mau buat tombak Datanya nggak? Buat tombak. dibaptis dulu ya. Datanya dibaptis Primer dulu, juga datanya biar ini. selamat. Oke, tapi gini, izin saudaraku ya, ahli introvert, antum di bawah dulu nggak apa-apa ya, biar ada slot. Oke, di bawah. Terima kasih. Saya fans Bang Juma. Iya. Keren. Luar biasa. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Iya. Follower saya cuma Bang Juma aja 5 orang. Itu akun Bang Juma semua. Masya Allah. Siap, saudaraku. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuh, lihat data-data sudah ditunjukin tuh, data XL, data Telkomsel gimana Nona? Ya saran saya kalau emang nggak di bidang itu bilang aja, oh aku nggak paham Bang ke situ Bang. Itu lo nggak ada 2 detik ngomong gitu. Aku nggak paham Bang ke situ Bang. Udah selesai. Oh gitu ya udah, kalau nggak paham ya gimana lagi, masa kita paksakan ya kan? Susah Bang Di untuk jujur, malu-malu. Iya, ya mendingan Si Bang Nona nih nggak sadar kalau yang dia hadapin ini siapa gitu loh. Guru-gurunya dia aja, pendeta kelas kakap yang udah jam terbangnya itu ratusan hour gitu lagi, dia nggak bisa ngalahin.
apologet Muslim ini, apalagi kau yang cuma remah-remah roti yang Remah-remah roti ya yang dimakan Waduh. anjing. remah-remah Ini roti. bawa data ini, bawa data ini. Boleh silahkan Coba. tunjukin data. Ya, gimana? Ada data 2 kitab. Mau yang kitab yang ini. Teman-teman saya terpental, bantu di tap ya. Pak Nona, suaranya dikencengin Pak, kecil kali Coba, Pak, jangan ya menurut- suaranya kencengin dong. Ya, saya ada 2 data. Mau data yang ini Apa itu? atau data yang ini? Loh, pertanyaan saya apa tadi? Iya. Untuk membantah kan? Saya membantah dengan yang tertulis. Loh, iya, pertanyaan saya apa tadi? Saya Di situ ada nggak membantah? Di situ ada nggak membantah kodeks sinetikus? Ada nggak di situ membantah bahwasanya kodeks sinetikus adalah salah? Ada nggak? membantahnya adalah tentang Injil. Loh, Oh, memang harus dipercaya. Saya nggak tanya itu. Loh, saya nggak tanya itu. Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus itu bicara tentang Injil toh tadi. Ya, tapi saya nggak tanya itu. Maksud saya buktikan bahwasanya kodeks Sinaiticus dan kodeks Vatikanus yang saya bawa tadi itu salah menurut orang Kristen, bukan menurut orang Islam. Menurut orang Kristen dan menurut orang Islam sama, semuanya mengarahkan kepada Injil. Berarti menurut orang Kristen kodeks Sinaiticus salah. Saya nggak bilang Kodeks Sinaiticus salah. Oh, berarti bener. Saya cuma bilang itu data web. Iya, berarti bener. Data web berarti bener. Data web. Iya, data web berarti bener. Benar. Oh, bener. Ya sudah. Berarti Data web nggak itu salah kan? Berarti nggak salah kan? Salah. Dan semuanya Ya memang sudah. mengarahkan kepada Kalau Injil. benar berarti tadi nggak ada perdebatan dari Tadi nggak ada perdebat. Berarti Markus 16. Berarti Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu diambil dari mana kesimpulannya? Diambil dari kodeks selanjutnya. Kodeks Memang apa namanya? Namanya apa? Ada banyak kodeks. Ya, sebutkan Kodeks satu. Bizantin salah satunya tadi yang disebutkan Bang Novan tadi. Ya, tunjukkan kodeks Bizantin, tunjukkan. Nggak perlu itu semua nggak Lo nggak perlu. Aduh, kok nggak perlu ini gimana? Nah. Enggak, saya nggak tanya Injil, Iya, tapi saya nggak tanya Injil. Kodeks yang tadi kamu buka tuh Injil toh? Bukan, Kodeks yang kamu Biblos buka itu. tadi Markus 16 Bukan, Injil toh? bukan Injil, Biblos itu. Biblos, bukan Injil, bukan Biblos, bukan Injil. Injil Markus yang kamu buka tadi. Loh, dibilang kok. Aduh, percuma. Coba gini deh. Mana nih suaranya? Tunjukkan di original teks Anda bahwasanya Markus itu adalah Injil. Tunjukkan. Original teks, saya minta original teks, jangan terjemahan. Mana? Sama. Bahasa Yunani, berbahasa Yunani. Iya, berbahasa Yunani kan. Loh, enggak. Berarti di bahasa Yunani ada Injil. Sama Ada. aja bang. Loh lah, iya, berarti bahasa Yunani itu ada Injil. Berarti Injil itu dari bahasa Yunani gitu. Itu adalah masalah bahasa. Loh lah, iya, pertanyaan saya, Injil itu dari bahasa Yunani gitu. Itu hanya permasalahan bahasa. Iya, pertanyaan saya, Injil itu dari bahasa apa? Iya, permasalahan bahasa. Oh, ditanya apa kok? Oh, ini Abu ya. Ini si ini loh. Ini. Aku tunjukin. Coba besarkan saya. Ini aku tahu ini pendeta ini. Coba besarkan saya. Ini namanya shop gitu loh. Tunggu ya. Nih. Aku tunjukin. Shopee. Bukan. Dia adalah ini nih. Pendeta ini nih, bukan pendeta ya, dia memurtadkan, katanya kalau baca Alkitab biar murtad gitu loh teman-teman. Nah, coba kita cek ya. Tunggu ya, kita cek dulu. Kita close dulu bentar, kita buka lagi YouTube. Ini namanya siapa ya, aku lupa ya. Aku tahu. Ini di live ku ada. Mana ya?
Live tutorial membuat konten kerja. Enggak. Aku diturunin sama dia kapan hari itu. Aku diturunin sama dia, nama pendetanya itu kalau nggak salah. Ini ya, kenapa ini coba. Iya, pas waktu aku live ya, jadi aku naik di komalnya dia itu cuman beberapa saat, terus ditendang. Berubah menjadi mim. Mim sama anak. Mbak di begini cara membacanya. Mim mbak tapi didengung. Tunggu dulu ya. Siapa ya namanya ya? Coba teman-teman ingat nggak? Ingat nggak teman-teman yang di bawah? Ingat nggak? Dia ini siapa? Ini loh. Tunggu, aku buka TikTok. Siapa namanya ya? Shop siapa ya? Jadi dia ini berusaha memurtadkan orang-orang Islam, teman-teman. Ya dengan menggunakan pakaian-pakaian seperti Arab-Arab gitu loh. Pernah lihat nggak? Ya, Bang. Pernah lihat nggak? Siapa namanya tuh? Shop ya, tunggu ya. Shop. Bukan Novel Shop, bukan. Coba. Siapa ya? Duh, lupa aku lah pengguna Shop. Yang 3 orang yang di atas apa ya? Jadi iya kan yang pakai baju-baju koko kan, baju-baju muslim gitu, pakai peci. Iya. Bukan peci, ini loh apa namanya? Bukan peci, Joseph. Bukan Joseph, teman-teman. Tunggu aku buka. Bukan. Tunggu ya, aku cek chatku dengan Mas Verga ya, teman-teman ya. Ini tunggu. Pasti orangnya makan babi lah pasti ya. Pastilah. Tunggu ya, bentar ya. Yang berkuku belah tuh. Tunggu bentar ya. Sabar. Iya. Kuku belah bukan. Tunggu. Bukan Nover bukan. Alberto bukan. PS Ion bukan. Tunggu bentar. Ini loh orangnya. Tahu nggak? Nih aku buka ya. Aku buka nih. Aku buka teman-teman. Ini loh orangnya. Yang kemarin bubuk sama Bang Kores. Ini loh orangnya. Tahu nggak? Iya, aku pernah lihat ini. Tahu kan? Ini yang nggak ada rambutnya ini loh. Ini siapa namanya ini? Paulus. Ini namanya Fashion Shop. Ini. Yosep, itu Yosep. Fashion Shop. Ini loh Fashion Shop. Bukan Yosep. Fashion Shop ya. Coba kita fashion ya. Fashion CHOP. Oke, kita cek di TikTok teman-teman. Ini dia ternyata. Ketika saya tanya dia nggak bisa jawab. Ini pertanyaan saya itu firman Tuhan atau bukan? Perkataan Yesus loh. Pertanyaan saya itu firman Tuhan bukan? Perkataan Yesus loh. Boleh nggak ditambahi? Perkataan Yesus loh. Boleh nggak ditambahi firman Tuhan? Perkataan Yesus. Itu loh. Itu loh. Ini ada di sini teman-teman. Nih ya, kalau nggak percaya nih aku gedein ya. Nih ya, aku gedein nih. Pertanyaan saya apa? Gini nih. Ini nih. Apa pertanyaannya apa? Lah iya, belum tahu pertanyaannya kok mau dijawab. Ini orangnya ini. Ya pertanyaan saya dengerin dulu makanya. Pertanyaan saya yang semula tidak ada menjadi ada. Ini ditambahi apa dikurangi? Yang semula tidak ada menjadi ada. Ditambahi apa dikurangi? Oh, yang bareng 2 orang ya, Bang. Ada satu lagi di belakang. Ini nih. Kalau firman Tuhan ya nggak boleh. Di Markus 16 kan? ayat 9 sampai 2. Ini. Ya, biar. Ada satu. Nih. Ya, pokoknya ini ya, teman-teman, kalau mau lihat di sini ya, ini nantang mau murtadkan orang, endingnya malah menghujat Islam. Dia apa? Tanya tentang Alkitab biar murtad nih, temanya dia nih. Namanya Fashion Shop. Kita buka TikToknya Fashion Shop ya. Teman-teman kalau mau bersandang ke sana silakan. Nih aku bukain Fashion Shop. Ini Gurunda boleh nggak izin saya masuk ke sana? Ini loh. Nih dengerin. Nih dia lagi memurtadkan orang nih. Isa itu dia bukan hanya sekedar manusia biasa. Nah tuh sama nggak gelangnya tadi? Sama nggak?
Gelangnya yang dia pakai sama nggak? Tuh, sama nggak? Itu Ah, Bang sama kan? Ardiansa. Itu bukannya Paulus, Bang Ardiansa. Ya ini tuh, yang kayak gini dandanannya nih teman-teman. Nah ini akunnya nih. Janggutnya kalah saya. Ketahuan Ini ya. akunnya. Ini akunnya aku Ketahuan ikutin. kau. Ini akunnya. Nih. Tuh. Oke, Kau oke. kuceluk. Nah, tuh udah ya. Udah ya. Udah ya. Nah, nih. Keren sekali ya si Ardiansanya. Nah, itu kan. Iya, jadi aku ingat kenapa suaranya kayak cewek padahal kan cowok. Kok cowok? Cowok kan gitu kan. Jangan si Nona ini Nih. itu. Si Ya, ketika saya tanya, boleh nggak firman Tuhan ditambahi? Perkataan Yesus. Loh, iya pertanyaan saya, boleh nggak firman Tuhan ditambahin? Perkataan Yesus. Loh, saya nggak tanya itu. Saya tanya, boleh nggak firman Tuhan ditambahi? Perkataan Yesus. Lah gila nih orang, gila. ini si Pak Jadi Nona ini gini. mau kita apain? Nona, kalau memang betul itu bukan kau, bisa nggak kamera nampakkan wajahmu? Berani nggak? Dia Sebagai laki-laki. pembuktian. Nggak berani Open dia. cam. Berani. Nggak berani Open dia. cam duluan. Saya buktikan saya open cam duluan. Nona. Open cam. Ah. Nona, Saya open jangan cam jual. duluan. Nah, ayo coba Nona, open cam. Ayo. Sama-sama berjambang. Iya. Ini Paulus di Islam dengan Paulus di Abuya Kristen jangan ya. ikut-ikut open Enggak, cam saya Abuya, janggutnya nggak mau kurang kalah panjang. ganteng sama Pak Dokter, nggak mau kalah ganteng. Abuya kalau Biar dia mau dipakai ya. open cam. Nggak berani dia, nggak berani. Berani, heeh. Kalau memang bukan Anda tidak benar perkataan Bang Ardiansa, open cam, bantah. Oh, saya itu bukan saya. Open cam. Nah, ayo, berani nggak? Tumben kau Nyalinya tidak bayar membawa 100 istri, ya? dulu, nyalinya nggak berani. Nggak punya nyali. Nggak punya nyali. Apa kau bawa nggak begitu? nyambung. Bisa kau loh, baca nggak itu? nyambung. Bisa kau baca Arabik itu? Jangan kau pakai translate. Emang Al-Quran kayak kalian bahasa terjemahan? Hah? Buku terjemahan. Kau bacalah Arabnya itu dulu, baru kita dengerin. Ini bahasa apa sih? Ya kau baca. Dulu, Bun. Saya sapa dulu, ini Pilio. Pilio, selamat siang Pilio. Selamat siang. Ini Oke, bahasa Pilio. Enggak, bentar. Pilio dari grup Protestan atau Kristen Katolik? atau Pak. Kristen. Oke, siap. Silahkan kita serahkan yang kayak gini kepada Bunda Mila. Hajar aja, Bun. Nah, hajar, Bun. Janganlah, dia mungkin baik, bukan penghujat. kali. Nanti kalau sudah menyerah, serahkan kepada dokter biar disuntik mati. Ingat gini ya teman-teman ya, saya ini hanya memusuhi 3 orang. 1, orang-orang yang benci Islam. 2, misionaris. 3, orang yang nyamar-nyamar kayak gini nih. Aku paling benci nih. Gimana, Pilih ada yang bisa dibantu? Ini lagi nggak saya dengar tadi apa? Ini Ortodoks atau ini Muslim atau bahasa Iyo apa? apa? Sinona Dari Kristen, mana? Sinona Kristen, yang lainnya Muslim, Pak. Sinona doang Kristen. Lanjut. Oh ya, Pak Pilih apa? Ortodoks. saya masalah masuk nih. Saya bacakan Abuya, saya pikir Ortodoks ini. Ternyata bukan ya. Anda ortodok. Waduh, gue disangka ortodok, Kang Ardi. Wah, bahaya ini. Kita bisa bahas. Kita bisa kok bahas ortodok. Saya tahu Anda bertentangan sama Kristen yang lain. Saya juga tahu itu. Karena di sini celebrate Christmasnya itu tanggal 6 Januari. Izin Abu ya. Kristen. Gimana nih, Jim, ya? Silakan. Iya, andai kan Kristen lebih awam. baiknya dibesarkan Abang Ardiansa saja. Ini kan dia tidak bisa nunjukkan data, dia penghujat juga. Dia udah ketahuan kedoknya, dia penipu, dia nyamar. Jadi beginilah cara mental yang Ya, rusak betul. gitu. Biar aja di sini, jangan diturunin. Biar dia Iya, capek biar sampai malu, kiamat. biar malu. Ya biar aja. Biar malu. Nggak apa-apa, biarkan aja dia malu. Kita udah tahu di bawah 1,4 udah tahu kok siapa dia. Dari gelangnya, dari tangannya, dia nggak berani open cam lihat nunjukin wajahnya. Ya. Jadi kayak gini ya. Tapi bentar, Ahi Jimen, ini di bawah yang typing Abuya C6.
Wah, gue ini juga bisu kan kau. Bercanda kali dia. Sabar. Banyak sih enam selama ini. So, Bang Pilio ada yang mau di ini kan di sini. Ada yang Ortodok mau- jadi misionaris sih 6 lah itu. Enggak, saya Seru juga kira, ortodok saya nih, pikir belum rame nih. Kristen, Pak Muslim. Ya. Sistematis kali Ya, Saya fitnah. pikir belum campur di sini, Bang. Kristen. Aduh, ya Allah Buya. Jadi Anda Buya masuk ke nyamar. roomnya siapa? Room ortodok mau masuk. Anjir, ketahuan dia. Sama gua ketahuan dia, jangkrik, penyamaranku gagal kata dia. Mampus lah itu, makan lah. Aduh, salah dia. Oke, Dia jumpa orang fotografik saya memoris. turun ya. Salah masuk. Kena fotografik memoris nah Ya gitu udah, kalau lah. salah masuk keluar aja, Bang. Mau keluar malu lah. Gimana coba? Mm-mm. Nggak ada rasa malunya, udah ditutupinya rasa malunya. Aduh, udah ketahuan. Coba Bunda Rahma kita gepengin dulu nih orang kita berdua gepengin dulu. Maksudnya apa nunjukin Silakan. gitu Bang Ardiansa? Saya nggak ngerti. Mungkin dia mau buka ayat-ayat Quran yang memerintahkan beriman pada Injil, Taurat itu. Mungkin. Dia nggak malu ya ngaku Targetnya- biblosnya tuh Injil ya. Tadi kan kita kalau saya urut-urut diskusinya kan, saya berdasarkan ingatan aja. Pertama dibicarakan soal jumlah penumpang di kapal oleh Aki Ardiansa. Lalu yang kedua bicara soal apa namanya itu Long Markus ya. Markus 16 itu sebenarnya ayatnya cuma sampai 8. Kalau ikut Kodeks Sinaiticus sama Kodeks Vatikanus. Tapi di abad kelima muncul justru Bible, setelah abad kelima muncul justru Bible dengan Long Markus. Markus 16 yang itu bisa sampai 20. Jadi ayat 9 sampai 20 itu tambahan. Nah, dari mana sumber tambahannya? Ya jawablah. Dari kodeks ini kan selesai masalahnya kalau bisa jawab. Iya. Ini kan itu yang dipertanyakan. Dia malah nyalahkan apa yang dikutip Ardiansa tadi tidak valid. Macam mana tidak valid? Orang itu manuskrip. Manuskrip itu manuskrip artinya tulisan tangan. Manu itu tulisan tangan. Mereka kata manual tangan. Nah, jadi kalau manuskrip ya itu otentik berarti primer kan udah betul kata Aki Ardiansa. Jadi mereka yang tidak paham hal-hal yang sifatnya akademis repot ngadapinya repot. Ya. Jadi cuman debaters tapi nggak paham konsep akademis. Nah, kalau dia mau bantah tesis itu pakai antitesis. Nah, antitesisnya jangan sumber sekunder, ya sumber primer juga. Ada sumber primer lain yang ternyata berisi sampai 20. Nah, gitu cara membantahnya. Dan jangan dipakai Bible yang sekarang. Bible yang sekarang justru adalah bukti kerusakannya. Ya, justru yang sedang kita bicarakan ada pemalsuan di situ bagaimana barang palsu yang kita pakai standar untuk menguji barang yang asli kan jadi gak bisa kita jadikan konsep berpikir ya dasar berpikir itu mau kemana secara akademisnya. Jadi ya udahlah ya kalau diikutkan pola akademis gak akan ketemu itu. Jadi kalau mau bicara yang lain aja, udah tutup aja soal manuskrip itu nggak akan mampu dia itu. Mana orangnya? Nalarnya nggak nyampe ke sana. Orangnya ngambek. Ngambek. Ilmunya ini terlalu masih minim sekali itu. Logikanya nggak jalan. Gini Bacaannya para kurang. guru ya, ini sampai kiamat pun si Nona nggak bakal turun. Kenapa? Karena Oten ini gengsinya gede gitu. Meskipun di atas kelihatan orang nggak waras, dia nggak ngomong. Oh gini, aku punya ide. Aku punya ide. Teman-teman 1.300 mata memandang, minta tolong ya. Saya secara pribadi minta tolong report akun Nona ini. Minta tolong. Semuanya yang ada di bawah, minta tolong ya. Semua yang ada di bawah, tolong report akun Nona ini. Report karena dia adalah misionaris tuh. Report ya. Takut.
Santai ya. Ngomongnya pakai suara cowok dong. Masa cowok ngomong pakai suara cewek gimana sih? Iya, ngomongnya pakai suara cowok dong. Santai aja. Tolong di-report yuk teman-teman. Saya minta tolong report dulu ya. Report dulu semuanya. Itu ininya apa? Kan banyak option nih. Betul. Minta tolong di-report ya teman-teman. Mayoritas takut. Apa? Penghinaan gender. Mayoritas takut. Iya, masa cowok ngomongnya pakai suara cewek? Sampai Nggak bener mute-mute nih bisa. orang. Mampus, panik dia. Sampai mute. panik. Hateful behavior aja ya, hateful Panik dia, behavior. panik mampus. Selama moderatornya bernama Ardiansa, ya kan? Kau buka mute 1 jam, saya 2 jam nge-mute kamu. Mampus. Coba, ayo buka aja, buka aja mute-nya terus. Tolong di-report teman-teman. Oke, bagus. Nah, gitu dong. Ya, udah, terus aja, nggak apa-apa. Report dulu kalau udah report bilang ya teman-teman ya. Kalau udah report bilang ya. Nah, report lah semuanya. Akun Nona ini. Mayoritas takut. Apa sih nih orang ya? Masa saya takut masa saya takut sama manusia apa namanya laki-laki setengah mateng gimana sih? Saya Injil. Lo nggak malu ngomongin biblos lo buatan zaman Romawi dibilang Injil, buktiin nggak bisa. Nggak bisa turunin aja lah Runyam. Iya, udah ya, udah di-report teman-teman ya, aman ya. Report ya udah ya. Oke, kita kirim ke neraka. Biar mampus. Mampus, coba kau ngomong sekarang, bisa nggak? Nggak bisa, gitu loh. Aduh, Kang Ardi kenapa dikirim ke neraka, belum disuruh cebok dulu. Terima kasih teman-teman yang udah follow ya, udah separuh nih. Wah, hampir open cam. Masa senior aja bisa open cam? Ya kan? Ya coba teman-teman di follow akunnya Bunda Mila ya. Di follow setelah di follow dibatalin lagi. Lanjut. Jangan dong. Aduh, kebiasaan Iya. nih ketahuan. Sorry. Pesan aku kok nggak ada berteman sama Bang. Begini Iwan Pila ya, semuanya akun yang ada di yang atas open, ini coba follow. Roh Kudus, akun Pak Dokter ya, akun baru juga, akun Bunda Rahma, akun baru Kang Ardi juga ini akun baru. Ahijimen, Bunda Mila, kecuali Pak Baal. Kalau Pak Baal jangan di ini. Ya karena kenapa saya nggak pakai akun biru? Minta tolong di follow yang akun kuning ini ya teman, karena akun biru berbahaya tuh. Akun yang hijau juga kena kapan hari kena tombak 7 hari 7 malam. Wah, kampret kan? Terima kasih. Wah, bentar lagi nih, Saya bentar lagi kena nih open cam, bentar lagi. malam juga. 1000 ya Abu ya, open cam ya. Iya, sekarang ganti lagi aturan TikTok harus 1000 lagi entahlah. Masa? Itu Man, aku jangan juga di-report, Abu ya. jangan di-report ini Komal ini jangan di-report ya. Komal gak jelas, tapi semakin Pak Baal ini, hei saudara-saudara jangan masuk ke Komal Abu ya, tapi makin banyak ini memang Pak Baal bahaya. Pak Baal. Untung hari ini nggak cerita soal kebiri ya. Aduh, aku kabur kalau soal kebiri. Kena tombak terus, walaupun kita yang bukan bercerita. Beneran deh, bener nggak Bang Baal? Iya memang. Kaget orang-orang Oten bingung. Loh, Yesus dikebiri, kaget dia. Nah, itu dia. Itu seru banget tuh. Untung ada dokter di sini, paham lagi soal kebiri. Oh, mantap sudah saya bilang. Nah, di sini ada Bro Sikat buka mute-nya Bro. Selamat siang Bro. Selamat lagi. siang. Oke, gimana Bro? Ini Anda memahami Yesus ini mempercayai menikah atau tidak menikah Bro? Wah, Abu ya mancing-mancing. Memangnya ada tertulis Yesus menikah? Iya, Oh, pemahaman ada. Anda di kekristenan Yesus ini menikah atau tidak? Silakan dijawab saja Pak. Silakan. Saya enggak lah, menikahnya di mana? Berarti pemahaman Anda tidak menikah, tidak kawin, bukan menikah, kawin lah, kawin. Memangnya ada sejarah Yesus kawin?
Oke, berarti kalau berarti Anda meyakini, mengimani Yesus tidak kawin ya? Ya iyalah, dia kan sampai mati nggak kawin, gimana sih? Oh iya, tidak kawin Pak Baal. Ah, Pak Baal ini gimana sih? Boleh nggak saya tanya, kenapa Yesus nggak kawin? Kalau dia nggak kawin kan hak dia lah, masa hak ibu yang punya hak untuk dia? Enggak lah. Masa gara-gara hak? Ya of course lah, saya bukan hak Itu saya, kan orang hak saya dia, jangan. itu kena hak Yesus. Dia Ya, tapi datang kenapa? bukan Tapi menjalankan kenapa? Kasih tentang jawab perkawinan, alasan kenapa. tetapi dia datang Dia ini memang menjalankan harus tentang bersikap kewajiban. benar deh, sesuai Bukan sebagai namanya. nabimu, kalau Tuh. nabimu datang Oke, menjalankan tuh. perkawinan, sehingga istrinya 13 beda, beda. Jadi kamu jangan Ya ampun. sama dengan nabimu. Biar aja lah ya, disikat aja. Kamu jangan samakan dengan nabimu yang tukang kawin. Kau jangan samakan sama Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi disamakan sama Tuhan? Nah. Kalau Yesus itu mengklaim kan Tuhan. Yang Kenapa bilang disejajarkan dia nabi siapa? Coba Apakah sekarang semua yang orang bilang dia Tuhan siapa? Ya, Sekarang kabur kalau dia. dia Tuhan, Kabur bang. Aku mau keluarin ayat juga ah. Parah nih. Yesus Tuhan, orang jelas Yesus Nabi. Kemana dia? Ditendang atau turun sendiri? Turun sendiri kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal maghfirah. Pemakan babi tadi mana bang? Pemakan babi tadi yang tahu Tuhannya kawin tadi, apa nggak pernah baca buku sampahnya dia itu? Anak biadab itu. Parah lagi tuh. Oke, siap abangku. Ya, mohon maaf, abangku gak ada oten. Turun dulu abang, jangan terlalu. Waduh, miris sekali buku sampah. Maaf ya abangku, saya turunkan dulu. Abang, aduh terlalu semangat. Aduh, nggak ada otennya ya. Saya heran ya sama Oten ini. Mereka bisa percaya bahwa Yesus itu bisa 100% manusia. Kenapa mereka tidak percaya kalau Yesus itu bisa nikah gitu? Kan itu unsur kemanusiaan juga gitu. Ya. kalau di Arad ayat 38 Jimen Al-Quran, walaqad arsalna rasulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan wa ma kana li rasulin an ya'tila bi ayatin illa bi iznillah likulli ajalin kitab. Itu jelas. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang rasul, kalau nggak salah gitulah bunyinya ya, kalau dari kata-kata di atasnya, sebelum engkau, ya kan, min qablika, sebelum engkau, ya. Dan kami memberikan mereka istri-istri, waja'alna, menjadikan atau mendatangkan, waja'alna lahum azwajan, pasangan-pasangan atau istri-istri, wa dzurriyyatan, dan turunan, ya. Wa ma kana li rasulin, tidaklah satu orang rasul itu pun yang membawa satu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitabnya. Untuk setiap masa ada kitabnya. Jadi ini masa akhir zaman, kitabnya udah Quran. Sebelum itu silakan kitabnya Bible, apa kitabnya Biblos kah, Taurat kah, apa silakan. Sekarang udah masuk akhir zaman, ya kan? Masanya kitab Al-Quran, dan ini sampai seluruh alam semesta ini berakhir. Demikian. Jadi pasti semua nabi itu diberikan pasangan dan diberikan keturunan, ya. Demikian kira-kira. Iya, Pak Dokter. Makanya saya katakan mereka ini tidak konsisten gitu. Mereka tidak percaya Luga itu seorang nabi mereka yang diutus oleh Yesus. Ya, Padahal kesaksiannya Nabi Luga itu sama dengan Paulus, karena mereka hanya bersaksi mereka sendiri. Kenapa Las? Maksud saya gini, fair gitu. Ketika kau bisa mengimani perkataan Paulus dan percaya bahwa dia adalah seorang nabi rasul yang diutus oleh Yesus, haruslah kau juga percaya kepada Nabi Luga bahwa dia diutus oleh Yesus. Iya, nggak fair orang ini. Mila-mila, comot-comot sama kayak comot-comot ayat juga. Aduh, makanya. Jangan libatkan Bunda Mila. Tapi gini, ini saya sapa dulu ya, Pak Endurotek. Muslim apa Kristen, Pak? Pak, silakan.
Pak Endu, monitor. Kalau tidak monitor saya turunkan 1, 2. Terima kasih. Lanjut. Iya, makanya saya kemarin itu marah loh sama Oten-Oten. Yang ngomong sama kalian ini adalah seorang nabi loh, Luga. Ya. Sama dengan Paulus bahwa tidak ada yang bersaksi pada saat itu bahwa mereka menyaksikan bahwa Paulus bertemu dengan Yesus. Nah, juga Luga. Tidak ada kesaksi bahwa dia bertemu dengan Yesus. Saksi adalah satu-satunya bisa dipegang adalah dari diri mereka sendiri. Imani dong sama-sama. Kau harus juga mengimani. Kau tambahkan juga di dalam kitab sucimu itu. Tempelkanlah. Kalau perjanjian lama bisa kau tempelkan perjanjian baru. Kasih lagi perjanjian ketiga atau akhir zaman. Nah semua di situ surat-surat Nabi Luga. Nah, dia menyatakan bahwa Allah itu, Bapa itu punya istri siapa? Roh Kudus. Nah, kau imani itu. Orang ini tidak mau, tidak fair. Makanya dibilang si Luga kayak gini, kalian itu yang tidak menerima saya sebagai nabi kalian, saya sudah dimateraikan bahwa kalian itu di neraka. Nah, bayangkan coba. Apa susahnya? Jadi orang ini nggak fair gitu, ya. Kalau dibilang gantengan mana Luga dengan Paulus, gantengan Luga loh, ya, masih berambut, ya. Masih, apalagi dia ini nabi di zaman modern. Dia sudah bisa nabi, seorang nabi loh, membahas chip. Bayangkan coba. Paulus belum pernah membahas chip di kepala otak manusia. Vaksin, Luga sudah bahas. Jadi orang ini nggak mengerti namanya modernisasi seorang nabi. Imani juga lah. Tempelkan lagi, menjadikan 3 kitab nanti. Perjanjian lama, perjanjian baru, dan perjanjian akhir zaman. Nah, akhir zaman surat-surat Paulus, surat-surat Luga lah di situ. Nah, perjanjian baru surat-surat Paulus. Perjanjian lama adalah tentang nubuat apa? Musa, ya, dengan Bapa. Nah, jadi ujung-ujungnya kan nggak ada juga surat-surat Yesus di dalam. Aneh orang ini. Naikkan Oten lah, host, naikkan Oten. Ini udah. Iya, kan sekarang hari Minggu, lagi pada ke gereja. Jujur ya, saya berbagi nih cerita. Dulu saya mengatakan itu dulu kepada pendeta saya. Mohon maaf ya Pak Pendeta ya. Kalau saya hitung-hitung ya, perpuluhan saya, sumbangan saya dalam pembangunan di dalam gereja, hari ini saya sudah berinvestasi, bisa membangun rumah dan beli mobil. Karena saya dulu pergi ke gereja tidak pelit, apa yang di kantong ku kasih semuanya. Tahu-tahu rupanya ujung-ujungnya bukan untuk Tuhan. Padahal persembahan itu dinyatakan Bapak Pendeta bahwa untuk Tuhan. Ini tidak ada nilainya. Rupanya di belakang dibagi-bagi. Aduh, saya baru tahu. Ternyata saya dibohongi juga. Tapi itulah ya, fakta bahwa orang-orang Kristen yang baru sadar, mengerti bahwa mereka dahulu itu bukan karena kebodohan mereka. Ya, bukan hanya kebodohan mereka, bukan hanya, tetapi karena tidak membuka akal pikiran dan tidak menerima kebenaran. Itu intinya. Coba tanya sama mualaf-mualaf. Saya bersyukur menerima Islam ini walaupun baru 6 bulan. Makanya saya tanya tuh sama pendeta kami. Oh, Bang Maha, monitor Kristen atau Islam? Coba-coba dimonitor dulu ini Bang Maha nih. Bang Maha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Islam kok ini. Islam. Saya kenal ini. Saya udah semangat. Ini Bon, jangan dia terus yang dibecandain. Ini Bang Dewa juga harus dibecandain kadang-kadang. Aduh. Oten apa Kristen Bang? Bang Maha, Oten apa Kristen? Sama aja. Aduh. Nggak ada Oten ya.
Nah ini nih, Silahkan Sultan. lah ya. Yang belum follow saudaraku bantu di follow juga, ini akun Bang Dewa ya. Akun keberapa ini kayaknya? Bantu di follow semuanya ya. Bang Sultan Muslim apa Kristen? Oh Bang? enggak, ini pengikutnya udah ceban kok ini. Udah Oh, udah ceban banyak. lebih. Siap. Iya. Kan. Iya nggak usah ke Bang Dewa, Bunda Mila aja. Ya Bunda Mila aja. Bagi yang Dewa khusus para janda aja yang follow Dewa ya. Bang Sultan monitor Kristen atau Islam? Sultan Kristen atau Islam? Ya kabur. Oh, lihat di Google dulu dia agama apa, Kristen atau Islam nih? Dulu di Google. Saya Islam. Oh. Bang Sultan Kristen atau Islam? Oh, buka Google lagi dia. Lupa ya dia dengan agamanya. Bang, kalau tidak monitor saya turunkan. Silakan Bang Sultan. Kayaknya dia Islam. Islam. Iya. Masa ada Terima Kristen kasih. Sultan? Iya. Nggak ada Kristen Sultan kan? Itu yang kemarin naik namanya Nabi Muhammad itu, benci sekali aku lihat nih. Berani tuh dia begitu. Satu lagi tuh mana sih, hampir mu'alaf. Coba kau naik dulu sini. Nggak punya jati diri Bun, jadi Nggak ada. nolong. Itu dia. Memang kan udah diajarkan di kitabnya kan harus berbohong. Lebih bagus berbohong, ya kan? Bunglon. Harus bunglon tuh. Di rumah saya nggak ada bunglon, di Amerika udah nggak hidup. Jadi gimana? hidup ya? Nggak. Dia nggak kuat dingin. Ya kan di tempat yang bersemi. Naik kau siapa nih? Mau nanya yang sering melarang orang beribadah kepada Tuhan. Aku biar yang Pak Piles coba. Siapa yang ngelarang-larang kau? Ya di ajaranmu itu kau dilarang beribadah kepada Tuhan, malah kau disuruh menyembah manusia. Itulah kau. Penjajah. Jangan. Sudah pindah tua? Sudah Islam kah? Sudah syahadat kah? Nggak bisa, Bunda penjual tua tetap penjual tua, nggak pernah bisa itu. Jadi ada Rasmi. Kabur dia. Oh, Rasmi. Rasmi biasanya itu menghujat itu. Iya. Susah dia. Nggak kapok-kapok ya. Dia itu wanita dari Samaria itu. Rasmi itu. Dari Samaria. Ini apa ini kamera ini? Aduh. Moderator saya memang kadang-kadang. Ya, tadi Dewa pengen nanggapin sedikit ya pernyataan dari Jimen yang mengatakan kenapa mereka tidak percaya Yesus itu menikah gitu ya. Padahal bukti-bukti sudah kami perlihatkan. Begini Bang Jimen, ajaran mereka itu bukan ajaran kasih, tetapi ajaran mereka itu adalah ajaran kebencian. Sampai-sampai Tuhan mereka aja tanpa disadari mereka benci sendiri. Ketika Yesus dipukul kepalanya pakai buluh, mereka percaya, mereka haleluya. Pada saat Yesus disalib, ditombak, mereka percaya, mereka haleluya. Jadi seolah-olah Yesus tidak boleh yang namanya bahagia. Tapi pada saat Yesus menikah, mereka kesetanan mereka. Jadi Yesus itu nggak boleh bahagia, nggak boleh. Sedetik aja nggak boleh. Ya, pokoknya Yesus dipukul kepalanya, ya. Yesus menderita, ya. Yesus disalib, ya. Yesus ditusuk, ya. Tapi pada saat menikah kesetanan mereka. Nggak boleh Yesus bahagia. Pokoknya harus menderita. Ini otak dari mana gitu. Sedangkan pengakuan mereka yang mengatakan evangelion itu adalah kabar baik. Apa mungkin yang namanya kabar baik isinya pembunuhan Tuhan? Itu tragedi itu, bukan kabar baik. Tragedi seorang Mahadewa mau menikah lagi, kabar baik. Abuya dapat togel 4 angka, kabar baik. Ini isinya pembunuhan Tuhan, kabar baik atau tragedi itu? Abuya pasang togel. Oh ini bahaya togel ke Ustadz. Sebentar, sorry nih aku harus cut nih, beneran penting. Bang Ardiansa, ini si yang diomongin tadi, si fashion shop itu tuh ada di bawah tuh, lihat tuh.
Shalom, abangku mari multad bersama. Tuh ada di situ, ternyata dia monitor juga. Bener si Nona tadi. Itu, udah gitu dia follow aku, minta di follow balik. Sampai naik kau neraka nggak bakal aku follow balik. Jangan Bunda, di sini yang di follow itu orang-orang yang udah diimunisasi. Iya. Ini benar. belum diimunisasi dia masa di follow. Dari mana saya tahu Anda bersih? Karena kalau mau menaik ke Amerika sini, kau pasti jelas tidak boleh takut TBC. Sementara di Indonesia TBC itu masih nomor 1. Coba, bagaimana aku mau follow balik? Nanti aku tertular penyakit menularmu itu. Oke? Ini yang baru naik saya susah ini nyapanya apa ini? Aduh. Mesti mau kesempatan ya. Hairul itu Ustaz. Hairul dia Islam kayak. Silakan. Oh, Muslim mungkin ya, Bang ya? Iya. Muslim. Hairul, selamat sore. Selamat siang. Apa kabar Bunda? Bunda Rahma. Itu kan Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kenal Bunda Rahma, keren. Silakan Bang, apa yang ingin disampaikan? Oh, kita Makassar juga, Masya Allah. Sama kita Bugis, Hairul sama yang Suma. kita yang Hairul itu yang kita pernah sama-sama ke Bolangi, bukan? Bukan Bunda. Oh, bukan. Oh, Mama sorry keliru. Lanjut Bang, silakan apa yang disampaikan. Selamat kenal untuk semuanya. Mbak Dewa, adakah janda Bang Dewa? Jangan bersaing begitu dong kalau nyari. Masa bersaing? Gimana sih? Habis. Bunda Mila juga ini sehat-sehat. Oh, terima kasih. Salam kenal untuk semuanya saja. Saya di bawah saja Bunda. Siap. Oh iya Bang. Hosea naik Hosea tuh, ada Hosea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Herul. Salam. Tadi ada Nona Ambon di bawah masih chatting gitu kan. Saran saya gini loh Nona Ambon. Bang Hosea Islam. Otaknya diisi dulu. Setelah diisi ya kan, terus naik ke atas. Jangan naik ke atas nggak bawa otak, jangan. Kasihan, masa tempurung doang? Benar. Masa tempurung doang yang Ya dibawa? Bang Hosea, Gimana sorry sih? Anda Muslim. Terima kasih, salam kenal. Tempurung sama jenggotnya aja yang dibawa ya. Iya. Iya, jadi kalau naik ke bawah otak gitu loh si Nona ini. Kutuk semua loh, jenggotnya tuh kutuk semua tuh. Iya. Pernah dicuci. Kalau Orang Nona Islam berani kan diskusi, kalau Nona berani diskusi sih siapa itu tadi si fashion shop ini berani diskusi ya kan? Si botak, ya kita panggil si botak aja ya, si botak kalau berani diskusi, naik ke atas bawa data yang lengkap. Jangan datamu cuma nggak lengkap, jangan, bahaya itu. Bisa rontok jenggotmu satu-satu itu. Ditanya datanya dari kekristenan kok bawa Quran, otakmu lo sedeng. Sedeng itu namanya ya, sedeng. Sedeng, bener. Aku udah lama nggak dengar kata-kata sedeng. Ya gimana yang ditanya buktikan data saya salah yang dibawa Quran. Siapa yang gila? Itu kelasnya bukan gila lagi, itu udah levelnya udah lain. Cuma namanya kita belum nemu nih, cari itu. Om Paul, selamat siang Om Paul. Nah, Muslim ini sih. Oke, Om Paul dari Protestan atau Katolik, Om? Saya dari Muslim. Om Paul botak, suaranya mana? Saudara, ayo semangat. Dia Muslim. Bunda. Oh, Mama Fotonya ganti ya? Sekampung kue. Lanjut. Fotonya ganti. Saya namanya ganti. Komal itu. Ganti. Ya, diusahakan ganti aja. Kita jangan ngikutin mereka. Mereka biarlah mengikuti apa sih? Mereka sendiri memang sering mengikuti nama-nama Nabi Muhammad gitu ya. Tapi kita sebagai umat Muslim tidak boleh lah. Mendingan kita tidak usah ngikutin mereka, tidak usah membalas mereka seperti itu. Ya, ganti aja ya, Bang Paul ya. Iya, saya mau nanya aja itu. Boleh nggak bertanya sama ini aja? Itu Matius 26, 14, 16 maksudnya gimana sih ya?
Oke, abangku, nanti kita bahas kalau ada Oten ya. Kita sangat menghindari yang namanya monolog. Oke, Ya, terima abangku. kasih ya Buya. Abangku, sehat-sehat abangku. Maaf ke. Assalamualaikum. Nanti ubah dulu ya, mohon maaf ya. Biar ada slot buat Oten. Ya, silakan Oten-Oten yang mau berdiskusi, berikan permintaan. Ya, kalau Anda sudah pulang dari gereja, coba kita bahas di sini apa yang barusan Anda dengar dari Bapak-bapak pendeta ya. Silakan. Jimen, pada saat 25 Desember itu apakah ada pembayaran sesuatu atau tidak? Biasanya ada. Kalau itu sih biasanya di kegiatan gereja ya. Natal itu ada kontribusi pakai kas gereja juga untuk lebih memeriahkan gitu. Tetapi ada kalau kami dulu kan ada namanya pemuda. Di pemuda itu kami keluarkan lagi duit gitu. Nah, untuk walaupun gimana? Untuk apa? Untuk Natalnya gitu, untuk perayaannya. Tetapi yang dirayakan ulang tahun, orang yang ulang tahun tidak hadir di situ, itu masalahnya. Saya bertanya-tanya juga dalam hati, mana nih orangnya gitu. Saat ini hadir, dia hadir ada, bahkan dia sendiri dipermalukan itu sama para jemaatnya, merayakan ulang tahun tetapi Tuhannya dipermalukan. Tuhannya dipertontonkan, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana berupa patung. Itu hadir, mereka ada di situ. Tetapi sebagai orang yang berakal sehat ya, sependek pengetahuan ilmu kami sebagai umat muslim, yang namanya Tuhan itu kan dimuliakan, yang namanya Tuhan itu diagungkan, yang namanya Tuhan itu disembah. Ini Tuhan dipermalukan, dilecehkan. Pantas tidak Tuhan seperti itu? Pantas tidak Tuhan dipertontonkan sampai-sampai dijadikan sebagai bahan pelecehan seksual? Setiap gereja tidak menggunakan baju, cuma menggunakan cawat saja. Kita nonton, itu tidak pantas. Orang tua kita saja diperlakukan seperti itu tidak pantas. Orang tua kita sudah meninggal, tiba-tiba fotonya kita pajang di ruang tamu, tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, cuma menggunakan celana dalam saja. Pantas tidak orang tua kita diperlakukan seperti itu? Itu tidak pantas. Apalagi Tuhan diperlakukan seperti itu. Ya, silakan Pak Melki. Pak Melki, selamat siang Pak. Selamat siang, bagaimana? Oke, Bapak dari Protestan Katolik Pak? Katolik, kenapa? Oh, Katolik. Bapak Bapak hari ini ke gereja tidak Bapak? Anda tanya saya untuk apa? Ada hari ini ke masjid tidak? Sedeng, ada naik sedeng lagi. Izin Bunda. Melki. Tadi muncul di bawah tadi kau bilang naikkan aku. Apa yang kau sampaikan? Kalian membahas Alkitab. Kalian kayak gitu. Kalau ditanya apa yang disampaikan, jangan kau tanya balik. Kau naik di atas nggak ada kau sampaikan, goblok juga kau nih. Apa yang kau sampaikan? Cepat. Kau mengatakan saya goblok. Menurut saya juga pikiranmu goblok. Iya, udah apa yang kau sampaikan? Tunggu dulu. Diam dulu. Diam dulu. Melki. Bukuk. Melki. Ada yang ditanya Melki. Nah, diam kau kan? Diam kau tiba-tiba diam. Nih Melki ini kadang sesuai dengan namamu juga ini kau nih. Berkuar-kuar dulu, udah kena sentak diam langsung. Nah, inilah dia. Melki, lihat mama, Melki. Melki. Diam dia. Melki. Coba itu ada singa Melki. Kejar yuk singanya yuk. Dimakanlah kau. Aduh, Melki. So di typing di bawah naikkan aku, giliran di atas dia nggak tahu apa yang mau ditanya. Bingung. Saya udah bukakan mute-nya loh, tapi dia nggak buka-buka. Silahkan bro, buka bro. Iya. Inilah Oten ini. Mereka bingung siapa Tuhan mereka, bingung juga sumber dari agama mereka, bingung juga dari mana kodeks Sinaiticus dan kodeks Vatikanus mereka.
bingung juga apa yang mau disampaikan ketika nyampe di atas. Jadi sebenarnya kehidupan mereka ini penuh dengan kebingungan gitu, keraguan, tidak pasti hidup mereka ini. Aneh orang ini memang. Nah, coba Bro Nopan. Selamat siang, Bro. Siang, Bang. Oke, Bro Nopan ini diskusinya harus sama Bang Dewa kayaknya. Bang Dewa mau nggak ini berdiskusi sama Nopan, Bang Dewa? Ya silakan aja. Mau Oke, diskusi silakan. apa? Oke. Dia JO, Abang dah. Jesus only. Yes. Enggak, kalau sama Gio mendingan anu aja deh, nggak enak ntar. Kenapa Mas Ardi? Iya, Abu ya Bang Dewa, semuanya Bunda, Bang Hardiansyah izin ya, saya mau keluar bentar dulu. Ya, Ahijimen. Aku juga Bang Dewa, aku juga mau beli makan ya kan, karena aku barusan cari nggak boleh, ternyata harus beli gitu. Jadi aku harus beli dulu ya. Nggak boleh cari ternyata. Yuk, assalamualaikum. Aduh, anakku nangis juga ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya barakatuh. Jadi memang begini, Abang Dew. Jadi Nopan ini memang mau debat, diskusi sama Tritung, tapi ya sambil nunggu Tritung aja. Mungkin lebih ke ngobrol santai. Karena memang JOJ ini kan atau Oneness ya kebanyakan ya menyadarkan para Tritung gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ngobrol santai aja, nggak apa-apa sambil nunggu. Silakan Bro Nopan, apa yang mau ditanya atau disampaikan kepada Abang Dadewa? Silakan Bro. Itu Mbak Melki tuh. Mbak Melki atau Pak Melki? Melki nih Tritung dia. Silakan. Ini mau sama siapa ini? Mau sama Dewa apa sama ini sama siapa? Sama ini dulu, sama Bang Dewa dulu. Tapi Melki diam dulu, nyimak dulu. Silakan. Ya. Jadi Berarti menurut apa Bang? Lanjut. Berarti menurut pemahaman dari Bang Nopan, karena Bang Nopan adalah GO Jesus only, berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri ya? Benar. Baik. Ketika di dunia, apakah Yesus itu Bapa itu sendiri, Bang Nopan? Iyalah. Iya. Coba buka Matius 23 nomor 9. Apa bunyinya itu? Janganlah kamu menyebut siapapun di bumi ini Bapamu, karena Bapamu hanya satu, yaitu Dia yang di surga. Terus problemnya di situ? Tadi kan Bang Nopan mengatakan kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ketika di dunia, Yesus juga Bapa. Tetapi ternyata pernyataan dari Bang Nopan itu bertentangan dengan Matius 23 nomor 9. Dipahami dulu Bang Nopan. Bang Nopan kan sudah menggunakan akal di sini. Tolong pahami ayat itu. Ya. Apakah masih pantas Yesus dikatakan Bapa itu sendiri atau tidak? Berdasarkan dari Matius 23 nomor 9. Coba ulang lagi ayatnya. Hanya sedikit saja. Coba. Jangan menyebut Bapa di bumi ini. Di bumi atau dari bumi ini, Bang? Bapa di bumi ini. Oh, bukan dari bumi. Bang, tidak usah bermain kata-kata, karena seorang Mahadewa sangat pandai untuk merangkai kata, Bang. Ya, jadi tidak usah bermain kata-kata dengan dewa, Bang. Insya Allah, ilmu diplomasi dewa kuasai kok. Ya. Di dalam Matius 23 nomor 9, berdasarkan dari pengakuan Bang Nopan, kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ketika di bumi Yesus juga Bapa, ternyata itu bertentangan. Pahami ayat itu coba. Aduh, Bro Nopan kemana ini malah terjeda. Coba pasti dia buka data, Abang dah. Tapi sebelum dilanjut, ini Bu LP, Muslim apa Kristen, Bu? Kristen, Pak. Oke, Protestan. Iya. Oke, Pak Mateo, jangan terjeda, Pak. Kalau terjeda saya turunkan. Oke, Muslim apa Kristen, Pak? Ya, halo. Ya. Saya Kristen, Pak. Oke, Protestan.
Iya, Protestan. Oke, dilanjut. Silakan Abang Daku, Abang Dadewa. Di sini ada 3 Kristen, cuman yang 2 mungkin Tritung, yang 1. Nah, kalau Tritung silakan sama Bang Nopan dulu tuh. Nanti selesaikan dengan Dewa. Maksudnya Tritung tuh apa tuh? Itu maksudnya apa? Oke. Silakan Bro Nopan, silakan mungkin Bro dikasih pemahaman dulu gimana versi. Ini Bro Nopan Kristen juga tapi oneness ya. Silakan Bro Nopan. Langsung aja ke penyaliban, Bro. Biar enak lanjut. Langsung ke penyalibannya. Iya, yang disalib itu Tuhan atau bukan Tuhan atau pencipta atau ciptaan. Silakan Bro, langsung bisa sebut. Ya, kalau saya sih bergantung pada 1 Korintus 11 ayat 26, 27, 28 sampai 29 ya, Gini bro, ditanya dulu ini yang dua ini yang dibawa karena Anda kan berbeda sendiri oneness. Yang 2 ini Tritung. Maaf, saya mau tanya, oneness itu artinya apa sih? Oke, silakan Bro Nopan dipaparkan. Jangan katakan oneness Bang, katakan JO saja, JO. Jadi saya itu Jesus only. Jesus only. Oh. Nggak salah kan kalau saya bilang Jesus only? Atau salah? Menurut nubuatan Yesaya ayat 6, seorang anak dilahirkan dan dia akan disebut Allah yang ajaib, Bapa yang kekal. Memang dia. Iya kan? Nubuatan Yesaya 9 ayat 6 itu udah dinubuatkan oleh Yesaya sebelum Yesus datang, bahwa seorang anak akan lahir, seorang putra. Ya, lambang pemerintahannya ada di pundaknya. Dia akan dinamai, orang akan menyebut dia Allah yang ajaib, Bapa yang kekal. Maksudnya orang siapa? Orang yang dibaptis Roh Kudus, itu. Bukan semua orang yang dibaptis Roh Kudus. Hanya Roh Kristus yang bisa menyatakan bahwa dia adalah Allah Bapa yang kekal. Iya, betul. Terus masalahnya apa ini? Tapi gini, Bro Nopan agak noise. Jadi kalau Bro tidak yang sedang dibahas ini apa? Ya, jadi gini Bang, kalau saya kan yang dikatakan JO ini, saya menganut bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, satu-satunya Elohim gitu kan. Terus saya juga menganggap bahwa Yesus itu ya Bapa itu sendiri. Gitu. Yesus itu Bapa dalam porsi yang lebih kecil ya. Jadi gini, pencipta itu yang satu, pencipta itu maha satu, tapi dia bisa maha hadir di mana-mana dalam waktu yang bersamaan, dan maha hadirnya bisa dalam maha porsi kemuliaan yang berbeda-beda gitu. Jadi kemuliaan Bapa enggak sepenuhnya dari Yesus, enggak. Boleh saya tanggapi tidak? Iya boleh Pak. Iya, begini ya. Kalau saya mau ngambil garis besarnya saja, ini menurut pemikiran saya sendiri. Begini, Bapak, Ibu, tolong perhatikan kalimatnya baik-baik. Jangan menurut pemikiran sendiri, Pak. Kita di sini bicara dengan walaupun Pak. Bapak berdiskusi sesama Kristen, tetapi jangan pemikiran sendiri. Lebih baik berdasarkan dari kitab aja, Pak. Kalau pemikiran sendiri kita boleh menerima, boleh tidak gitu. Iya, pemikiran saya ini kan dari kitab, Pak. Oh, ayatnya tampilkan, datanya tampilkan, baru begini. Silakan. Orang Kristen itu tidak akan menyembah Allah manapun dalam model apapun tanpa melalui Yesus Kristus. Intinya itu. Begitu, karena penyembahan terhadap Allah manapun tanpa melalui Yesus Kristus itu tidak menggenapi daripada Alkitab secara keseluruhan. Contoh orang Ibrani, mereka itu mesianik. Mereka sangat percaya bahwa Mesias adalah representatif daripada Allah itu sendiri. Tapi persoalannya, orang Ibrani tidak percaya bahwa Yesuslah Mesias. Kan itu persoalannya sampai hari ini. Sementara orang Kristen sebagai mesianik, orang Kristen sudah selesai dengan imannya karena Mesiasnya sudah datang. Begitu. Nah, beda lagi dengan orang Islam. Orang Islam percaya Yesus adalah Isa adalah Al-Masih, kan begitu.
tapi tidak percaya bahwa Al-Masih itu adalah representatif daripada Allah itu sendiri, kan begitu. Makanya dia Ayatnya mana, membatasinya Pak? sebagai Ayatnya nabi. mana, Pak? Ya, Ayatnya banyak, mana? Pak. Ayatnya Baik, banyak. minta satu, kita bahas Kalau saya satu. buka ayatnya, tadi yang Bapak bilang saya menjeda itu, Pak. Itu saya buka Ya, nggak Alkitab apa-apa, tuh. nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Sebutkan saja ayatnya. Oke, Sebutkan saya saja. buka dulu ya. Silakan Ya, lanjutkan. kita bahas dulu. satu-satu. Ya. Kita bahas satu-satu. Ya, silakan lanjutkan dulu. Saya buka dulu ya. Ya, silakan buka dulu. Kita bahas satu-satu. Apakah benar yang namanya Mesias itu adalah jelmaan dari Tuhan? Ya iyalah Pak. Silakan. Yesus itu yang ketemu Abraham ya. Yang ketemu Abraham 3 orang itu kan salah satunya itu Yesus Kristus. Oh, salah satunya Yesus pada saat Abraham memberikan 3 orang. makan itu ya kepada 3 orang. Bukan malaikat Baik. itu, kata orang kan bilang katanya itu malaikat. Kalau malaikat itu yang hanya menyaru, nggak punya onderdir manusia, nggak bisa makan. Baik. Bisa makanan-makanan Pertanyaannya, Bu, pertanyaannya di antara yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang Tuhan yang mana, Bu? Salah satunya itu yang ngomong firman. Iya, yang mana? Yang mana? Baca Yang aja. mana? Ya baca aja. Baik, dibaca, saya baca. Kita buka ayatnya. Ayat berapa, Bu? Tunggu ayatnya itu yang ketemu Abraham, tunggu ya. Ya, baik. Kita menanyakan simpel di sini ya. Di antara yang ketiga itu, yang mana yang Tuhan? Yang pertama, yang tengah-tengah, atau yang ketiga? Yang di depan, yang di tengah, atau yang di belakang? Jangan-jangan salah Tuhan ini. Soalnya ada 3 pilihan. Menurut dari orang-orang Yahudi, itu adalah 3 malaikat, Gabriel, Mikael, Rafael. Itu pemahaman dari orang Yahudi yang jelas dia adalah pemilik kitab. Mana yang harus kami percaya di sini? Jelas kami percaya sama orang Yahudi. Kenapa? Karena Taurat itu untuk orang Yahudi, bukan orang Kristen. Pusat, Gitu, Bu, ya. Oke, mantap, Abang Mbak. Iya, Bu. Suara saya Mantap seperti itu, salahnya, mantap ngaurnya. Bentar. Iya, Bu. nggak apa-apa, Sabar, nggak apa-apa. Sabar. Ya. Walaupun salah ngaur nggak apa-apa. Yang jelas saya lebih percaya sama Yahudi, Bu. Ya Yahudi yang membunuh Yesus itu dipercaya, ya kan? Lah, ibu jilat-jilat pantat Yahudi. Udah tahu dia bunuh Tuhan ibu. Kenapa ibu Terus menjilat Yahudi? kok menjilat Yahudi gimana caranya, Pak? Loh, ibu ngaku katanya yang membunuh Tuhan ibu itu adalah Yahudi. Tetapi kenapa ibu itu menjilat pantat Yahudi sampai sekarang? Karena Gimana Tuhan caranya ibunya juga menjilat? Yahudi juga. Gimana caranya saya menjilat? Lah, Karena Tuhan- jelas-jelas Tuhan- ibu itu kitabnya aja diambil, kitabnya aja dicolong itu dari Yahudi Kristen. Gimana ibu ini? Oke. Orang Yahudi Begini, mengaku gini. Saya melaksanakan hukum kondusifkan Taurat dulu, kan? saya kondusifkan dulu bentar Ibu sama Bang Mateo sama Bang Nopan, 3 Kristen di sini. Saya harap ngomongnya gantian satu-satu ya. Jadi kalau Abang Dadewa sudah selesai ngomong, baru Anda ngomong dan gantian, jangan dua-duanya gitu kan, biar enak kita, biar ada edukasi ya. Mbak Natali, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Mbak Natali, lanjut. Perempuan dengan perempuan aja lah. Perempuan Kan dengan perempuan. lanjut aja dulu, Bang Dewa kan bisa meluluhkan hati-hati wanita yang di luar sana. Lanjut, Bang Dewa. Siap. Ya, silakan tampilkan ayatnya. Abraham memberikan yang namanya makanan kepada salah satunya adalah Tuhan. Nah, pertanyaan saya, yang Tuhan yang mana itu? Di antara yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Takutnya salah gitu, salah Tuhan takutnya, Bu. Konon katanya dia mengatakan itu adalah Yesus. Tidak ada satupun orang Yahudi mengakui kalau itu adalah salah satunya Yesus. Tidak ada, ya. Bu Elvi, itu dalam Kejadian 18, Bu. Biar lebih mudah. Ayat 12 kalau nggak salah, dia memberikan makan. Itu berisik banget sih bunyi suara anak-anak tuh. Di mute dulu, siapa sih itu? Itu Mila Soraya kayaknya di atas tuh. Iya, Enak aja. Orang Iya. saya ngomong. Oh. Aduh, ini.
Dasar Iwan emang Pilah, ya. Iwan Pilah sambil Baca ya kejadian 18 ya. siap bentar Bu, bentar sambil nunggu ini Komal agak goyang ya sambil di tap saudaraku semuanya dan sekali lagi bantu di follow ya ini akunnya Mbak Natali juga akun baru jadi yang belum follow silahkan di follow semuanya ya saudara muslim. Lanjut Bu Elvi lanjut. Ya silakan. Host kerja host. Nah ini nih Pak Bal nih kalau tidak ngomong takut di-ban katanya. Lanjut Bu Elvi lanjut. Ya silakan kejadian 18. Saya tahu kok ayatnya itu Bu. Coba ayat 10-nya, kejadian 18 ayat 10. Kejadian 18 ayat 10 coba. Kejadian 18 ayat 10-nya. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Dan firman-Nya, ayat 10-nya dan firman-Nya. Kalau manusia di Alkitab nggak disebut firman. Jadi salah satu dari 3 orang ini ngomong dan firman-Nya sesungguhnya aku akan A-nya huruf besar. Kalau di Alkitab kata petunjuk orang ya kata ganti sosok terus atau kata sifat terus di tengah-tengah kalimat atau di akhir kalimat hurufnya huruf besar itu menunjuk kepada ilahi yang bersifat ilahi kan? Itu merujuk kepada yang bersifat pencipta. Di sini A-nya huruf besar pada di tengah teks Yunaninya ada nggak? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. A-nya huruf besar, lihat. Jadi ini ilahi. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Engkaunya E-nya huruf kecil kan si Abraham, karena Abraham manusia kan. E-nya huruf kecil, ya kan? Udah itu, udah. Baik. Jelaskan. Di dalam teks Yunaninya ada nggak huruf besar huruf kecil Bu? Pak, Tuhan itu melindungi semua negara. Nggak, saya nggak nanya itu Bu. Pemerintahan semua negara Tuhan lindungi. Yang saya tanya, Alkitabnya di semua coba Bu negara nyambung. dilindungi. Cukup Bu bahasa santai. Indonesia cukup. Santai Bu ya. Santai Bu ya. Belum dijawab sama aku ya. Santai ya. Pertanyaan saya yang pertama Bu, ada nggak di dalam original Yunaninya, terjemahan Yunaninya, kalau misalkan ada huruf besar huruf kecil, ada atau tidak Bu? Pak, kalau bahasa Yunani itu bahasa Greka, bahasa Jepang, tulisan Jepang, bukan tulisan Nggak Latin. nanya itu Bu. Ya, Bu, saya nggak nanya itu. tunggu dulu saya jawab. Tulisan Arab, tulisan Greka, tulisan Jepang, tulisan Cina itu nggak ada huruf besar, huruf kecil nggak ada. Tapi Terus huruf kenapa di Latin Indonesia A, B, C, ada? D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P itu seterusnya Mbak sampai Z Natalia, itu huruf Dewa Latin nggak sanggup ada. nggak sama ini Huruf mah? besar, huruf Mbak kecil Natalia, ada. lawan dong Mbak Natalia. Latin Nggak ada. sanggup ya? Nanti ini dulu. bahasa Natalia apa? ketinggian ilmunya. Biar aku saya baru- tanya dulu. aku baru muncul. Kenapa Ya, di lanjut, bahasa lanjut. Indonesia harus diadain? Kan bahasa original kalian tuh bahasa Bukan bahasa Yunani. Indonesia, Apa? bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa apa pun yang Apa memakai hubungannya? tulisan Apa Latin. hubungannya? Apa hubungannya? Tulisan Latin Apa ada hubungannya? huruf besar, huruf kecil. Apa hubungannya? Yang Ya ditanya kan Bang tadi Dewa lain, kau jawab lain. Apa Tadi kan hubungannya? udah dijawab. Oh, betul itu jawabannya Saya betul. Makanya bilang jangan kenceng-kenceng, akunya. jangan kenceng-kenceng kalau ngomong. Ya Slow kan saya down bilang aja. tadi, Gak usah kenceng-kenceng. Iya, Nggak usah. saya udah bilang Ya, tadi, relax. kejadian 18 ayat 10 itu akunya huruf besar padahal di tengah-tengah kalimat A-nya huruf besar itu ilahi dan ngomongnya juga firmannya. Manusia Ya nggak terus pernah kenapa di berfirman. Yunani nggak ada firmannya ilahinya? Itu yang ditanyain Bang Dewa tadi. Iya kan, Parah tadi sekali Bang Dewa kau. itu nanya apa ada huruf besar huruf kecil bahasa aslinya. Ya. Nah, kalau tidak yang menggunakan huruf besar huruf kecil itu tulisan Latinmu bahasa Cina kek, bahasa Korea kek, kalau tulisannya tulisan Latin A B C D E F G H, nah itu yang seterusnya sampai Z itu ada. Nggak Besar menjawab huruf- itu, nggak menjawab. Begini, sudah stop ada. dulu. Begini, Besar huruf kecil kalau untuk Parah. keilahian huruf Elwidia, besar huruf depannya begini, ada. kasih contoh. Elwidia begini, kasih contoh. Contohnya begini, Theos dalam bahasa Yunani itu Tuhan. Mau ditulis pakai T besar, T kecil dia tetap Tuhan. Begitu loh, kasih contohnya begitu. Jadi tidak ada pembeda antara besar kecil. Saya bilang ya Pak, tulisan Latin itu apa sih A sampai Z itu Betul. tulisan Latin. Ada huruf besar huruf kecilnya ada.
Nggak ada, Bu. Semua sama, Di dalam serentak. di dalam Makanya Yunani itu. Alkitab bahasa Inggris juga sama. Jangan Alkitab bahasa kuatkan Inggris suara, sama. Bu. Kuatkan dalil, Bu. Kalau mau adu congor sama saya, Bu. Oh, mau adu congor ini. Parah. Gimana ini orang? Dari tadi kami itu berusaha baik ya. Benar ya yang dikatakan sama Dewa. Orang muslim itu ya berusaha baik ya, berusaha baik. Anjing, Bu ya, anjing. Kalau kita baikin akan berubah menjadi baik, Bu. Tapi ada manusia dibaikin malah berubah jadi anjing, menggonggong terus. Jadi kita jangan adu bacot di sini. Jangan kuatkan suara, kuatkan dalil. Jangan kuatkan suara di situ. Teriak lagi. Ngapain? Iya. Ya, saya Orang kuatkan nanya dalil ya. baik-baik dari tadi. Kejadian 18 ayat 10. Ini, Yang saya tanya, di dalam sebentar Bunda ya. Di dalam terjemahan Yunani ada tidak huruf besar huruf kecil? Terjemahan Yunaninya. Pak, saya nggak tahu Ada, chaos nggak itu ada apa. Bang Dewa, dia nggak tahu Bang Dewa. Dia cuma bisa teriak, nggak tahu apa-apa Bang Dewa. Bang Asal Dewa. jeplak sih, asal jeplak naik, asal jawab. Pikir Kan dulu, saya Bu, ini baru pakai dijawab. LAI, Pak. Saya pakai LAI, pakai bahasa Indonesia yang baik dan Pakai benar. LAI aja sombong amat nih, Roten parah. Ini pakai LAI aja udah sombong banget nih, heran. Ini firman nyolong LAI ya? itu Tuhan kita. Nyolong. Firman Tuhan LAI. kita. Itu LAI itu. Aduh. Iya. Parah. Mana Telia, lanjut deh, mau makan dulu Dewa. Pusing kalau ngadepin cewek kayak gini. Itu aja tuh, itu aja Bang Novan udah on cam tuh, udah gemes kayaknya Bang Novan. Bang Mateo juga udah on cam tuh, Bang Mateo. Ayolah, Bang Novan aja lah. Saya ini Pusing apa gua ya? juga. Coba dengar dulu ya. Saya tahu Alkitab berdasarkan ilham. Bentar Bu, kalau mau jadi Bukan ilham, narasumber dari berdasarkan Kristen pendeta yang harus ngasih open cam. Ini Bentar Pak Mateo jangan ngerokok, nanti kena ungkat Bang nanti Mateo, nih. nanti Aduh. Oh, gitu. Bahaya ini berserakan. Saya tahu Alkitab berdasarkan ilham Roh Kudus dan ilham Maaf ya. Roh Kudus itu pakai bahasa Indonesia kepada saya. Jadi saya nggak tahu Theos, nggak tahu YHWH itu nggak tahu. Sorry. Nggak Itulah pernah, gobloknya nggak pernah. tahu. Nggak pernah. Ya, itu karena goblok aja Jadi, dia nggak mau tahu. Tuhan itu berbicara pakai bahasa manusia. Oh, Seperti Tuhan para berbicara sama rasul. kau jadi nabi juga sekarang. Ada ilham dari Tuhan. Wah, hebat sekali nih si Bu Elvi. Apa perlu saya beriman sama kau juga kok karena kau nabi datang nabi baru? Siapa yang bilang saya nabi? Saya Nah, nggak itu bilang. saya nggak Ilham ngomong Roh kau Kudus. Mahdi, saya ngomong kau Ilham jadi Roh nabi Kudus, juga. Artinya Roh Kudus Luga yang udah yang mengilhami terakhir saya udah. nggak tahu apa-apa dari yang tidak tahu menjadi tahu. Makanya jangan besar congor aja dengerin kalau orang ngomong, nggak usah kencang-kencangan suara. Gini kita kasih kesempatan untuk dua Kristen ini, jangan ibu saja yang ngomong, kasihan ya gantian Ibu Elvi ya, kasihan ya. Bang Novan, ayo. Apalagi ini Bang Mateo sudah berani open cam, kita hargai. Bang Novan juga kan. Oke, silahkan Bang Mateo, apa yang Anda tanggapi? Ini ibu ini dari tadi nyerocos terus, tahan dulu Bu ya, lanjut Bang Mateo. Ini maaf, pokok bahasannya apa Pak? Tentang penyaliban Yesus Pak, karena Bro Novan kan berbeda gitu, karena Bro Novan ini JO, jadi Yesus itu bukan manusia Tuhan sepenuhnya, sehingga yang disalib itu Tuhan bukan manusia begitu Bang Mateo. Jadi tentang penyaliban, lanjut. Oh begitu. Tuhan yang disalib itu Tuhan bukan manusia, begitu ya. Kalau saya sih lebih apa namanya menanggapinya itu harus kita berbalik kepada definisi dulu, kembali kepada definisi. Apa definisi manusia dan apa definisi Tuhan? Karena begini, faktanya nggak ada orang Kristen yang menyebut Allah Yesus. Semuanya menyebutnya Tuhan Yesus. Tuhan dalam bahasa Ibrani itu ditulis menggunakan tetragramaton YHWH, ya kan. Sementara Allah itu justru sebutan lain. Kalau Allah itu justru bukan nama, Allah itu sebutan. Makanya ada Elohim, ada El Shaddai, ada El dan yang lain-lain begitu ya. Justru yang dikategorikan sebagai nama itu ya YHWH, itu yang diterjemahkan menjadi Tuhan. Nah, sementara YHWH sendiri ini berasal dari kata Ehyeh Asir Ehyeh, yang artinya aku adalah aku. Itu pengakuannya kepada Musa ketika di atas Bukit Sinai, ketika menghadapi belukar yang terbakar ya, api di dalam belukar. Musa bertanya, siapakah namamu? Wahai Allahku, kan begitu. Dia menyebut bahwa Ehyeh Asir Ehyeh.
Musa kembali bertanya. Musa bilang, saya tidak tanya itu, saya tanya namamu. Artinya bagi Musa sendiri pada saat itu, Aser itu bukan nama, kan begitu. Itu kalimat itu. Aku adalah aku, begitu. Nah, akhirnya karena jawabannya tetap begitu, ya Musa katakanlah kepada umatmu Israel, bahwa aku adalah aku yang menyuruh kamu bahwa menyebutkan bahwa nama. Nulis menjadi YHVH. Semuanya huruf konsonan dengan huruf besar semua. Nah, ketika Pak izin sebentar Pak, saya terpental-pental terus. Iwan Pila bantu ditembusin ya 500k saudara biar pokoknya agak kuat. Lanjut Pak. Ketika dilafalkan YHVH itu, kalau boleh dilafalkan, ya dia bisa disebut sebagai Yahweh, bisa disebut sebagai Yehwa, bisa disebut sebagai Yehova, bisa disebut sebagai Yehua, begitu. Nah, tapi persoalannya, kenapa orang Ibrani tidak ada yang menyebut nama Tuhanmu itu ya Yahweh itu? Orang Ibrani itu nggak ada yang disebutkan, nama Tuhan kamu siapa? Oh Yahweh, nggak bisa dipenggal itu, begitu. Kenapa? Mereka bisa saling membunuh antara Ibrani dengan Ibrani sendiri. Karena ketika kita menyebut dia itu Yahweh, ketika mereka menyebut Yahweh, berarti mereka itu menyebut Aser Berarti mereka mengulangi apa kalimat klaim Allah kepada Musa. Ya, dengan caranya mereka mengulangi, itu berarti mereka mengaku sebagai Allah. Kan begitu. Nah, Oke, ini siap, kita abangku mungkin konteks akan dalam dipersingkat ya, jangan nama terlalu Tuhan. kepanjangan biar enak yang menanggapi. Silakan abangku dipersingkat. Silakan. Ya, begini, saya berusaha supaya kalian memahami apa itu Tuhan, apa itu Allah. Begitu. Beda itu. Begitu. Oke, sebentar. Ya, karena siap. begini. Ya, sebentar. Pak Mateo, enggak gini ini abang ya, ini kan forum diskusi dan di sini banyak yang di atas. Jadi coba kita kasih waktu yang lain. Jadi narasinya jangan terlalu kepanjangan biar enak ditanggapi. Jadi gantian gitu enak kan. Coba ditanggapi dulu sama Bro Nopan barangkali, silakan Bro. Ya, kalau dia kan tadi berkata bahwa yang menjadi proper, maksudnya yang menjadi proper di situ kan Eser ya. Menurutku kalau kita lihat di original Bro Nopan izin bro, jangan sambil tiduran bro, coba sambil duduk ya, biar enak. Silakan bro. Lebih enak tidur sebenarnya. Gak wenak no, jeng ayu, dilihat tuh gak wenak, jeng ayu gitu ruto ae. Lanjut. Gini Bang Mateo ya. Harusnya kan abang bisa langsung tunjukkan tadi ya, misalnya dari original teksnya, karena yang jadi proper di situ Bang, YHWH itu atau Tuhan itu propernya, dan itu bukan hasil dari Eser tadi yang abang bilang, bukan. Terus dari mana? Itu bukan dituliskan oleh Musa, itu memang pengakuan itu bahwa namanya memang Tuhan. Coba dah, abang buka langsung itu kejadian ke Keluaran 3 ayat 14 sampai 15 itu tertera jelas gitu bahwa yang diakui namanya itu ya YHWH itu sendiri. Ya kan? Oke, silakan Abang Mateo dibuka data-datanya. Dan begini untuk saudaraku muslim, gimana ini Mbak Natali? Kita persilahkan dulu Tritung sama JO atau Mbak Natali mau masuk? Silakan. Izin sebentar host. Biasakan narasumber kalau punya data jangan menyuruh orang. Nah seperti tadi Bang Nopan punya data, silahkan buka. Itu nggak etis ya. Bawa di argumen dia, sampaikan kepada lawan bicara begitu. Jangan seperti biasa seperti itu. Silahkan buka seperti itu ya. Silahkan. Itu saran saya. Silahkan. Begitupun nanti Pak Mateo ya, ketika bawa data ditampilkan ya, Pak Mateo ya. Mantap. Izin bentar host. Silakan. Kalau mereka mau berdiskusi dilanjut silakan, tapi tolong nggak usah bawa nama sesembahan saya ya. Allah itu nggak usah dibawa untuk diskusi ranah kalian, karena original teks kalian nggak ada itu. Ya, panas kupingnya gitu loh ya, sesembahan saya dibilang didefinisikan yang nggak bener gitu, panas. Protesnya ke LAI Bu. Kalau Allah gimana Bu? Kalau Anda mau diskusi di sini, ini kenapa lagi Bu Elvi nih?
Protesnya ke LAI, Bu Natali. Enggak, saya di sini ingin menghargai kalian berdiskusi, silakan. Iya. Kalian juga hargai, apalagi ini rumah muslim. Itu beda lagi, Ini bahasannya Bu beda lagi. Elvi. Beda lagi. Iya, bahasanya beda lagi. Iya. Saya pun menghargai Anda, Iya. teman-teman Iya, Kristen iya. di sini saya hargai. Dan Iya, saya iya. lebih menghargai original Bible kalian gitu loh. Jadi pakai Iya. original teks kalian kalau menyebut sesembahan Iya. kalian. Gak usah pakai nama sesembahan saya. Ya silakan dilanjut. Begitu ya, teman-teman Kristen yang santun, yang baik hati. Jadi aturannya seperti itu, kami menyediakan, silahkan. Karena begini bro, Nopan ini dari beberapa hari ke belakang, ketika kami diajak diskusi oleh saudara muslim, dia nggak mau. Dia katanya, Abu ya saya cari Tritung saja, saya ingin melibas Tritung karena dia JO gitu. Karena menurut dia Tritung begitu. ini pemahaman Iya. yang salah begitu. Jadi Iya, saya harap teman-teman Kristen mentaati aturan tersebut. Tadi yang dikatakan oleh Pak Baal ketika membawakan data ditampilkan sendiri, dan juga yang kedua dari Mbak Natali, jadi jangan bawa-bawa nama sesembahan kami umat muslim yaitu Allah, atau Iya, Anda iya. menyebutnya Allah. Seperti itu ya. Silakan teman-teman, silakan tetap kondusif. Iya. Ini Bro Jadi Nopan saya- memang lama kalau cerita. Oh, iya. Silakan lanjut. Oke, Bro Novan lanjutkan. Sabar ya, sabar ya. Ya. Saya satu device masalahnya, makanya agak-agak lama ya. Nah itu coba bang, coba lihat ya. Di situ kan ada yang abang katakan tadi, aser, ya kan? Di situ nggak ada proper bang. Situ aser aja itu jadi preposisi tuh. Oh, iya. Iya kan? Terus? Jadi yang abang bilang tadi, yang kata-kata ini dituliskan jadi YHWH, bukan itu bang masalahnya? Begini, boleh saya jawab? Boleh bang. Ini translate Pak. Bukan translate, ini memang Bible Hub, Iya interlinear. betul. Sebentar. Ini kan bahasa Ibrani, God. Iya kan Elohim. Ini kan Elohim. Iya kan? Nah, Bapak kan ini. Perhatikan bang, barisan kedua bang, barisan kedua. Aser, ya kan itu yang abang bilang tadi. Barisan kedua sama barisan terakhir bang. Iya. Itu kan yang abang bilang tadi. Yang Iya. abang terjemahkan itu adalah YHWH, benar? Iya. Sedangkan Aser, ini adalah aku adalah aku. Bang Novan tahu tetragrammaton nggak? Ya udah jelaskan saja lah bang, yang abang paham. Enggak, saya tanya dulu, Bang Novan tahu tetragrammaton nggak? Ya kalau misalnya saya nggak tahu, saya nggak mungkin bantah abang kan? Oke, iya. Nah, Ya udah jelaskan lah, pemahaman abang gimana? Kalau abang memahami tetragrammaton, sedikit memahami tetragrammaton, abang tidak akan membuka ini ke saya. Kenapa? Karena yod, y yang di depan, yang di depan itu adalah dalam tetragrammaton Ibrani itu adalah perwakilan daripada Yehwa. Perwakilan daripada Allah. Begitu. YHWH itu YHWH Yod He Vav He ya, Y Aser Y Y-nya itu Y-nya itu Y. Itu yang ditulis oleh Musa. Nah, itulah yang dari kalimat itu yang jadi 4 huruf itu YHWH itu yang disebut tetragrammaton. Begitu. Nah, persoalannya si tetragrammaton 4 huruf ini YHWH ini, mereka punya budaya untuk bisa melafalkannya. Itu kan lafadz ya. Itu kan huruf kan, begitu. Mereka bisa melafalkannya. Ya kalau dilafalkan, meskipun dia tanpa vokal, itu bisa dibaca sebagai Yahweh. Begitu. Nah, ketika sudah jadi Yahweh itulah, ketika kita melafalkan Yahweh itulah, nah, itu baru dia menjadi sebagai nama. Makanya YHWH di dalam Alkitab Ibrani, itu ketika mereka membaca, mereka tidak membacanya sebagai Yahweh. Mereka membacanya sebagai Elohim, tergantung konteks kalimatnya. Mereka membacanya sebagai Elohai, mereka membacanya sebagai Elohenu, sebagai El Shaddai, begitu kan? Segala macam El itu. Begitu. Itu kata ganti.
nama Tuhan dalam bahasa Ibrani itu tergantung kalimatnya, mereka bisa menyebutnya dengan berbagai kata ganti, termasuk Adonai, Tuhanku, ya Tuanku. Adonai itu Tuan, begitu, bukan Tuhan. Nah, betul. Yohanes 13:13, Adonai itu Tuan. Di teks aslinya itu Tuan, bukan Tuhan, ya, begitu. Tapi kata Adonai itu hanya digunakan hanya kata Tuan yang hanya disematkan kepada Allah. Ya, sorry, saya nyebut Allah, kepada YHWH, begitu. Jadi itulah tetragrammaton, begitu. Jadi nggak dibaca seperti dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab pun ada tetragrammaton. Izin Mbak Natali, kalau udah offset ya seperti yang tadi Allah itu dicambuk saja Mbak Natali, jangan semua cambuk saja, cambuk. Udah, saya udah minta maaf barusan. Iya. Alhamdulillah dia langsung minta maaf menyadari Iya. keceplosan. Lanjut. Sorry ya. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, jadi maksud saya kenapa saya membuka ini, Pak Novan ya. Pak Novan, saya mau memisahkan antara Elohim dengan YHWH. Antara El, begitu. Saya nggak akan menyebut Tuhannya Mbak Natali lagi ya. Antara El dengan YHWH. YHWH itulah yang jadi Tuhan. Dalam terjemahan LAI, yang menjadi Tuhan itu YHWH, bukan Elohim. Begitu. Nah, persoalannya yang nama itu justru yang YHWH itu. Begitu. Yang Elohim itu yang dalam agama teman-teman kita Muslim ini, yang sebutan lain itulah yang menjadi nama. Begitu. Padahal kalau dalam kultur Ibrani, yang Elohim itu justru itu nama pengganti, begitu. Justru nama pengganti dia sebutan, makanya banyak dia. Bentar. Kok ini melebarnya jauh kali? Kan kita berbicara tentang penyaliban. Jadi nanti bagilah, itu pembahasan itu nanti di lain kesempatan. Begini, oke, saya jawab Bapak ya. Saya jawab Bapak dulu, Pak. Siapa ini namanya? Kan tadi pertanyaannya Tuhan atau Yesus yang disalib? Gini saja. Kan itu pertanyaannya. Sebentar. Bentar, Pak. Pertanyaannya kan itu. Bentar, ini supaya lebih spesifik, yang disalib itu pencipta atau ciptaan. Nah. Di mute Bang. Bang Mateo, di mute. Silakan lanjut. Di mute Bang Mateo. Mic-nya dibuka dulu, mic-nya dibuka. Oke. Sudah? Apakah suara saya ada? Sudah. Lanjut. Oke. Tadi yang ditanyakan, yang disalib itu pencipta atau ciptaan ya? Lanjut. Itu Pak pertanyaannya ya. Iya. Yang disalib itu jelas ciptaan. Terus? Oh, berarti menurut Pak Mateo ini Yesus itu ciptaan, berarti bukan pencipta langit dan bumi. Itulah yang saya sebutkan tadi, yang saya sedang jelaskan, Anda motong. Gini, abangku ya, kalau bisa, jadi narasinya agak dipersingkat. Karena apa? Karena kasihan yang lain gitu kan, ingin menanggapi gitu. Silakan. Iya, semuanya bahasanya, alasannya selalu seperti itu untuk motong saya. Begini, Tuhan itu dari sejak kita paham Tuhan itu nggak bisa disalib. Karena Tuhan berasal dari Ehye Aser Ehye, berasal dari kalimat klaim kuasa. Jadi dalam pemahaman Kristen, Tuhan itu kuasanya, bukan berupa fisik. Makanya benar, Tuhan itu bukan manusia. Betul, saya sangat setuju. Begitu. Makanya tidak ada orang Kristen yang menyebut Allah Yesus, Elohim Yesus, tidak ada. Sorry. Tidak ada yang menyebut El Shaddai Yesus gitu, tidak ada. Mereka menyebutnya Tuhan Yesus. Karena apa yang teradopsi di dalam diri Yesus itu adalah kuasa. Bukan fisik Tuhannya, karena Tuhan tidak berfisik. Begitu. Makanya pertanyaan, apakah yang disalib itu Tuhan atau Yesus? Begitu. Ya jelas Yesus yang disalib, bukan Tuhan. Pencipta atau ciptaan? Ya jelas ciptaan, karena Yesus itu manusia. Oke, bentar Pak Mateo, izin. Mbak Natali di sini sudah bentar lagi masuk duhur, saya ke air dulu bentar, izin ya. Lanjut dulu, Kang Baal semuanya. Ya. Jadi kita tidak bisa menafikan, kita tidak bisa membantah, kita tidak bisa menyangkal bahwa yang disalib itu manusia bernama Yesus. Perkara Yesus ini punya
kuasa Tuhan di dalam dirinya, itu konteksnya lain urusan itu. Beda urusan. Itulah makanya dalam sejarah penyaliban terbukti bahwa dia punya kuasa, ya kan? Ya dia bangkit dari antara orang mati setelah 3 hari sesuai dengan nubuatnya sendiri, kan begitu. Jadi pisahkan dulu nih. Banyak orang bingung dengan ketuhanan Yesus begitu karena ya dicampur aduk begitu. Mana kuasanya, mana fisiknya begitu. Bang Mateo, tadi abang bilang Yesus itu nggak pernah disebut Elohim ya? Coba diperbesar. Baca ayat 17-nya Bang. Apa tuh? Jangan-jangan Paulus yang salah nyebut nih. Coba Bang baca ayat 17-nya. Yang mana? Ini ayat apa ini? Ya, itu Efesus Bang. Efesus. Ini dari siapa ini? Pak Novan ya? Iya, tolong Pak Novan baca apa yang ayat yang mana yang dimaksud? Ya, ini Efesus 1 ayat 16 sampai 17. Saya baca ayat 17-nya Bang ya. Yang ngomong di sini kan si Paulus nih. Ya. Dan doaku dan meminta kepada Elohim Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Gimana nih? Tadi kata abang kan nggak pernah, Yesus itu nggak pernah disebut Elohim. Sekarang disebut nih. Gimana nih? Paulus yang salah nyebut atau abang yang bernarasi liar karena tidak tahu? Paulus nggak pernah salah Pak. Paulus nggak pernah salah. Begini ya, Paulus ini. Paulus ini saya jawab ya. Begini. Paulus ini penginjil Pak. Paulus ini bukan penulis Injil. Paulus ini penginjil. Surat Efesus ini kan disebutkan sebagai surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kitabnya Paulus ini berisi tentang kesaksian iman percayanya Paulus kepada jemaat-jemaat. Begitu. Makanya tidak ada orang menyebut Injil Paulus, tidak. Mereka menyebutnya surat Paulus kepada jemaat-jemaat di Tesalonika, di Efesus, di mana. Jadi Paulus dikuasai Roh Kudus, Pak. Sebentar, Ibu, sebentar. Jadi Paulus ini menjelaskan sesuai dengan apa yang dia pahami, sesuai dengan apa yang dia imani. Jadi ketika kita kita bereksplorasi dengan surat Paulus, disitulah iman itu terbentuk. Iman Kristen itu terbentuknya itu dirumuskannya itu di Paulus. Di sekarang gini Pak, yang kita percaya di sini. Setuju. Begini. Yang kita percaya di sini Bang Mateo, bentar ya. Sebentar. Saya kan membawa tulisan Paulus, ya kan? Tulisannya itu kan, itu pengakuannya. Sekarang yang lebih saya percayai penjelasan abang atau pemahaman Paulus. Begini. Ini sesama oten. Bapak kurang ini. Ini saya mau berusaha. Mateo siapa? Kenapa? Saya berusaha begini, Pak Novan ya. Saya berusaha menjelaskan bahwa Paulus ini dia memiliki kesaksian iman di mana imannya itu sudah terbentuk, Pak. Imannya inilah yang menjadi tonggak kekristenan sampai hari ini. Kan itu. Begitu. Artinya begini, penulisan. Setuju, jadi Kristen itu pengikut Paulus. Sebentar. Setuju Pak Matthew. Iya, betul. Oke, sebentar Ibu. Nah, jadi begini, Paulus ini dia menulis apapun, surat kepada siapapun, kepada jemaat dimanapun, itu penulisan Injil itu sudah selesai. Injil yang dari 12 rasul. Paulus kan tidak termasuk di dalam 12 rasul. Begitu. Paulus ini penginjil untuk orang di luar Israel. Makanya dia menginjili orang Romawi. Kan begitu. Ini pinter dia, udah benar tuh. Keren. Yang dimana saripati daripada Injil Matius, Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu semuanya sudah dirangkum sama Paulus, baru dia bawa ke Roma sana. Begitu. Yesus tidak pernah mengakui bahwa aku adalah Allah, tidak. Yesus mengakui aku dan Allah adalah satu, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus itu disebut ehad. Ehad itu kesatuan, Pak. Ehad itu bukan angka. Ehad itu kesatuan, united, serikat. Orang Islam jangan sampai mendengar mereka ya tersesat nih, narasinya penyesat. Lanjut, sesama Kristen aja, lanjut. Saling menyesatkan. Iya.
Makanya begitu. Jadi selama penginjilan, selama firman itu diturunkan, diucapkan oleh Yesus, iya kan? Dia tidak pernah mengakui bahwa Elohim adalah saya, tidak. Dia mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Nah, siapa ini? Oleh sebab itulah makanya dia disalib, karena dianggap menghujat Allah oleh orang-orang imam-imam Yahudi pada saat itu. Mulai. Nah, persoalannya Jangan sebut Paulus nama ini, sesembahan saya. oh iya, sorry, lupa saya. Lupa Ya, boleh ya? Oke, lanjut. Nggak boleh lupa. Maaf Ibu Natali. Iya, maaf Ibu Lanjut. Natali. Ya. Begitu. Jadi, nah, dalam konteks Paulus, penginjilan Paulus, tulisan Paulus itu bukan Injil. Tulisan Paulus itu surat Paulus kepada jemaat-jemaat. Begitu. Apa yang Paulus pahami tentang Injil, kan begitu. Bang Mateo terlalu panjang Bang. Gini aja Bang. Abang bilang tadi lagi bahwa ehad itu kesatuan atau unity, benar kan? Iya. Coba Bang, dari bahasa mana atau sumber bahasa mana bahwa Bahasa ehad itu Ibrani. adalah kesatuan? Bahasa Coba Ibrani. Bang, coba translate. Kalau gimana cara pemahaman Abang? Cara pemakaiannya kayak Pak gimana? Novan. Karena yang saya tahu Bang, saya kasih contoh nanti ya Bang ya, bahwa ehad itu dikatakan satu-satunya. Satu-satunya itu bukan kesatuan Bang. Satu-satunya, ehad itu satu-satunya. Itu yang saya tahu. Jadi Abang bilang kan ehad itu yaitu kesatuan. Coba Abang Oke. tunjukkan Bang di mana datanya itu Bang. Nah, sekarang satu-satunya itu angka atau bukan? Satu-satunya itu tunggal Bang. Iya, tunggal itu angka atau bukan? Aduh, gimana ya? Nggak ada masalah angka di sini Bang. Oh, masalah. Karena translate-nya di dalam Alkitab kita, ya kan, Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Shema Yisrael Adonai Ehad. Terjemahannya itu satu. Dalam bahasa Yunani ehad atau yahid Bang? Sebentar. Satu, dalam bahasa Ibrani itu rison. Ini orang kalau mau ngomong sebentar, biarin juga dia ngomong. Bukan- Anda kok bukan- memonopoli. Bukan Biarin ehad. juga dia bernarasi, membantah Iya. Bapak. Silakan Mbak Nopan. Contoh- Kalau orang contoh ngomong begini. sebentar. Ya, karena saya belum selesai, Ibu. Dia motong, saya belum selesai ngomong, dia motong sama kayak Ibu. Oh, panjang kali ya narasinya, Iya. Bang. Iya. Lanjut. Begitu. Contoh hari ke-1, Yom Rison. Itu hari ke-1. Itu angka. Yom Senhi itu 2, hari kedua. Itu angka. Tujukan aja Bang, biar lebih simpel kita kan. Tujukan aja bahwa satu-satunya itu dari kata ehad itu adalah kesatuan. Coba tunjukkan datanya di mana Bang? Ehad itu kesatuan, tunggal itu kesatuan. Tunjukkan datanya Bang. Tunggal itu ehad juga. Sejak kapan tuh? Loh. Sejak kapan tunggal itu kesatuan Bang? Nah, sekarang kalau tunggal bahasa Ibraninya apa? Iya, kalau misalnya Abang bilang tunggal itu kesatuan berarti dia plural. Ya kan? Iya. Kalau kita berbalik pada original, iya. Coba tunjukkan Bang, di mana ehad itu plural. Coba Bang, coba. Silakan Bang. Selamat menentukan data ya Bang ya. Selamat. Lanjut. Bang Matthew, saya boleh nanya nggak ke Bang Matthew? Boleh. Coba artikan Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Coba tolong. Bacain, Bu. Ayat 5 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Iya. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Iya. Dan manusia dan namanya disebut orang sebagai penasehat ajaib. Iya. Kan gak boleh ngomong itu ya. Yang perkasa, Bapa Iya. yang kekal, Raja damai. Iya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Itu Oke. lihat, itu seorang putra. Seorang Iya. putra, dia itu disebut orang Bapa yang kekal, Iya. Raja damai, Oke. yang perkasa, penasehat ajaib. Siapa yang lahir di situ? Kan Yesus. Iya, betul. Disebut Bapa Masalahnya apa, yang Ibu? kekal. Iya, masalahnya apa? Itu ya, iya. Tadi kan kata Bapak, Yesus itu tidak pernah disebut A itu kan. Padahal di sini ada A yang perkasa, ya kan?
Ibu, Bapak boleh saya percaya jawab? nggak? Tunggu dulu. Bapak percaya nggak Yesaya itu nabi? Percaya nggak? Percaya? Kan tadi kalau Bapak bilang kalau Paulus itu hanya rasul katanya, hanya Iya. penginjil. Iya. Gitu ya, seolah-olah lemah lah Paulus. Oke, kita Yesaya itu nabi yang kuat loh. Dia nabi yang kuat. Iya, betul. Dia ngomongnya kayak gitu, dia bernubuat. Sebab seorang anak itu kan Yesus. Yesus akan disebut A yang perkasa. Betul. Bapak yang kekal. Betul. Raja damai. Sudah itu. Iya. Masalahnya apa sekarang Ibu mau tanya ke Ya saya? tadi kan Bapak Masalahnya tadi kau bilang tunggal itu kesatuan. Coba dong literasi Iya, dan tadi kan mana itu. Bapak bilang Jangan katanya nipu-nipu. orang Kristen nggak Sebentar, pernah Ibu. nyebut Bu Rahma, Yesus sebentar. itu A, nggak pernah. Orang Kristen nggak pernah nyebut Yesus itu A atau Bapak. Nah, ini Ya, nubuatan oke. saya ada. Oke, begini Ibu ya, boleh. Kita ke sejarah dulu. Di zaman Yesaya tidak ada Kristen, Ibu. Itu Mu satu. Kristen kayak mu apa? Sebentar. Yang penting Yesus Kristus itu sama Yesaya sudah dinubuatkan dia akan disebut A yang perkasa. Bapak Iya, betul. Nah, sekarang begini. Itu kan Yesaya itu kan nabi. Dan nabi Pak nubuat Matthew, paling besar itu Yesaya. kata Matthew nggak disebut itu oleh orang Kristen. Loh, Ibu bagaimana sih? Ibu mau saya jawab tidak? Ya oke, jawab. Mau saya jawab tidak? Jawab. Oke, begini. Ibu, kalau kita bicara nubuat, berarti bicara tentang firman Allah kepada Nabi tentang sesuatu yang belum terjadi. Itu nubuat. Sementara Paulus itu dia menyimpulkan imannya berdasarkan sesuatu yang sudah terjadi, di mana nubuat Yesaya tadi sudah terpenuhi. Begitu loh. Nah, sedangkan Yesus, masa hidup Yesus di dunia itu berada di antara itu. Berada di antara nubuatnya Yesaya dengan pemahaman imannya Paulus. Begitu kronologinya, Ibu. Jadi kita tidak bisa Nubuatan Yesaya menarik. itu salah. Begini, kita tidak bisa menarik. Kita tidak bisa menarik. Contoh saja dalam Yesaya kan tidak disebutkan bahwa namanya Yesus. Kan begitu. Putra yang kekal itu siapa? Nah, makanya Siapa? Ada begini. orang lain selain Yesus. Makanya begini, pemahaman iman kita kepada Yesus itu ya kita mengkanonikan, gereja mengkanonikan para bapak-bapak gereja, para jemaat mula-mula mengkanonikan nubuat Yesaya itu kepada Yesus. Bosan bang dengarnya data dari tadi nggak ada, diminta data nggak ada. Bosan. Kalau saya buka data saya harus mute ini, Pak. Iya, saya dari tadi juga bisa screenshot tampilkan. Iya kan, bisa abang tunjukkan bahwa ayat itu kesatuan. Tunggu dulu Bapak Pak, buka ini Google dia aja bilang deh. katanya ini si putra ini Bapak siapa? Google aja. Coba Pak, tunggu dulu satu-satu Pak. Saya ingin tahu Satu-satu, Pak putra ini Novan. siapa? Putra ini siapa? Putra itu begini, putra itu berdasarkan sudut pandang kita orang Kristen. Itu Yesus, Ibu. Ya terus menurut Bapak siapa? Yesus. Ya udah, berarti dia itu A yang perkasa. Iya. Ya udah. Betul. Tadi Betul. Bapak bahwa orang katanya orang Kristen, ini Kristen tadi Bapak ngomong nggak pernah ngomong bahwa Yesus itu A, nggak pernah. Padahal ini Yesaya yang ngomong A yang perkasa. Ibu nggak paham nih. Yesaya ini dia menubuatkan seorang anak. Yesaya nggak ngomong Yesus loh. Yang ngomong Yesus itu kita orang Kristen, karena Alkitab kita sudah lengkap. Termasuk kepada pemahaman imannya Paulus, ya kan? Saya percaya Paulus, begitu. Pemahaman imannya Paulus yang diberikan kepada melalui surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat, begitu Ibu. Jadi pemahamannya jangan kusut, Si anak yang akan lahir itu pokoknya di sini oleh nabi besar Yesaya disebutnya Bapak yang kekal. Udah titik Bapak, dia Bapak. Iya, Bapak betul. yang maha mengurangi kemuliaan keilahiannya. Iya betul. Bapak. Iya betul. Ya udah, habis Betul skala, itu, kan? betul itu kata kita yang Kristen, Ibu. Tapi kata orang yang lucunya yang sebentar, hidup di Pak, zaman saya masuk Yesaya sedikit. saja itu tidak Pak, betul. Udah, Pak, udah. Saya masuk sedikit ya. Masuk sedikit. Lucunya ini ya, teman-teman Kristen kita ini ya, LP sama Bang Matthew ini, Bang Novan. Itu keimanannya di Perjanjian Baru itu Trinitas.
mau menyandingkan, mau mengkawinkan dengan keimanan orang-orang Yahudi yang ada di perjanjian lama. Nggak nyambung, Pak. Orang-orang Yahudi tidak mengimani Trinitas. Orang-orang Yahudi tidak mengimani Tuhan turun inkarnasi jadi manusia. Jadi apa yang Anda narasikan itu bullshit, nggak nyambung. Anda di sini diberi kesempatan bernarasi ya, ibaratnya ya amanat agung. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tapi nggak ada yang masuk di akal kami. Sesama Kristen aja Anda ribut, nggak nyaman, nggak nyambung ya. Jadi poin yang ingin saya sampaikan. Ayatnya Alkitab, Mbak. Kok Iya, ya nggak apa-apa ya, karena itu PL kan punya saya Yahudi kan yang Anda Alkitab. ambil. Di mana itu Alkitab? Itu Biblos, Bible. Nah, Mau Biblos saya kan bosen mau dengar apa? kalian. Saya Mau bosen Biblos kan mau apa? dengar. Dari Kejadian sampai Wahyu ada di kitab. Iya, buktikan keimanan Yahudi, Trinitas buktikan. Perjanjian lama itu punya Yahudi. Apa nyambung dengan Trinitas? Nggak ada orang Yahudi mengimani bahkan salib Perjanjian diludahi. Lama punya Yahudi. Yahudi itu yang menyalibkan Yesus. Dia jahat, Mbak. Nah, kenapa kau mau mengutip? Ya tadi Yesaya. Yesaya Kau mengambil punya nubuatan-nubuatan. Iya. Oh, Yesaya apa? Emang Karesteng? Emang Karesteng punya Yesaya? Yesaya itu termaktub di dalam tanah. Tanah itu terdiri dari Torah, Nevi'in, Ketubin, kisah para nabi. Oh, dikritisi kabur. Jadi sorry Manyori ya, itu kemiut Pak Matthew, kemiut. Jadi sebenarnya kami muak lah dengar nih kalian nih ya. Disuruh dikasih kesempatan menyiarkan kekristenan, malah kalian ribut, nggak sejalan. Tapi saya ingin mengambil poin di sini Pak ya. Perjanjian lama dengan perjanjian baru itu antara langit dan bumi ajarannya ya beda. Fakta bukti nyata sampai sekarang di Yahudi sana ya, dia tidak bergereja ya, mereka beribadah di sinagog, itu rumah ibadah Yahudi yang notabene dia punya Torah yang Anda pakai ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta, itu yang Bapak pakai, disebut perjanjian lama. Jadi itu asalnya dari kitab Yahudi. Tanakh itu terdiri dari 5 kitab Musa, Nevi'in, kitab kisah para nabi, dan Ketuvin, sejarah-sejarah. Itu diterjemahkan ya, punya Yahudi ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, disebutlah Septuaginta. Sekarang menjadi perjanjian lama. Anda mau mengawinkan, mengutip-ngutip Yesaya dengan mengambil bahwa itu nubuatan Yesus. Oh mama nggak nyambung. Orang Yahudi tidak pernah mengimani Trinitas. Orang Yahudi sana ya, yang beriman kepada Torah Musa, tidak mengimani Tuhan inkarnasi jadi manusia Pak. Jadi kami muak aja dengarnya ngutip-ngutip ke sana. Coba diskusi aja Pak. Aku bilang sesuai dengan jalur kekristenan sejati. Seperti Pak Matthew tadi. Pak Matthew ini kan udah jujur bahwa kekristenan itu dibawa oleh Paulus. Ajarannya itu ya tuh, surat-suratnya itu kan ajarannya. Dia sampaikan kepada jemaat-jemaatnya itu kan. Dan memang Paulus ini ketika konsili Yerusalem, dia kan berselisih paham dengan murid-murid Yesus, taruhlah Petrus. Makanya mengadakan konsili Yerusalem. Di konsili Yerusalem ini mereka sepakat, oke, Paulus untuk orang di luar Yahudi yang tidak bersunat dengan sekte barunya itu Kristen. Nah inilah kalian teman-teman, jadi harus pede dengan apa yang dibawa oleh Paulus. Harus pede kalian ya. Pak Matthew ini jujur. Ya, mengakui Paulus itu untuk orang-orang di luar Bani Israel yang tidak bersunat. Jadi itu Anda itu ya Bang ya. Jadi harus bangga di teman-teman Kristen bahwa saya ini pengikut Paulus. Cuma kebetulan menuhankan Yesus. Karena antara ajaran Yesus dengan Paulus itu perbedaannya antara langit dan bumi Pak. Saling bertentangan, bertolak belakang, gak nyambung. Jadi kalau Anda menuhankan Yesus dan merasulkan Paulus, itu nggak nyambung antara yang Anda tuhankan dengan yang Anda rasulkan. Itu fakta bukti ya. Itu kemiut Pak, kemiut. Kalau mau ngomong silahkan Pak Matthew. Kita punya data-data bukti bahwa ya
Enggak sama itu antara Ada yang suaranya Anda sekarang? tuhankan itu Yesus. Nah, ada. Kita Di mana bisa nggak buktikan nyambungnya, Pak Ibu? kalau Anda minta tolong Di mana Oke, nggak baik nyambungnya? Pak ya, saya kasih data. Oke. Baik, saya kasih data. Di Matius 5 Pak, coba buka Bapak. Atau Bapak hafal ya, saya rasa Nggak, Bapak Ibu aja yang orang buka. pintar, orang Ibu aja yang cerdas buka. tuh tengok. Oh, baik Pak. Di Matius 5 itu Pak, apa kata Yesus? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi termasuk Yesaya tuh. Mazmur. Mazmur Daud tentu dia tidak meniadakan. Kita buka Pak supaya serak ya. Matius 5. Alhamdulillah. Ibu nggak sembahyang dulu, ini udah waktunya sholat. Kami sudah Pak. Oh sudah, oke. Lanjut Bu. Aku di Sulawesi. Sholat itu enggak di ini Pak. Tapi terima kasih Pak sudah di ini ya. Iya. Nih 17. Judul perikopnya nih Yesus dan hukum Taurat. Tetapi kata Yesus, janganlah kamu menyangka aku datang bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi Aku datang untuk menggenapinya. Ya Pak ya. Aku datang untuk menggenapinya. Ada dia. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, berarti sebelum kiamat nih hukum Taurat masih berlaku. Sebab selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum bumi dan langit lenyap. Karena itu, ini poin Pak yang penting Anda harus ingat ya. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tempat yang paling rendah itu ya mungkin buruk ya situasinya, taruh neraka jahanam lah. Tetapi barang siapa yang mengajarkan segala sesuatu hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi. Jadi perbandingannya antara yang terendah dan tinggi gitu. Udah bisa diambil poin bahwa yang tinggi ini kerjaan surga. Nah, kalau kita lihat Paulus Pak, mari kita lihat Paulus ya perbandingannya. Apa kata Paulus di Efesus? Dengan matinya Kristus, ini ajarannya nih, bukan konfirmasi dari Yesus ya. Paulus sendiri ngomong nih di surat-suratnya kepada jemaat di Efesus. Dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bayangkan Pak, ini ajaran Paulus. Di tempat lain pun Yesus berkata, Paulus berkata, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Betul. Di tempat lain pun dia berkata, kalau kamu menyunatkan dirimu, maka sia-sialah Yesus disalibkan. Betul. Artinya, pengajaran Paulus ini menghilangkan segala sesuatu tentang hukum Taurat. Taurat dianggap sampah. Taurat itu dianggap sebuah kutukan menurut Paulus ini, makanya ditutup dengan bukan ditutup ya. Bukan Anda setuju ya? Mantap. Galatia 3:13. Inilah Galatia. Enggak ada masalah bagi kami kau menuhankan apapun itu urusan. Sekarang Ibu mau baca kita dialog, itu terus diskusi, atau mau menyampaikan. jawaban saya? Anda kan bentar, sedikit lagi. Anda kan bertanya di mana pertentangannya. Ini saya urai. Pertentangannya bahwa Taurat ini dianggap kutukan. Coba Galatia 3:13. Dia menganggap Yesus ini yang digantung pada kayu salib ini terkutuk, menebus kalian dari kutuk hukum Taurat. Jadi si Paulus mengatakan Taurat ini kutuk, sehingga Yesus yang harus menebusnya, Yesus yang harus dijadikan tumbal, Yesus yang harus memikul kutukan ini. Berarti Anda setuju bahwa Yesus terkutuk? Ada betul-betul berarti Anda setuju Yesus mati terkutuk? Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung? Banyak. Siapa yang digantung? Banyak.
Saya tanya, Yesus digantung apa tidak? Iya, betul. Yesus digantung pada kayu salib. Berarti saya, Iya. saya tanya ulang, memperjelas siapa yang digantung pada kayu salib? Yesus yang digantung di kayu Yesus. salib. Mm-mm. Berarti menurut Paulus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, Yesus ini menurut si Paulus nih, dia mengambil kutukan hukum Taurat ini dengan jalan dia menjadi kutuk, dia menjadi terkutuk. Iya, Berarti Anda menuhankan Tuhan terkutuk kalau mengikuti ajaran si Paulus. Oke, itulah Kristen yang sebenarnya ya. Ya ketawa tuh. Silakan. Saya Jadi jawab Tuhanmu sekarang. terkutuk ya. Oke. Ya, saya jawab sekarang. Ya silakan. Iya bunda, Tuhanku terkutuk bunda. Itu nggak usah diladenin itu. Itu narasi 1000 tahun lalu itu. Bosan gue dengar. Lanjut Bang Matthew. Iya. Iya. Jadi siapa yang ngomong ya? gini, Oh Pak. Nopan. Tolong besarkan lihat Jadi teman-teman Kristen, teman-teman Muslimku, mereka memang mengakui Tuhannya terkutuk dah. Siapa Tuhannya terkutuk ya? Kristen. Dan kenapa ini didukung dengan perkataan Paulus sendiri ya? Kita buka data dulu perkataan Paulus. Ini maunya kita dengerin dia aja gitu. Kita jangan jawab. Ya udah sabar aja Bang. Ya, Coba kau jawab. Coba kau lanjutkan, jawab. Bunda. Apakah kau mengimani Tuhan yang terkutuk ini? Iya. Kalau kau mengimani Paulus, berarti Tuhanmu terkutuk. Silakan. Iya. Kami mengimani bunda. Betul, kami mengimani. Terus Oh, jadi Tuhanmu terkutuk. Iya bunda. Iya. Tuhanmu Bunda. terkutuk. Oh, Iya. ya nggak apa-apa. Kami hanya ingin tahu bahwa Tuhan Kristen terkutuk. Kami hanya ingin tahu, hanya ingin mendengar dari mulut kalian Iya. bahwa Tuhanmu terkutuk. Oke. Nah, itu pengajaran Paulus. Kalau kau mengimani mantan narapidana ini, ya, yang mengatakan Tuhanmu, enggak masalah. Apapun Tuhanmu telanjang, cuma pakai kolor, ya itu Tuhanmu kan. Dan kau pun mengakui Justru kan- dia terkutuk. Justru kan salah satu nabi mulia dari Arab Saudi sana menyebutkan lakum dinukum waliyadin. Kenapa you masalah dengan ketuhan kita yang terkutuk? Kenapa masuk di lakum dinukum waladin? Iya. Kenapa Anda tidak diskusi? Harusnya Anda turun tidur. Dia nggak tahu itu laku. Harusnya Anda turun tidur. Buat apa? Iya. Artinya Ngapain, bagimu Nay? agamamu, Ngapain? bagiku agamaku. Kenapa Kalau kau kau repot dengan mengimani Tuhan kita yang itu, sini saya terkutuk? kasih tahu itu ya. Loh, kok repot ya? Kau yang naik atau kami yang komalmu? Kan kau yang naik komal kami. Iya, betul. Makanya saya mau menanggapi kenapa kalian Ya repot iya, sekali? makanya kalau kau, loh, saya cuma ingin memastikan Tuhanmu mati terkutuk. Jangan dipastikan, Kau diimani mengimani saja. Tuhan mati terkutuk. Diimani bahwa Lah itu Tuhannya kan orang kau Kristen itu mengiyakan terkutuk. barusan. Kan begitu? Iya toh? Ya betul. Iya. Kami hanya ingin mendengar dari mulutmu bahwa kau mengiyakan Tuhan terkutuk. Terkutuk, Iya. oke? Iya. Udah diiyakan. Udah diiyakan, Apalagi? Bun, Apa sih? imani Iya kan? saja Bun, imani saja. Iya, imani Modal saja. mereka imani saja. Iya, imani saja Iya, bahwa iya. Tuhannya orang Kristen itu terkutuk begitu. Udah selesai. Sangat mengherankan. Apa bedanya Kenapa Tuhanmu Tuhan aja dengan nggak punya? apa? Tuhan harus Bentar Bun, diambil. bentar Ya. Bun. Apa bedanya Tuhanmu dengan iblis? Karena sama-sama terkutuk. Berarti sama Tuhanmu dengan iblis. Iya. Semuanya benar. lah, sama kata bunda, Tuhannya. semuanya benar. Udah, Bentar udah. kau dulu Nopan. Nopan, dengar dulu Serba Matthew, salah, Cok. iakan dulu Dibantah Matthew. salah. Coba iakan dulu Matthew. Tuhanmu juga disamakan iblis ya. Kita buka Begini ya. data ya. Sekarang saya boleh jawab. Orang yang terkutuk tadi disuruh Nah, jawab itu tapi masih dia cuma ngomong tuh. curhat. Masih dia ngomong terus. Tadi disuruh jawab cuma curhat. Lakum dinakum waliyadin. Aduh, kasihan. Nah, kita buka ya. Tuh, kita tuh Tadi suruh disuruh dengerin lagi jawab ini kok cuma Nopan. curhat. Saya ini mau kenapa? Tuhan saya kenapa? Tuhan Biarkan saya aja. kenapa Nanti kalau diam sendiri terkutuk? kok. Diam sendiri kan? Apa aku bilang? Kena record dia gara-gara menghujat. Oh, kena tombak loh. Siapa yang hujat? Yang mengatakan Tuhanmu terkutuk siapa? Siapa yang mengatakan Tuhanmu terkutuk? Berdasarkan data. Bunda Rahma itu pakai data, ada datanya. Galatia 3:13. Kena juga dia. Kena tombak Rasain. semua kalian, bersera. Nah, aku nyari Tuhan aja. Ada 1400 berapa tahun itu Natali? Jumlahnya mereka tuh udah berapa lama lagi nggak ketemu.
Ya udah beribu-ribu tahun, Bun. Iya, wah, dia nih diincar orang nih karena ada kebanyakan yang nonton. Parah kali ya. Bentar, Bunda Rahma ada di bawah nggak? Naik lagi, Bun. Naik lagi, Bun. Pakai akun lain, Bun. Coba aku cek dulu. Mana Bunda Rahma? Si Novan parah. Bunda Rahma mana? Bunda Rahma ini kok nggak ada di bawah? Ntar dia bikin lagi baru dulu kali. Banyak yang permintaan nih ya. Iya, itu dia. Parah deh. Dan parahnya gini ya, semua padahal Bunda Rahma itu sertakan data. Galatia 3:13. Itu udah jelas, dan yang bikin Bible-mu itu siapa sih? Galatia 3:13 itu kok bisa-bisanya nuduh kami yang ngehujat, nuduh Bunda Rahma yang ngehujat, gimana gitu loh. Kita ngebela Karena mereka tuh nggak ngerti. Yesus nggak disalib, kita ngebela Yesus nggak terkutuk. Kalian nggak mau. Kalian maunya disalib. Giliran disalib ada data Kristus telah menebus kalian dari hukum Taurat. Terus terkutuklah orang yang digantung kayu salib. Kalian mengimani Yesus di kayu salib digantung. Tapi kalian malah panas. Dalilnya tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Malah panas, berserak, nggak terima. Kan udah keinginan kalian sendiri yang gitu. Kok ngadi-ngadi? Udah kalian yang mau, kalian yang suka kayak gitu, panas. Leo naik, Leo bilang Natalia lagi karangan bebas. Oh, Galatia 3:13 itu karangan bebas ya? Baru tahu aku. Aku aja nggak berani loh bilang gitu. Nggak berani aku bilang Galatia 3:13 tuh karangan bebas. Nggak pernah baca Bible ya? Atau nggak pernah ke ini, apa namanya, ke jemaat Tuhan ya? Nggak pernah ya kamu ya? Coba naik sini Leo. Leo naik Leo. Ayo Leo naik. Ayo nih, coba naik nih. Kristus ya, ini Galatia 3:13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ini ngarang ya? Oh jangan gitu dong. Aku nggak berani loh ya bilang Bible ini ngarang-ngarang, nggak berani loh ya. Nggak berani aku beraninya cuma baca data. Nggak berani aku nyimpulkan ini karangan. Gak berani, tapi kalau kalian bilang ini karangan ya itu terserah kalian. Gak berhak saya bilang ini karangan. Gak berhak saya bilang ini karangan ya. Ini kalian imani sebagai pedoman hidup kalian. Tercatat di Galatia 3:13. Leo naik lan, Leo naik. Jangan nangis di bawah. Jangan nangis di bawah. Ayo. Kalau mau ke toilet cari toilet kosong. Jangan mencet sembarangan. Ayo, Leo naik. Parah coten ini. Oh, nih Bunda Rahma naik lagi. Bunda Rahma. Alhamdulillah. Kena tombak, Bun. Aduh, niat aku baik kok malah di ban ya. Aduh, Oten. Kita meluruskan, disalahin. Baca Bible, disalahin. Memang Bible ini kau anggap sampah kah kalau kita buka? Marah dia kalau, padahal itu Bible-nya loh. Belum kita lari ke Al-Quran. Heran aku. Betul-betul kalian anggap nih, mengutip Bible, kalian report. Padahal Bible, belum kami lari ke Al-Quran. Novan naik lagi. Novan Mateo naik lagi Pak. Bang Novan, Pak Mateo naik lagi. Mana kalian? Kena tombak berjamaah kalian ya sama Bunda Rahma. Mereka turun, mereka ini juga turun juga. Oh, salah. Iya, jadi Bunda Rahma keculik, mereka juga kena. Kalian mau bahas Saya itu apa? kalau udah capek dengar narasi Oten penyesatannya tuh mampus kau. Lo diam. Kalau lo mau alafit lo diam. Kalau lo mau alafit. Ini naik ke sini siapa ini? Krisma apa ya? Bentar, Krisman agama apa? Krisman agama apa? Belajar, bukan mengajar. Oh, setan naik kejang-kejang, kubuang kau. Gak punya adab. Naik kesetanan. Mampus kau lah. Nah, iya, kita di sini butuh tuh teman-teman Kristen yang santun, yang punya adab. Gak punya santun, naik tempat sampah aja kamu, nyemplung ke tempat sampah. Herman,
Masih banyak loh ya teman-teman Kristen yang santun, masih banyak. Jangan takut kehilangan teman diskusi. Masih banyak di sini Kristen-Kristen santun yang bisa berdiskusi dengan baik. Herman M, Pak Herman, Pak Herman, Pak Herman. Halo Pak Herman. Pak Herman nggak mau ngomong, nggak mau. Yakin? Nggak mau ngomong? Yaudah, di bawah ya. Jadi gini loh kemunafikan mereka ya. Giliran nubuatan mereka melirik perjanjian lama, tapi giliran hukum-hukum Tauratnya katanya nggak berlaku lagi. Kan ini kuculuk, koplak. Standar ganda. Ya, hukum Taurat bagi kami nggak berlaku lagi. Yesus sudah menebusnya dengan mati yang salib terkutuk. Tapi giliran nubuatan dilirik-liriklah perjanjian lama, giliran perpuluhan berlaku katanya. Oh Mama kalian ini kenapa? Ada Leo silakan. Oke, ini Leo yang tadi kepanasan di bawah ini. Dingin kok, saya santai aja. Oh santai. Di mana yang saya karang tadi? Di mana? Di mana yang saya karang? Narasi apa yang saya karang? Buktikan. Minggir, awas minggir. Enggak ada karang. Itu memang betul ayat itu bunyi. Menciut langsung guys. Menciut guys. Au beserak guys. Tadi di bawah typing Natali karang bebas. Naik di atas langsung ciut guys. Ya ampun. Ya ampun. Tadi enggak. Tadi kamu bilang saya karangan bebas di mana? Kamu kan tadi typing karangan bebas. Saya suruh kamu naik. Dengar dulu. Di mana? Silakan. Di mana saya karangan bebas? Nah, tulisan ayat itu tidak salah, tetapi di mana saya karangan bebas? Yang saya minta itu di mana saya karangan bebas? Ngomongan Anda di yang mana saya karangan bebas? Iya di mana? Saya ngomong apa? Mau saya jelaskan ayat Enggak, itu? saya nggak minta kamu jelasin ayat itu. Saya minta kamu buktikan karangan bebas saya di mana? Di mana narasi saya karangan bebas? Karangan Ada nggak narasi saya karangan bebas? Ya gitu, tapi kira-kira Anda ngerti nggak tujuan ayat itu? Karangan bebas saya di mana? Narasi saya karangan bebas di mana? Karangan bebasnya itu tujuan Anda dari ayat itu keliru, itu namanya karangan. Narasi saya karangan bebas di mana? Cuma hanya Anda baca. Ini orang naik, jangan-jangan sempaknya koyak juga nih orang naik. Tunggu Natali. Namanya karangan itu artinya tulisan. Itu tulisan, kalau kau yang menafsir itu lain. Dia cuma membacakan apa yang ada di situ. Jadi jangan suka menarasikan sendiri. Dengar dulu gimana? Karangan itu artinya tulisan. Nah, Natali nulis apa di situ? Dia cuma membacakan apa yang ada di buku. Oke, membaca nggak masalah. Mau dengar nggak? Kalau nggak mau nggak perlu dengar narasi yang nggak keruan-keruan itu nggak usah. Nggak usah dijabarkan di sini. Di sini bukan gereja, nggak perlu. Tidak perlu. Bentar. Kita kasih dia kesempatan, bisa nggak dia buktikan saya ini membuat karangan bebas langsung ya, nggak usah pakai bertele-tele. Di mana karangan bebas saya? Coba Anda baca sekali lagi. Itu kok nyuruh saya nyoba baca? Kamu sekarang giliran kamu membuktikan. Kamu membuktikan karangan bebas saya di mana? Karangan bebas saya di mana? Kamu tadi udah typing di bawah bilang Natalia karang bebas. Oh iya, karangan bebas dong. Tujuan ayat itu karangan itu namanya. Di mana saya tujuan karang bebas? Mana narasi saya? Narasi saya yang mana karangan bebas? Narasi saya mana karangan bebas? Apa Anda ngerti ayat itu? Narasi saya mana karangan bebas? Botol. Memang ini anak-anak tolol ini memang ini ya. Anda ngerti nggak ayat itu? Itu Alkitab saya. Di mana saya karangan bebas? Saya tadi nggak menafsirkan apapun. Di mana saya karangan bebas? Ayo. Justru tujuan omongan Anda itu yang karangan bebas. Di mana saya karangan bebas? Mana sih narasi saya? Ini nggak ngerti ya? Nggak bisa ya? Oh pantesan naik koma langsung ciut. Anda bilang ke Tuhanmu terkutuk. Oh iya, mau dengar penjelasannya? Mau dengar?
Yang saya karang bebas di mana? Yang saya karang bebas di mana itu loh? Yang saya karang bebas di mana? Kalau kamu kau percaya kepada Tuhan yang terkutuk, itu kan karangan bebas. Nah, mau dengar Oh, karena dibilang Tuhan terkutuk itu karangan bebas. Oh, pikiran Anda yang bebas, karangan bebas. oh, berarti Itu kan ini tak karangan ada bebas salah. ya. Galatia 3:13 ini karangan Oke. bebas ya. Mau dengar saya jelaskan? Oh, jadi ini karangan bebas. Pikiranmu yang bebas, pikiranmu yang terlalu kemana-mana, tidak pas dengan tujuan ayat itu. Makanya saya mau jelaskan kalau mau dengar, gitu. Nggak mau. Kamu bilang kan karangan bebas. Berarti udah terbukti ini karangan bebas. Berarti Anda ngambil Alkitab orang untuk tujuannya untuk menyerang, bukan tujuannya untuk mengerti. Itu bukan diskusi. Nah, kalau diskusi Menyerang. Oh iya, kau dong. terserang dengan Biblemu sendiri kan kamu ngefitnah saya. Kalau Ini Anda kamu tidak lihat mau Galatia 3:13 enggak kak? Kita pakai data, dari bukan orang baca. yang punya Alkitab, berarti Oke, silakan jelaskan. tidak- Jelaskan ya, tidak tapi kamu diskusi. klarifikasi dulu. Klarifikasi dulu kamu harus jelas. Kamu tadi nuduh saya mengarang, padahal saya nggak mengarang. Nggak ada bukti. Nggak Dengar. ada bukti ya. Oh, mengarang, jelas mengarang. Buktikan saya mengarang di mana? Apa yang saya katakan kau bilang karangan? Apa yang saya katakan kau bilang karangan? Pikiranmu mengarang. Kok iya dong pikiran? Yang saya katakan kok pikiran? Sok tahu banget kau ini bilang pikiranku. Apa yang saya katakan? Apa yang saya katakan? Alkitab saya lagi Iya, ini mengerti Bible, Alkitab. Kucu. Kau maling Alkitab Yahudi. Enggak, Diam-diam Anda mau aja dengar kau. penjelasan saya enggak? Itu Kalau mau dengar perjanjian ya lama. berdiskusi, percuma Aduh, naik kitab ke sini. Yahudi kau paling. Kata Ya. Allah kau paling juga. Mau ajak saya naik untuk kita diskusi atau mau ngeyel-ngeyelan kayak gini? Kamu kan yang ngeyel, kamu bilang saya ngarang. Terus ternyata pikiran ngarang, berarti nggak pakai data. Kalau kamu bilang pikiran saya ngarang, berarti kau cuma nuduh sembarangan, Saya mau Kucu. jelas, tanya ayat itu. Coba Anda baca ayat itu. Oke, saya baca ya. Benar-benar. Karena kamu Nanti menuduh saya jelaskan. ngarang, nggak ada datanya. Kamu cuma ngibul, kamu cuma nuduh pikiran saya. Tidak keluar dari ayat itu. Mau dengar penjelasan saya? Atau kalau nggak mau dengar ya percuma. Kan gini ya, aku bilang. Dari Ini ayat si yang si Anda setan baca. ini bisa diem dulu gak sih setan? Setan. Bisa diem dulu setan. Bisa diem. Ya. Kalau Anda nggak mau Kamu berhak menjelaskan ini, kamu berhak. Berhak banget kamu jelaskan. Tapi Oke, di sini saya mau jelaskan. saya Mau pun nggak berhak, diam dulu. Tapi di sini saya pun berhak ya untuk menuntut apa yang tadi kamu bilang ke saya. Iya, Kamu makanya tadi saya menuduh bilang saya mengarang. Ternyata yang kamu bilang karangan itu pikiran. Berarti fix ya di sini tidak omongan bisa Anda. kamu membuktikan saya ngarang karena ternyata itu cuma kamu fitnah. Kamu menuduh itu dari pikiran saya, padahal nggak ada narasi saya yang mengarang. omongan Anda Ya. yang mengarang. Ya, omongan saya di mana yang mengarang? Saya ngomong apa ngarangnya? Kau kan percaya kepada Tuhan yang terkutuk. Itu. Dengar dulu saya jelaskan. Terkutuknya gimana? Nah, kalau Terkutuknya Anda gimana? Berarti kamu tidak percaya Yesus terkutuk? seperti itu. Berarti kamu tidak percaya Yesus terkutuk? Saya mau jelaskan ini. Enggak, saya nanya, kamu nggak percaya kan? Kamu bilang saya ngarang, berarti kan kamu nggak percaya Yesus terkutuk ya kan? Tujuan Nggak Anda- percaya kan? tujuan Bukan Anda- tujuan, kita pakai data, bukan tujuan, bego. Iya. Ya udah, Data. diam. Saya baca dulu, baru nanti kamu jelaskan. Oke, Silakan oke, ya. oke, Saya baca oke. dulu. Oke. Silakan. Galatia 3:13 bisa dilihat ya. Ini ya. Tetapi Kristus membebaskan. Paling kira-kira kalau dijelaskan Bang Leo kamu terima nggak? Tenang. Kenapa ya? Kenapa ya? Kalian ini memang misionaris pengen kristenisasi apa-apa ya kafir? Di sini kalau mau diskusi. Jangan nyuruh orang mau terima apa enggak. Kalau kalian mau menjelaskan itu hak kalian. Jangan betul. maksa orang terima atau enggak. Dasar kafir si Bosi ini goblok banget. Kita nggak nyuruh Anda percaya, tapi Anda harus dengar kita penjelasan dari saya. Iya. Dengarkan dulu. Lanjut, Mbak. Lanjut. Biasa, ini ciri-ciri Kristen naik diskusi takut dibacakan Bible-nya ya. Nih, diam. Diam. Kamu nggak bisa diam, turun aja kau, nggak butuh makhluk tolol kayak kau. Ya, Galatia 3:13. Tetapi Kristus membebaskan kita dari kutukan hukum agama. Ia melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk karena kita. Sebab di dalam Alkitab tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang kayu. Itu artinya, ini sudah ke yang lain. Oke, tiang kayu. Kayu nggak tuh? Kayu. Ya, membiarkan dirinya terkutuk. Ya, ini tercatat di Bible LAI
tahun 1985. Atau perlu terjemahan baru? Nggak takut juga terjemahan baru, saya bacakan ya. Terjemahan baru. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi yang di sini saya narasikan semuanya ada data, ternyata di sini membiarkan dirinya terkutuk ini ya kalian tahu sendiri lah ya yang dibicarain siapa ya yang lagi terkutuk ya, yang digantung di kayu ya. Kalian tahu sendiri. Silakan Bang Leo jelaskan, kalau mau jelaskan silakan. Buka mic-nya. Buka mic-nya. Silakan berantem sama Bible. Silakan berantem sama Bible. Nah, mau dengar penjelasan saya kan? Nah, kenapa kenapa Kristus itu mau digantung di atas kayu salib yang disebut dengan terkutuk kan? Sebentar, kalau kamu menjelaskan fokus dengan poinnya. Yesus ini terkutuk. Poinnya gini, poinnya begini, poinnya begini. Yesus terkutuk atau tidak? Itu poinnya yang kita diskusikan. Bukan kenapa, bukan alasannya gitu, enggak. Kita enggak nanya alasannya. Terserah alasannya mau apapun, kami bodoh amat sama alasan itu. Poinnya di sini, Yesus terkutuk atau tidak? Anda tidak bisa terbatas dengan terkutuk itu. Anda harus tahu kenapa Yesus terkutuk. Saya nggak perlu tahu kenapa, itu bodoh amat, itu cerita lo. Ya berarti nggak usah dengar ibaratnya bahas ayat itu kalau misalnya nggak mau tahu. Anda harus Mbak Natali, bentar Mbak Natali kena banned Saudaraku bantu di tap banyak tentara Romawi di bawah. Bang Dana ini Kristen Bang? Bang Dana? Iya Bang, saya Kristen Bang. Ya, selamat siang Bang. Susah ya kita mau diskusi masa. Bentar Pak. Saya harap gini, kalau ngomong gantian biar enak gitu kan. Kalau semuanya ngomong susah. Aduh, oten main report tertutup hati dan pikirannya tertutup. Yesus nih tidak mau menerima kebenaran. Apa yang Enggak, lu yang dikatakan tertutup tadi? anjir, lu nggak mau dengar ayat lain gila. Lu tutup mulut lu tutup ya. Nek si Dengar, Pak Leo, kafir. apa yang dibacakan sama si Bunda Natali itu ada di Bible Anda, tapi Anda tidak mau terima. Loh, Jadi saya Anda itu benar-benar manusia tertutup. Makanya orang Islam bilang Anda kafir. Ini loh, Sekarang kita dengar. Kau jelaskan apa maksudnya Yesus di situ terkutuk. Orang digantung di situ terkutuk. Silakan. Siapa yang diterkutuk? Siapa yang digantung? Sekarang saya minta penjelasanmu. Siapa yang digantung? Ayo. Bunda Rahma kena banned juga. Kok ganti akun Bun? Iya, kena Ustaz. Kami di sini kejam kali nih oten-oten. Harusnya Anda yang Saya tanya kau, di situ tertulis nyata bahwa terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, dan orang yang terkutuk itu tempatnya neraka. Apa Tuhan yang terkutuk ini masuk neraka sama dengan iblis? Ini yang karangan bebas. Saya kasih tunjuk data ya. Itu Tuhan yang terkutuk sama ditempatkan di neraka dengan iblis. Nah, kita buka ya. Buka data. Diam. Itu doktrin menebus dosa. Berarti Tuhanmu itu tolol. Harus mati baru bisa menebus dosa. Kita nggak ke situ ya, kita bahas Tuhan yang terkutuk. Oke, kita bahas orang-orang yang terkutuk ya. Kita bahas nih. Tuhanmu masuk ke neraka nih. Tapi dia bangkit. Nah, itu bedanya. Allah, dibangkitkan. Woi, kok diem? Dibangkitkan. Nih, kasih data ya. Noten geyel. Salib hanya mati. Oh, ini. Abuya si Dana. Tuhanmu. Ngoceh aja lu. Tuhanmu kan terkutuk, Galatia 3:13. Nah, orang terkutuk nih, dengar dulu. Leo. Ini Leo dengar dulu. Kau nyimak dulu biar kau pinter nggak botol. Hai kamu orang-orang terkutuk nih. Hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis. Iya benar. Jadi itu api kekal itu neraka untuk iblis. Siapa terkutuk? Yesus pun Tuhanmu pun terkutuk. Berarti dia sama iblis. Dibangkitkan di mana dia? Yang penting dia terkutuk kan? Kalau terkutuk, Yesus digantung, disalib apa enggak?
untuk mematakan ini. Yesus disalib apa enggak? Saya tanya dulu dong. Yesus disalib apa enggak? Yesus disalib apa enggak? Dapat tuh ditendang apa kena ben juga? Iya, dia Jadi Galatia. disalib untuk menembus dosa. Oh, kalau disalib, katakan di situ kalau tertulis di Bibelmu itu orang yang disalib itu terkutuk. Iya, emang dia mati. Berarti dia untuk menembus dosa. Oh, kalau dia mati terkutuk. Ini pintarnya jujur. Kalau dia mati terkutuk, bentar Dana. Kalau dia mati terkutuk, apa kalau orang mati terkutuk? Hai kamu orang-orang terkutuk. Tuhanmu kau sudah imani terkutuk toh? Hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah kau ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis. Dia mati dengan cara tadi diakui. Tadi kau bilang dia terkutuk, sekarang kau cabut lagi kata-katamu. Aduh, kau ini pelin-pelan juga ini. Aduh, tadi sudah diakui dia terkutuk. memang mati paling hina, mati disalib. Terkutuk kan? Mati terkutuk. Untuk menembus dosa. Kalau dia terkutuk, dengar, kau sudah iakan kan dia mati terkutuk. Kalau orang terkutuk itu tempatnya bersama iblis. Terkutuk. Nah, ini di si iblis. Berarti Tuhanmu sama dengan iblis. Dosa-dosa lu. Ini Tuhanmu sama iblis. Di api kekal kan neraka, berarti dia sama iblis. Dia makanya. Siapa suruh kau Tuhan kan? Siapa suruh kau Tuhan kan? Tuhan terkutuk. Saya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tuhan mau terkutuk, terketek, terkotok, nggak masalah bagi kami. Kau hanya dikasih tahu bahwa Tuhan ya orang yang terkutuk itu tempatnya di api kekal, itu neraka bersama iblis. Dan dia bangkit ke hari ketiga. Dan dia walaupun dia bongkot bengket itu nggak ada masalah bagi kami. Yang penting kau sudah akui. Yang penting bagi kami kau sudah akui Tuhanmu terkutuk dan orang terkutuk tempatnya di api kekal nih orang terkutuk. Berarti ini disamakan dengan iblis. Oh mama ya apapun itu urusannya, mau dosa lah, mau itulah, mau apalah, menghapus dosa. nggak ada masalah bagi kami, brother. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaga, ini akunnya ya. Akun bersera, aku pakai akun suamiku guys. Oh mama Habis guys, bersera guys. Aduh mama gila kalian nonton siapa? Gila kalian nonton ini. Siapa Kirom? Jadi Mbak Natali dia sudah mengakui Tuhannya terkutuk. Kalau terkutuk Tuhanmu diusir dia ke dalam api kekal, dia disediakan untuk iblis. Sekarang gue kita tanya. bertobat. Allah menyuruh kita bertobat. Nggak ada di Islam itu Tuhan itu pakai drama turun ke bumi mati terkutuk, nggak ada kami Tuhan yang harus mati. Kalau Tuhan yang harus mati, brother, di mana otakmu ya? Dengar dulu ya. Kalau Tuhan yang harus turun ke bumi repot-repot mati terkutuk, nggak ada kuasanya berarti. Iya memang dia. Masa dia sendiri yang turun ke bumi mati terkutuk? Sama aja bohong. Di mana kekuasaannya? Di mana kekuasaannya kalau dia yang harus turun ke bumi mati terkutuk? Di mana kuasanya? Dia yang pemilik segala sesuatunya, dia yang menciptakan kamu, dia yang menciptakan neraka surga. Kok dia yang harus mati terkutuk supaya kau masuk surga? Nenekmu kiper. Ada aja kalian. Dia nggak bisa melawan kata-kata. Dengar ya Bunda ya. Makanya dia. Dengar ya Bunda ya. Turun. Udah kau Dana, Dana kau nggak ada otak. Biar dulu si bos siapa si Boasi. Ya silakan Boasi, kenapa? Dengar ya Bunda ya, teman-teman semua yang Islam ya. Ya. Semua manusia yang ada di muka bumi ini itu sudah berlaku kepada mereka itu adalah namanya dosa. Itu bohong, itu ajaran Paulus. Emang kau pikir bayi yang merah udah berdosa? Dodol. Apa kau pikir bayi yang manusia ini, bayi yang keluar ngoe udah berdosa? Di mana otakmu? Kalau bayi yang masih merah berdosa? Itu ajaran Paulus. Ajaran Paulus di Roma. Dengar. Ajaran Paulus di Roma apa kata Paulus ya? Karena ketidaktaatan seorang maka semua sudah jatuh ke dalam dosa. Itu ajaran si Paulus botak. Itu yang kau imani. Jadi kalau seperti itu imanmu, bayi. Saya tanya kau, apa bayi yang baru lahir itu dosa juga?
Udah ada dosanya yang bayi yang baru lahir. Dengar dulu lah. Kau yang harus dengar kami karena kau ini on. Masa bayi semua manusia? Kau bilang semua manusia. Apakah bayi itu bukan manusia? Manusia toh? Saya tanya kau. Kebed lagi ya? Kok ini kenapa Komal ini suka kebed ya? Aku takut aku turun aja. Komalnya banyak tentang Romawi guys. Akunku habis. Masa dia bilang masa dia bilang semua manusia 1M. Hampir 1M. Semua manusia. Wih, hampir ya. Oh, keren Komalnya Ustadz kita ya. Dia bilang dia bilang semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, termasuk bayi dong. Masa bayi kasihan? Masuk dosa dong. Berarti kau botol. Bun ini ada Alktp lebih logis dia kalau menjawab kalau tidak tahu datanya dia bilang tidak tahu. Oke, Pak KTP lah. Aku izin sedikit ya, 2 menit lah baru ke yang lain ya. Saya sapa dulu Pak Alktp, selamat siang Pak. Ya kabur. Sudah melarikan diri ke rumah Bapak. Malah kabur. Lanjut. Sini kau ku bantai oten-oten yang otaknya buntu sini. Oten-oten yang otaknya buntu mau dilurusin sini naik sini. Belajarlah sama kami ini yang lebih narasiku pakai data-data ya. Yang menampol kalian itu Bibelmu sendiri. Ya, yang akan menempeleng kalian itu Bibel sendiri, yang akan pasang badan itu Bibelmu sendiri. Belum kami lari ke Al-Qur'an. Belum. Ya, Bun. Enggak ada Silakan Bunda bilang. Dulu sebentar. Silakan. Tahu nggak Bun? Ini baru tadi dapat cerita nih, ada yang telepon. Bunda Mila di Komal ya. Itu ada teman-teman. Kecil suaranya Bun, besarin Bun suaranya. Sekarang gede. Suara Bunda Mila minimalis. Jadi tadi ada yang telepon ngasih tahu itu di ini iya. Kenapa kalian kok bisa ini katanya? Soalnya teman-teman Oten dia komplain. Kok ini orang Islam tahu itu? Yang namanya Natali Bunda Rahma. Kalau sudah ngomong soal Bible, kayaknya lebih-lebih dari pendeta. Pendeta dia masih baca bawa buku katanya. Gimana itu begitu coba? Gimana? Tapi begini, bundaku ya, semuanya bunda-bunda guru-guru semua ini. Iwan Pilah bantu di follow ya akun Mbak Natali ini, Pak Kirom ini akun suaminya ya. Karena habis semuanya kena tembak. Dan gini, Bunda Rahmat, Bunda bisa naikin tamu. Kebetulan saya dari pagi belum makan, saya izin makan dulu. Lanjut saja ya. Oh, aku pikir puasa Ustadz. Silakan Ustadz makan biar. Perempuan aja. Yang disuruh perempuan aja. Aduh, anggur-asam dianggurin. Kirain lagi ini, ada mau lanjut Pak Bal. Konten banyak yang mau naik soalnya Pak Bal itu naikin saja. Tenang aja nanti Pak Baal bisa ngomong kok. Tenang aja nanti Pak Baal bisa ngomong. Aku udahlah bersera, akunku bersera guys. Akunku habis, akun suamiku dipakai. Bang Baal itu bang saudara kita. Saudara kita Baal kalau kasih data itu narasi aduh mengerikan. Kalau bukan kalau bukan kebiri Lucifer. Oh ngeri-ngeri sedap. Islam aja enggak mau. Sebentar aduh bersera. Aku dengar ya Dana. Aku tidak mau mengenal dosa waris. Aku mau harta waris. Woi. Yahudi harta waris. Ngapain kita mau terima dosa waris sih? Amit-amit dosa waris. Memangnya Hitler, memangnya sebentar. Weh, Dana. Aduh kayak pasar. Sebentar. Memang sebentar. Iklan bentar. Sebentar Bunda Rahma. Ini sambil diskusi lanjut Bunda Rahma makan oten. Teman-teman jangan lupa follow aku ya. Follow ini akun Kirom ini di follow biar bisa on cam. Makasih, lanjut. Seikhlasnya. Kalau mau follow, alhamdulillah. Seikhlasnya ya saudaraku. Nah, Dana. Kalau kami orang harus follow. Yang tidak follow, bisulan harus follow. Saudara Dana yang baik hati. Dana ini baik loh. Saudara Dana yang baik hati. Kami ini orang Islam tidak mau mengimani dosa waris, enggak. Harta waris kami mau. Ya kenapa kamu mencipta ibaratnya Taurat, Injil, kalau kamu nggak mengimani? Siapa yang menciplak? Apa ada di Al-Quran kami kata-kata Parno?
seperti biblosmu, susunya dijama-jama, buah sakar sebesar sakar keledai. Nggak ada lah kami begitu. Emang ada, tapi nggak masuk akal. Ibaratnya Nabi Muhammad itu menikahi anak Zaid. Justru yang tidak masuk akal itu, justru yang tidak masuk akal, dengar nih, yang tidak masuk akal itu Tuhan yang kau tuhankan itu keluar lewat kelamin. Itu tidak masuk akal. Coba kau bayangkan, Tuhanmu yang kau tuhankan ini keluar ke bumi, turun ke bumi ini lewat kelamin perempuan. Masuk akal enggak? Kalau Rasulullah Nabi kami manusia, Nabi Muhammad adalah manusia, wajar kalau dia beristri, wajar dia dilahirkan. Kalau Tuhan dilahirkan turun ke bumi lewat kelamin, ya apa kata dunia? Wow, gitu. Turun secara manusiawi, beda sama Ahmad yang menikahi. Iya. Masuk akalkah Tuhan begitu hina? Tahu nggak kalau melahirkan orang? Tahu nggak? Itu keluar bersama najis, kotoran, sama kencing. Masa Tuhan mau keluar sama kencing, kotoran, darah? Najis tahu? Bunda, Allahmu bisa bertombok nggak? Lahir dari rahim. Emosi dia. Hati-hati ya, kita bisa ke band lagi nih. Aku nggak emosi. Lah, itu fakta. Kalau Tuhan itu, Bang, kalau kau pakai akal, sih aku kasih tahu ya. Ini orang pakai akal begini, Bang Dana. Kalau orang pakai akal itu, Tuhan itu maha suci. Tidak mungkin Tuhan itu turun ke bumi dilahirkan, keluar dilahirkan bersama najis. Perempuan kalau melahirkan itu bersama najis, kadang mamaknya kencing, kadang ada yang beol, itu darah najis. Masa Tuhan yang maha suci ini turun ke bumi barengan dengan najis? Masuk akal nggak? Tidak masuk akal, itu masuk jorok. Akal, Ibu, masuk akal. Oh, kok masuk akal ya? Ini namanya otakmu bengkok. Dia turun secara menjadi manusiawi. Apa sih masuk akal? Oh, apa itu? La ilaha illallah. Itu domba. Awas ke Ben. Bentar lagi ke Ben itu. Enggak, ini Yesus kawin. Perkawinan Yesus ini, perkawinan anak domba. Aku mute. Saya serahkan ke Pak Baal, aku mute. Oke, Aku nggak ikut. kita izin ya sebentar ya. Kita nggak usah saling menghujat itu, sampaikan data. Nah, kalian bilang Nabi Muhammad nikah gitu kan, menikahi anak, padahal itu kan tidak benar, itu kan framing. Oke, tetapi Yesus, sabar dulu. Ya, sabar dulu. Tetapi Yesus itu mengawini laki-laki loh. Yesus tuh laki-laki dikawin loh. Ini bahaya. Ini izin nggak boleh menghujat pakai data ya. Waduh, bahaya itu. Ayo coba. Oke, baik. Nggak boleh menghujat ya. Jadi Yesus itu kalau mengawini laki-laki kan aneh gitu kan. Yesus kan laki-laki gitu kan. Aneh banget. Kan berarti dari belakang lah ya. Tusbol, kalau orang Sunda bilang tusbol, tusuk dari bool. Iya. Oke, kita pakai data izin ya. Jadi tidak boleh menghujat di sini ya. Di sini izin ya. Sebentar, apa itu tusbol? Yang ada bisbol. Tusbol apa? Tusbol itu singkatan Bunda, kalau di Sunda bilang tusuk dari bool, dari pantat gitu. Kan dari laki-laki. Oke. Mama Nah, ini kan. Ampuni hamba. Oke ya, izin ya, kita pakai data, nggak boleh menghujat, santai aja. Ini harus pakai data. Di sini kan gini teman-teman. Di Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Pesta ini. Dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini perkawinan Yesus ini, anak domba kan ini ya. Betul nggak nih? Silahkan. Oke. Di sini. Tapi tafsirannya. Alhamdulillah bernama. Itu tafsirannya. Oke ya, jadi ini perkawinan ya. Apa itu perkawinan? Apa itu perkawinan? Kita tidak boleh. Oke, betul. Yang dikawin oleh Yesus itu siapa? Tentu jemaatnya kan, betul ya, jemaatnya, jemaat Kristen, ada laki-laki, ada perempuan, ada nenek-nenek, kakek-kakek, semua diborong. Izin, saya pakai data izin lanjut ya. Oke, saya izin lanjut ya. Jadi Yesus ini bisa aja dia kawin seperti ini ya. Ini kan semok pantatnya ya. Waduh, semok nih ya, maaf ya. Ini di sini ya. Di ayat berikutnya kan bilang begini. Apa itu perkawinan? Kawin itu adalah apa di sini? Melakukan hubungan kelamin, kawin. Yesus melakukan kelamin loh ini, atau kawin ini. Nah, di sini dikata
Akan Paulus mengatakan, Paulus ya, bukan kata Islam. Islam tidak paham ya, tidak bisa menafsirkan juga. 2 Korintus 11 ayat 2 nomor 3. Sebab aku cemburu kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Laki-laki jadi perawan suci. Nah ini tusbol. Iya ya betul ya, alhamdulillah. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. betul ya. Ini parah ini. Parah data. ini parah. Boleh saya jelaskan tafsirannya? Oke, oh ditafsir lagi. Jadi kenapa? Sebentar sedikit lagi ya. Jadi di sini kenapa di Kristen ini ada perkawinan sesama ini ya, homreng ya? Ada tusuk dari belakang ya. Karena di sini satu laki-laki akan menjadi perawan suci kepada siapa? Kristus. Waduh, itu cocok logi itu dengan gambarnya. Lah ini saya baca ulang ya. Saya baca ya, izin. Itu ibaratnya kalau misalnya di gambar itu. Ya terserahlah Anda ya. Masalahnya bagaimana bisa laki-laki jadi perawan itu dari mana ceritanya coba? Oke, kita lanjut ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Kepada siapa? Oh mama berarti Dana nanti di perawan suci Dana nih. Iya, betul ya. Mama betul. Dana. Oke, silakan ditanggapi ya. Dana. Kak bahaya. Peliharalah pantatmu Dana, pelihara pantatmu. Kak bahaya Gini ya, gini Ya, ini semuanya. Ginilah kalau Oten framing kan, akhirnya ketampol sama biblosnya sendiri, akhirnya Pak Baal turun tangan karena Oten framing nggak jelas ya. Mampus itu Ya, rasain. makanya Abu ya. Abu ya, kalau Pak Baal buka data itu aku diam, aku mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Kak. Waalaikumsalam. Jadi yang teman-teman Kristen, silahkan bagaimana seorang laki-laki jadi perawannya gimana? Silahkan. Oke, silakan dari Dana dulu, nanti ke keluarga. Bang Jo ini Muslim apa Kristen Bang Jo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Abang. Waalaikumsalam. Ya, saya nyamak di bawah aja dulu. Mungkin ada yang menaikkan. Oke, siap Abangku, sehat-sehat Abangku ya. Barakallah. Insyaallah. Bang Abu ya. Lanjut. Izin sebelum Bang Baal lanjut. Ini makin malam di sini makin rame. Bagaimana aku mau tidur coba? Tidur bun. Jangan nyimak ini menarik ini. Menarik ini Bun, menarik. Jadi Barang bagus ini, jangan tidur. Jadi saya pesankan ya, para oten-oten, peliharalah pantat kalian ya, dikasih hembody gimana supaya mulus pantatnya. Karena apa? Akan ada perkawinan anak domba ternyata. Oh, Mama lanjut Bang. Lanjut Bang keluarga, silakan ditanggapi. Berat ini temanya, berat. Lanjut. Berat. Perlu lotion ke YouTubeku ya, beli lotion. Lanjut. Nah, itu promo Mbak. Itu Kirim ya, Bun, memutihkan. kirim ke sini. Memutihkan pantat-pantat yang mau diputihkan. Silakan, lanjut. Seru. Keren memang datanya Pak Baal ini, Masya Allah. Ada apa kok? Apa itu data? Oke, mana itu? Kenapa Bang? Tanggapi barusan yang disampaikan oleh Pak Profesor Baal. Silahkan Pak keluarga, ditanggapilah. Saya baru gabung, kayaknya oles-olesin lotion ke lubang pantat kok kayak gitu bahasanya. Bahasa apa itu? Apa nggak ada lebih sopan? Bunda Rahma. Aduh Mas Aziz harus dijelaskan lagi sama. Itu kan menanggapi data-data di Bible itu Bang. Silakan. Nggak ada data kayak gitu. Diulang lagi Bang Baal biar keluarga. Diulang lagi biar keluarga paham. Silakan ulang. Dan fitnah pun tetap suci juga ya, Kristus itu. Kitab suci itu tetap suci. Nyimak dulu Bang, kau kan bertanya. Ulang Oke, Bang baik. Baal. Saya ulang ya. Jadi kan cerita kawin. Oke, baik. Saya ulang Bang keluarga ya. Jadi tadi bicara Nabi Muhammad kawin, is oke, nggak ada problem ya. Walaupun framingnya liar, nggak masalah. Nah masalahnya ternyata Yesus ini kawin kan begitu. Oke, nanti kita bicara kawinnya dengan siapa. Oh baik, nggak apa-apa. Berarti dia adalah dikebiri. Kan masalahnya gitu. Kalau Yesus tidak kawin dikebiri, kan gampang aja saya nih. Saya punya data juga Yesus dikebiri. Tapi kalau Yesus kawin,
Baal, nggak kawin bukan berarti dikebiri. Abangku tulangku ada nggak ada yang Ya nggak udah nyimak dikasih, data banyak dulu, yang nyimak nggak data nikah. dulu Bang keluarga, nyimak data dulu. Lanjut Bang Baal. Oke, baik. Baik, jadi kita bicara Yesus kawin dulu aja ya. Saya Anda mau menolak Yesus kawin nggak masalah, nanti larinya ke kebiri. Kalau Anda menolak ke kebiri ya kita ke Yesus kawin gitu aja gampang kalau saya nih ikut irama. Oke, di sini ya. Nggak apa-apa. Di sini. Kayak mana? Oke, baik kita ya. Di sini Yesus tuh kawin, Bang. Ya, ini kita pakai data ya. Perkawinan. Datanya kuat Pak, lu bentukan udah nggak beres kan ini banyak penipu ini. Oke, ini datanya Bang, ini Bang. Ya. Ini datanya Bang, ini datanya ya. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Rame Bang, ini pesta nih Bang. Pesta sek atau apa kita nggak tahu ya. Dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Perkawinan anak domba Bang. Ini maksud saya. Nah, tolong jelaskan tentang perkawinan anak domba ini Bang, silakan. Oke, arti perkawinan anak domba itu Bang adalah bersatunya orang beriman. Putus-putus. Sinyal ini aduh gimana nih mau pesta anak domba kok sinyal. Halo, si Dana kenapa si Dana langsung tenggelam itu? Jadi enggak, kalaupun kalian bilang kayak gitu itu enggak benar itu. Dari tadi di mut ini. Oke, kalau tidak benar di mana salahnya nih? Wahyu 19:7 ini tidak benar nih, salahnya di mana Wahyu 19 ayat 7? Silakan. Ya, kamu kan cocok lagi sama gambar tadi. Ibaratnya orang yang menikah sama jenis homo sama ayat itu. Sedangkan di ayat itu tafsirannya beda sama di gambar itu. Baik. Kalau di kita ayat pakai itu menjelaskan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dunia. Oke, datanya mana Bang? Datanya Bang? Datanya mana Bang? Itu kan Wahyu 19 ayat 7 tadi. Baik. Anda kan tidak bisa. Oke, kita lanjut aja ya daripada kita framing. Islam dilarang framing, dilarang menafsirkan, menjelaskan apalagi menghujat, oke? Framing aja ya kerja kalian apa framing kan aja itu nggak masalah. Oh, jangan nggak boleh dilarang kita Bang. Ini kitab kalian ya. Nah, kemudian saudara Dana kita. Oke, Bang keluarga tahan dulu. Anda sinyalnya kelihatannya delay. Jadi itu tabrakan. menceritakan kedatangan Yesus kedua kali ke dunia. Oke, baik Bang. Kita lanjut Bang ya. Abang kan ini kita lanjut ya. Di sini dijelas baik. Sabar dulu Bang. Di sini dijelaskan ya, bukan kata saya ya. Bukan kata saya. Di sini di Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Kawin Bang, masa kawin di kuburan sepi-sepi? Kawin lah. Nah ini ya. Seperti desau air bah dan seperti deruh guru dan yang hebat katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Rame Bang. Oke, lanjut ya. Lanjut tentang tadi perkawinan ya. Perkawinan anak domba. Nih perkawinan anak domba kan seperti ini. Nih contoh ini ya, seperti itu ya. Nah, kemudian apa kata Paulus? Kata Paulus nih ya. Kita cross check kepada Paulus. Paulus bilang begini, 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, kan? Karena aku telah mempertunangkan kamu satu laki-laki untuk membuat kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Laki-laki jadi perawan suci itu makanya saya wajar kan perlu minyak, body lotion itu kan wajar dong. Satu laki-laki jadi perawan suci diberikan kepada siapa? Tadi. Kepada Kristus itu. Kepada Kristus loh ini, bukan kepada saya. Nah, jadi jelas ya di sini. Makanya kalau ada perkawinan sesama hombreng di teman-teman Kristen, mungkin saja salah satunya pakai minyak body lotion. Wajar lah. Makanya di dalam di Sunda itu dibilang tusbol, tusuk dari bool gitu. Bentar kan, lagi gitu. laku Maksudnya tusuk dari bentar pantat. lagi laku ininya Mbak Natali bentar lagi nih banyak lotion yang butuh lotion ya. Buatan bokong au ya. Langsung ke YouTube Natali Iriani beserak keranjangnya di situ dipilih lotionnya au lanjut. Oke. Nah, ini sekalian iklan. Jadi di di YouTube-nya Bunda Natalia ada jual lotion juga ya. Mungkin perlu. Nah, silahkan Bang.
satu laki-laki menjadi perawan suci diberikan kepada Yesus itu apa maksudnya Bang? Kan tusbol Bang. Silakan Bang. Oh, Mama pandai kali Bang Baal ini ya mengeksploitasi data-data di Bible. Keren. Lanjut. Baal. Namamu Baal, kau tuh keturun itu Baal tuh nama iblis di perjanjian. Nama setan. Udah jangan Disuruh Jangan mengalihkan pembicaraan, izin. Jangan mengalihkan Jadi, pembicaraan. dewanya Izin, tuh tanggapi dewa saja, Baal. tanggapi saja. Izin. lanjut. Saya tanggapi ya. Ya kita lanjut ya. Lanjutlah, Oke, dia nggak bisa jawab mau apa. Oke, kita lanjut. Kita Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing, apalagi menghujat ya. Oke, kita disiplin aja bahwa di sini, saudara-saudara, teman Kristen kaget. Ternyata Yesus kawin sama laki-laki loh ya, bukan sama laki-laki, sama perempuan, sama nenek-nenek, sama anak kecil pun ya, pedofil juga. Nanti kita buktikan ya. Oke, kita lanjut ya. Boleh aku tanggapi nggak? Oh silahkan. Itu maksud ayat lagi menanggapi gimana Kalau keluar nggak bisa, gitu. mungkin dia mengira bisa sambil ngomong lihat data di luar. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Makanya jangan nyontek, kucluk konten kucluk. Ngomong aja nggak usah nyontek. Nah, kan ibaratnya mau pakai data, ya kan? Kalau kamu googling, kamu nggak bisa, suaramu nggak kedengeran. Iya kamu. Menampilkan datanya. Oke Dana, kalau kamu googling itu suaramu nggak kedengeran. Begitu. Kalau kamu nyerocos terus tapi nggak kedengeran di sini gitu loh. Ya, harus dua perangkat gitu maksudnya. Datamu tuh. Kalau misalnya HP-nya cuma satu. Nah itu terpaksa kamu harus kok nangis? beli lagi. Kok nangis? Duduk manis berarti. Kalau misalnya Beli HP dulu lah Bang, jangan nangis. Nggak bisa, satu perangkat nggak bisa. Kalau kalian nggak bisa. Si keluarga kabur, berat pembahasan Tapi berat si sama-sama keluarga aja kabur. semua. Pak Dana mau pamit ini, Pak Dana mau pamit guys. Atau Pak Dana kita dengarkan aja sampai selesai boleh? Enggak, saya juga ada urusan nih. Ada urusan. Nggak kuat. Banyak urusannya. Nggak kuat Nah, sih. ini dia, ini Ya nggak kuat lah, cuma satu HP aja dia tahu kan. Ya udah. Ya Bang, menabung, Next time beli naik HP lagi. Bang, baru naik ya Bang ya, menabung. Jadi Sisihkan kita bisa separuh. bisa berdiskusi HP. jadinya. Boleh, Ingatin boleh. namanya Dana. Oke. Stay tune. Jadi mau turun ya atau mau denger dulu? Oh, dia mau turun. Nah, Si pasien Bosi berikutnya, silakan. si Bosi silakan. Kira-kira si Bosi ini bertahan berapa menit ya? Rahmat. Silakan Bang, lanjutkan narasinya itu. Jangan Oke, lupa Bang di Bosi. follow, jangan lupa sambil diskusi di follow. Lanjut Pila, Bang Iwan Baal. Pila, ini akunnya Mbak Natalia, akun suaminya, tolong dibantulah biar bisa open cam. Akun beliau kena tombak semua ya. Silakan bantu di follow saudaraku. Akun Kang Kirom, ini Mbak Natalia. Silakan. Lanjut. Sebelum Bang Si- lanjut, sebentar. Bang Si Bosi, Ini Bang Si Bosi bisa tanggapi silakan. Bang Baal sedikit, 1,5 detik, setengah menit lah. Nah, apa ya arti daripada kawin? Tadi kan perkawinan anak domba. Arti daripada kawin adalah melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Lanjut, itu arti kawin ya. Oke, Bang Si Bosi, tenggelam lagi. Aduh, Ya tenggelam Allah. lagi, berat pembahasannya. Lari ke biri ini. Lanjut. Bang Si Bosi, Lanjut aja. silakan Bang. Lanjut aja dulu bernarasi, saya nyimak aja dulu. Lanjut aja. Oke, jadi enggak ini gimana dilanjut atau gimana ya? Oke, kita lanjut ya. Lanjut aja. Oke, baik ya. Ini Islam tidak boleh menafsir menjelaskan ya. Di sini bahwa satu laki-laki perawan suci ini diserahkan kepada Yesus ya. Tidak bisa kita bayangkan ya. Kawin ini adalah berhubungan kelamin ya antara lawan jenis gitu ya. Tapi yang terjadi di sini adalah laki-laki. Nah, laki-laki kan punya kalau laki-laki dengan laki-laki kan kita bisa bayangkan di sana sampai salah ngomong saya nih. Bingung Nah, masalahnya saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki gitu ya. Nah, apa itu makna perkawinan itu kan? Berarti di sini ada perkawinan ya. Karena yang diimani oleh Kristen katanya di Markus 12 ayat 5. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat. Ini oten botol. Padahal ini hari kebangkitan bukan di sorga.
Di sorga ini ada perkawinan. Ini hari kebangkitan di Islam pun sama. Hari kebangkitan itu udah ada kawin mengawin, orang lagi dibangkitkan kok dihakimi. Nah, kita coba makna apa yang maksud perkawinan anak domba. Kita tanya kepada orang-orang pintar yang dianggap pintar oleh Kristen ya. Nah, di sarapan pagi Belipika, ini Ibu Rita Wahyu, bahwa perkawinan mempelai perempuan untuk anak domba itulah jemaat. Efesus 5 ayat 25 dia bilang. Ya, gini. Jadi jemaat mempelainya Yesus siapa? Jemaat. Nah, kita tidak tahu nih apa yang dimaksud jemaat dalam Kristen. Kan kita bisa beda pemahaman ya. Oke, kita tanya ke LAI. LAI apa tuh jemaat? Nah, kita tanya LAI. Penggunaan dalam terjemahan baru LAI, kata jemaat dalam kosakata bahasa Indonesia merujuk khusus kepada komunitas Kristen, bukan komunitas agama lain. Jelas ya? Oh, komunitas orang atau tidak? Tidak dong, kelompok dia. Makanya komunitas ini kelompok ya. Nah, kelompok jemaat Kristen ini saya bilang ada laki-laki, ada perempuan, ya kan? Ada anak kecil, anak dewasa, ada nenek-nenek, ada kakek-kakek. Berarti yang dikawin oleh Yesus ini kelompok nenek-nenek, kakek-kakek, orang dewasa, sampai bocil pun dikawin. Nah, ini jemaat. Makanya saya bilang nanti Yesus ini luar biasa ya, namanya juga Tuhan ya, suka-suka Tuhan lah. Dia mau dengan bocil lah, dia ciptakan sendiri bocil, dia kawin nih, dia tusuk. Namanya laki-laki ya, Tuhan lah, suka-suka Tuhan. Nah, seperti itu mungkin, silakan. Aduh, berat ini gara-gara otensi bahwa pembahasan ini kan jadi kena tabok. Silakan si Bu Asi, silakan. Jadi gini Bang ya, yang saya bisa jelaskan sedikit ya. Terlepas dari saudara-saudara yang tidak seiman dengan saya mau menerima, artinya tidak harus diyakini atau tidak harus dipercaya, itu terlepas dari itu. Perkawinan anak domba ya, itu adalah istilah yang dipakai di dalam penulisan para rasul nabi merujuk kepada pribadi Yesus. Ya, itu istilah yang dipakai di dalam Alkitab, anak domba. Nah, kenapa dikatakan anak domba? Karena di zaman bangsa Israel, ya, pada saat mereka itu dalam pengasingan ke bangsa Mesir, ya, setiap orang-orang Israel itu yang sudah berbuat kesalahan apapun yang tak katakan itu mereka dosa, itu mereka diwajibkan untuk menyembelih yang namanya domba lembu jantan yang tidak bercacat celah, artinya yang benar-benar bersih, ya itu. Nah, makanya kenapa Yesus itu merujuk kepada perkataan anak domba, itu adalah istilah yang diberikan kepada Yesus karena itulah tujuan yang memang dilakukan oleh Yesus itu untuk penyelamatan manusia dari dosa. Kenapa? Karena dia mati. Karena dia adalah satu-satunya yang tidak bercacat celah, yang tidak berdosa. Makanya pada saat dia disalibkan, Pontius Pilatus bilang apa waktu itu? Saya tidak menemukan satupun kesalahan orang ini. Ya, saya tidak pernah menemukan satupun kesalahan orang ini, gitu loh. Maaf, ini nyambung nggak ya teman-teman? Sebentar. Nggak nyambung tentang Sebentar, Mak. Jangan dipotong dulu, Mak. Nggak nyambung. Saya bilang begini. Dengar dulu. Istilah anak domba itu merujuk kepada pribadi Yesus, ya, anak domba, perkawinan anak domba. Nah, perkawinan yang dimaksud ini bukan pada saat perkawinan pada saat Yesus ada di bumi, gitu loh. Nah, perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan di mana kehidupan kekal itu kita orang-orang yang percaya dan jemaatnya itu menghadap kepada Dia dalam kehidupan yang kekal. Jadi kita ini orang-orang kepunyaannya, orang-orang yang percaya, manusia yang dibuat dari
Kau jadi pengantin, kau jadi pengantin sebagai seorang yang Artinya dia mengumpulkan kita semua, perkawinan tuh mengumpulkan kita semua dalam arti kata. ya kau diapain tuh? Kau dikawini atau dia diapain? Kita menjadi satu. Kak, di situ ada perkawinan loh. Perkawinan, dan itu apa? disebut Coba saya mau tanya Ibu, saya mau tanya perkawinan itu persetubuhan. Perkawinan itu apa? Nih definisi. Menjadikan Definisi satu, kan? perkawinan. Nih kita buka ya. Apa itu perkawinan? Perkawinan Nah, kita buka. itu, dengar sebentar dulu. Makanya saya bilang terlepas daripada mau diterima atau tidak atau penjelasan saya salah, monggo. Perkawinan itu menyatukan Kristus sebagai kepunyaannya. Kita ini jemaat dan pengikutnya orang yang percaya dijadikan satu. Makanya perkawinan itu kalau orang menikah dalam perkawinan itu, apa mereka tidak jadi satu? Menjadi satu antara laki-laki dan perempuan. Makanya Oke, baik. Sudah saya tangkap poinnya ya, boleh ya, Bang Sibosi ya? Oke, saya tangkap. Jadi begini, Yesus itulah yang dikatakan sebagai mempelai laki-laki. Nah, oke sudah ya, poinnya sudah dapat ya. Ya, karena memang dia mempelai laki-laki. Ya sudah, oke, baik, Bang Sibosi. Jadi Ini ini mempelai ya. perempuan, mau itu laki-laki. Nah, betul berarti Itulah iya. istilah. Jadi, boleh kita lanjut Bang Sibosi? Gantian ya. Anda dengar dulu, jangan Anda pikirkan ya, bahkan itu akan Oke, baik, Bang Sibosi, kita gantian ya. Nanti kalau Anda tidak setuju apa ya. Jadi di sini saya mengatakan bahwa ada perkawinan karena apa? Sesuai Efesus 5 ayat 25, di sini adalah jemaat yang dikawini oleh Yesus. Kawin ini apa? Menurut tadi udah dijelaskan oleh Bunda Yesus Rahma. Sabar dulu lah, gantian lah. Oke, kita gantian aja ya. Kawin itu tadi dikatakan adalah melakukan hubungan kelamin. Oke, nah di surga ada kawin mengawin tidak? Ada. Ya, izin sebentar ya, kita lanjut ya. Nanti Yesus akan menjelaskan tentang di surga nanti ya. Jadi yang terjadi pada diri Yesus di sini, menurut narasi dan yang tertulis itu kawin. Ada kawin, ada mempelai. Di situ dijelaskan apa itu mempelai, apa itu kawin, itu dijelaskan ya sesuai Efesus 5 ayat 25. Nah, kemudian apakah Yesus juga mengawini anak-anak? Ya, kawin karena anak-anak itu termasuk bagian jemaat. Datanya di mana? Tadi saya sebenarnya mau menyinggung bahwa tadi Bunda Rahma bilang apa bayi itu masuk surga? Apa punya dosa? Ya tidak menurut Yesus ini. Karena apa? Menurut Yesus bahwa anak-anak atau bayi di sini tidak punya dosa, dia akan masuk kerajaan surga. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Nah, jadi Yesus, kenapa nanti? Nah, seperti ini, Yesus ini akan mengawini anak-anak juga, karena dia adalah bagian dari jemaat. Bocil juga dikawin sama Yesus, kakek-kakek, nenek-nenek, laki-laki pun dikawin. Kalau berdasarkan narasi tadi dan terjemahan dari LAI, apa itu jemaat? Kan jemaat itu adalah komunitas Kristen. Apakah abang framing lagi? Makanya saya bilang iman Anda, penjelasan dengan iman kami bertolak belakang. Oke, baik. Sebentar, sedikit lagi, Bang. Baik, sedikit lagi. Apakah di sorga ada kawin mengawin? Tidak, Bang. Di surga tidak ada kawin mengawin. Oke, baik, kita tanya Yesus ya, Bang ya. Baik, kita pakai data ya. Oke, kita tanya Yesus. Ya, kita tanya. Oke, baik, saya sebentar, Bang. Makanya ini coba Abang sabar dulu. Abang kan tidak Matius. Matius 25 ayat 1, Bang. Sabar dulu, Bang, tentang kerajaan sorga nih, Bang. Menurut Yesus ini ya, Matius 25:1. Pada waktu itu hal kerajaan apa nih? Kerajaan sorga, Bang. Surga. Ini bercerita Yesus tentang hal kerajaan sorga kepada murid-muridnya. Dia menceritakan yang akan datang. Seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong apa nih? Mempelai laki-laki, mempelai lagi, Bang. Jadi ada kawin. Ini perihal kerajaan sorga nih, Bang.
di kerajaan sorga dan mempelai laki-laki. Mempelai itu tetap larinya kawin, Mang. Ini menurut Yesus loh. Hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jelas ada kawin mengawin loh, Bang. Sudah digambarkan oleh Yesus selama Yesus di bumi mengajar kepada murid-muridnya, ada perkawinan. Nah, sekarang pertanyaannya Yesus ini adalah sebagai mempelai laki-laki. Yesus ini mempelai laki-laki, katanya Tuhan. Nah, bagaimana Yesus, sabar sedikit lagi. Sedikit lagi 5 detik. Bagaimana Yesus yang kalian anggap Tuhan ini mengawini mempelai ini, caranya gimana? Kan Tuhan nih, Bang. Kalau manusia kan satu-satu nih. Kalau Tuhan gimana, Bang? Silakan. Bang, kawin itu, makna kawin dan perkawinan itu bukan hanya tentang bicara tentang orang tuh bersetubuh, melakukan hubungan biologis, bukan. Perkawinan itu, ya, kalau di dalam Kristen, ya, ada Alkitab, aku lupa nih ayatnya apa. Demikianlah mereka bukan lagi 2 tetapi 1. Ya. 2 itu jadi 1. Pucuk gak nyambung. Dempet itu namanya dempet, Bang. Dengar dulu. Makanya dalam Alkitab kita memaknai itu, ya. Orang-orang Kristen itu, kami orang-orang Kristen baca Alkitab tuh, ya, minta bimbingan daripada Roh Allah itu sendiri, Roh Kudus. Bagaimana kita memahami makna Banyak daripada kali alasannya. Sudah, makanya saya bilang kalau ibu mau terima atau tidak, itu iman kami. Kita udah bertolak belakang. Ya kita lihat Makanya data aja, Bang. saya, Kalau kami simpel, penjelasan kami saya, lihat data. Kalau kapan itu pun- imanmu beda, kalau imanmu beda ya terserah, Bang, ya. Yang penting kita Iya, lihat data makanya saya begitu, bilang, Bang. kalau ibu kasih data, kami jelaskan apa sih makna Oke, dari baik, Bang. Kita lanjut, Bang, ya. Ya, Kita kan? lanjut katanya ke Yesus, Saya Bang, ya. bilang, Katanya Yesus, ya. perkawinan itu, Bang Baal, bukan berbicara tentang hubungan biologis saja, tapi menjadikan, ya, Oh, iya, laki-laki iya. dan perempuan itu menjadi satu dalam perkawinan. Mereka jadi satu dalam perkawinan. Dijadikan satu mereka. Betul. Itu makna perkawinan. Oke, betul, Bang. Jadi bukan berbicara tentang hanya hubungan biologis, kawin, bukan. Makanya Yesus Oke, baik. dikatakan Kita lanjut, Bang, ya. mempelai laki-laki gitu loh. Oke, kita lanjut ya, Bang, ya. Ini berbicara kerajaan sorga, Bang, ya. Nggak usah dirubah jadi kerajaan bumi, bukan kerajaan sorga. Ada mempelai gadis dan 10 gadis. Nah, bagaimana Yesus yang sebagai kalian iman ini sebagai Tuhan mengawini perempuan-perempuan ini kan banyak, Bang, dari abad pertama sampai sekarang berapa abad ini? 20 abad lebih nih, ya. Banyak perempuan ini yang menjadi mempelainya laki-laki ini, mempelai Yesus ini. Dikawin. Nah, Tuhan bisa aja mungkin caranya mungkin 5, 10 bebas ya. Tapi kita berdasarkan data. Berapa cara Yesus menggauli atau istilahnya mengawini perempuan ini? Menurut data ini ya, Yesus menggambarkan di sini ya. Di ayat ini. Kemudian ini tentang 10 gadis, Bang, ya. 10 gadis yang bijak dan 10 gadis yang tidak bijak istilahnya. Nah, di sini Yesus berkata, di sini ya, cara Yesus menggauli wanitanya, Bang, ya. Izin sebentar ya. Ini kan 10, Bang, ya. Nah, bagaimana Yesus ini coba kalau mengawini perempuan ini? Menurut Yesus di ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia. Telah siap sedia apa mempelai ini? Kita baca lanjut. Masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, Bang. Masuk ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ngapain coba pintu ditutup? Coba. Ngapain itu? Coba ini ya, masuk perjamuan kawin dan lalu pintu ditutup. Ngapain coba? Pasti sesuatu terjadi. Endeho. Ya, itu wajar lah. Jadi segini ya. Tadi sebentar sedikit lagi. Tadi kan 10, Bang, ya. Ada cerita 10 gadis. Nah, yang 5 masuk, Bang. Yang 5 masuk. Lalu masuk ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah, bagaimana dengan yang 5 ini? Kita lihat yang 5 ini ya. Yang 5 lagi gimana? Kan ke 10 tadi. Kenapa, Bang? Sebelum Abang jelas. Silakan. Abang teruskan. Jadi gini.
tentang berbicara tentang kerajaan sorga, ya dengan perumpamaan 10 gadis itu tadi, makanya dia bilang masuk ke dalam apa tadi? Masuk ke dalam apa tadi? Kemah apa? Terus pintunya ditutup ya karena itu berbicara tentang kerajaan surga pada saat Yesus itu sudah bersama-sama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang berkenan untuk ada bersama dia di kerajaan surga. Barang siapa yang memang tidak bisa dan tidak pantas untuk menjadi duduk menjadi satu meja dalam perjamuan perkawinan Yesus Kristus itu, ada pintu di tutup. Oke, Itu baik Bang. berbicara tentang apa? Kerajaan surga Itu mempelai, kemudian pintu ditutup. Ngapain itu mempelai? Oke, baik kita lanjut ya, si Bosi. Oke, baik saya terima, nggak apa-apa itu alasan apapun kita harus hargai ya. Nggak apa-apa ya, saya hargai, artinya saya terima apapun alasan. Ini Bang, ini cerita tentang Bang Baal. Saya juga nerima apapun yang jadi. Oke, gantian sebentar ya. Ini Abang, ini adalah gambaran di dalam sorga. Di dalam sorga ini tidak ada lagi bercerita tentang orang berdosa, tidak berdosa. Semua sudah lolos, semua lolos, tidak ada orang berdosa di sana Bang. Ingat, ini tentang kerajaan sorga sudah melalui fase penghakiman. Jadi tidak ada berbicara, oh ini adalah orang berdosa dan tidak berdosa. Tidak, ini bicara di sorga Bang. Ini Abang sudah salah lagi, tapi gak apa-apa lah ya, kita hargai ya. Ini berbicara di sorga Bang. Yesus, sahabat ya, di sorga kami itu tidak ada lagi. Di sorga itu Bang, dalam penghakiman itu yang berdosa sudah lempar ke neraka Bang. Yang ke sorga ini sudah lolos ini, tidak berdosa lagi. Nah Bang bilang ini adalah memilahkan mana yang berdosa tidak berdosa. Itu salah. Oke, kita lanjut Bang ya. Di sini kan tadi bilang, dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia dan ke ruang perjamuan kawin. Perjamuan kawin ini, kemudian lalu pintu ditutup. Oke, di sini dia di situ siapa? Mana Bang? Dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dia. Ya Yesus lah. Ini gambaran nanti loh Bang. Oke, ke ruang perjamuan kawin lalu pintu ditutup. Ini anak domba nih Bang, dia ini anak domba. Tadi kan sudah saya sampaikan datanya, anak domba, perkawinan anak domba nih. Nah, dia ke ruang perjamuan kawin lalu pintu ditutup. Ini yang masuk perkawinan ini berapa? 5 orang. 5 orang. Jadi ya mungkin karena Yesus ini adalah Tuhan, ya bebas dia langsung 55, ya kuat aja. Kalau kita kan nggak kuat kalau manusia. Gimana ini 5 ya. 5. Anda kan bicara 10 orang. Nah kalau kita baca di Matius lengkap ya, dari 1 sampai sekian ini bicara 5 dulu masuk, nanti ya yang 5 lagi masuk. Ini nggak apa-apa lah ya, kalau Tuhan bebas lah ya, kita tidak boleh menghakimi ya. Oke, selamat sore. Kemudian, oke, sebentar Bang Martin ya. Kemudian setelah itu yang 5-nya kemudian datang juga gadis-gadis yang lain. Nah, gadis yang 5 lain ini. Dan ia berkata, Tuhan, Tuhan, bukalah kami pintu Tuhan. Nah ini, minta dibukakan pintu Bang. Aku pengen melo iku Bang, pengen melo iku. Ikut. Iya, melo dia. Aduh kan. Jadi tadi itu yang 5 sudah masuk, yang 5 ini di luar ini. Tuhan, Tuhan, bukalah pintu. Pintu ditutup Bang. Wah, iya. Lucu memang. Logikanya gini Bang, kalau memang tidak ada perkawinan yang secret, yang rahasia, yang memang lagi melakukan apa ya, prot-prot lah istilahnya ya bahasanya prot-prot, tidak mungkin pintu ditutup dan minta dibukakan pintu. Lalu kata Yesus apa? Kata Yesus berikutnya, kata Yesus demikian Bang. Karena yang 5 ini minta dibukakan pintu, ngapain juga Yesus ditutup pintu gitu ya? Kalau memang tidak melakukan sesuatu kan? Nah kemudian apa kata Yesus? Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenalmu. Nah ini Yesus pura-pura tidak mengenalmu. Tapi di ayat berikutnya Yesus bilang apa? Di ayat 13-nya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu aku akan hari maupun akan saatnya. Ditunggu gilir saatnya guys. Digilir Bang. Nanti saatnya kamu nanti kasih tahu maksudnya. Kamu belum tahu kapan saatnya. Ini Bang. Nah itu aja mungkin dari saya. Terima kasih ya. Silakan lanjut. Dengar Bang Baal ya. Jadi gini.
semua yang dituliskan di dalam Alkitab itu ada yang memang ditulis secara horizontal maknanya. Tapi host di bawah nih ada yang menghujat kelihatannya. Ada yang Bro. Ya, Bro, ada yang ditulis. di bawah tuh ada yang bilang oh yes di blokir aja host. Ada oh yes nggak boleh itu host. Jangan gitu, jangan oh yes kalian, jangan nggak boleh. Saya bisa jelaskan dulu ini arti dari ini ya, si Bosi. Jadi tolong saya. Bentar Pak Martin, si Bosi, Pak Martin ini Bosi, saya jelaskan dulu ayat ini ayat ini sebenarnya ini menunjukkan kepada begini. Lanjut. Ini penantian saatnya nanti tiba waktu kiamat atau mati, manusia mati. Jadi 5 perempuan pintar itu berarti kita manusia itu sudah duluan menyiapkan diri. Tujuannya itu ini dari yang Injil tadi, dari Matius tadi, menyiapkan diri seandainya tiba saatnya kita dipanggil, kita telah siap. Siapa itu? Sudah siap untuk menghadap ke Tuhan. Jadi 5 wanita yang pintar sudah menyiapkan diri, sedangkan 5 wanita yang bodoh itu belum menyiapkan diri sama sekali, sehingga dia akan mencari lagi. Itu ceritanya. Bukan bilang masuk dalam kawin nikah itu tidak kawin. Itu bukan tujuannya itu. Tujuannya itu menyiapkan diri kita di mana saat kita tuh menghadapi maut, kita harus siap mempersiapkan diri kita gitu maksudnya dari ini. Jadi bukan kawin yang biasa seperti manusia yang. Bentar Pak Martin kasih kesempatan kepada Pak Sibuasi, pasti beda ini pemahamannya. Silakan Pak Sibuasi. Jadi begini, ya. Saya kasih penjelasan ke teman-teman semua. Jadi yang dimaksud pada ayat itu 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang pandai. Apa yang disampaikan oleh Pak Martin tadi itu hal yang menurut iman kami Kristen itu tepat, ya. Nah, bagaimana, ya kan, dengar dulu. Bagaimana menyikapi ini, ya kan? Ayat yang mengatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu Tuhan Yesus sudah percaya tawarkan. sebagai apa? Percaya sebagai apa? Sebentar Kan dulu. di situ cuma tertulis percaya. Percaya sebagai apa dulu dong? Lah, sebentar. Loh, percaya sebagai apa? Inilah yang sepertinya begini. Berarti Bang, sebentar Bang. Sepertinya pemahaman Anda gantung gitu loh, menggantung. Coba selesaikan dulu percaya sebagai apa? Kan menggantung di situ. Barang siapa percaya kepadanya dia akan mendapat hidup kekal. Percaya sebagai apa dulu? Kan nggak ada di situ percaya sebagai Tuhan, nggak ada. Artinya Yesus mengaku utusan, ya kalian harus percaya dia sebagai utusan, bukan Tuhan. Nah itu, jadi jangan ngambang gitu loh. Silakan, lanjut. Silakan Bang. Jadi terima kasih ya tadi yang disampaikan oleh Bang. Zaman Yesus itu 33 tahun ya, 33 tahun ada di bumi, dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Bahkan dia bergaul dengan orang-orang Yahudi di zaman itu, bersama dengan orang-orang Farisi yang katanya ahli-ahli Taurat, ya kan? Yang mengaku Tuhan kami sudah melakukan membuat apa semua atas namamu apa semua. Itu Yesus tegur Apa mereka. ini sudah lari dari topik kawin? Perkawinan anak domba. Makanya itu makna firman Dia Tuhan nggak itu. nyambung dari tadi dia aja ngomong ini loh, dia nggak nyambung bahasan kemana. Aduh Bang Baal, kasian Bang Baal, pegel dengernya ini Bang Baal. Lanjut Bang Baal. Oke, sedikit Bang Sibosi, boleh ya sebentar ya Bang Sibosi. Jadi apa yang disampaikan apa yang disampaikan Bang Martin itu tidak membantah tapi menguatkan itu ya argumen saya, karena di sini tentang berbicara sorga yang disampaikan oleh Yesus tadi adalah perumpamaan di sorga. Jadi Yesus ini memberikan gambaran kelak di sorga nih seperti itu, ada mempelai, ada pengantin, begitu. Ini bicara konteks inilah ya, konteks dari narasi yang disampaikan oleh Yesus. Tadi Bang Baal, saya bilang perkawinan itu bukan bicara tentang hubungan biologis saja.
Iya Tapi betul, menyatukan bukan bersama. biologis saja kan ada lain-lain. Nah yang saya Makanya, sedang bahas adalah biologisnya bang. 5 perempuan yang bodoh dan 5 perempuan yang pandai itu apa yang sudah dia sampaikan Bang Martin itu tepat. Jadi kita Iya, kita yang gantian lah, orang-orang- gantian saya dulu lah. Mau Bosi nanti Bang Bosi lagi ya, boleh ya? Oke. Jadi gini teman-teman, menurut data yang saya dapat bahwa Yesus ini selama hidupnya memang dikerumuni oleh perempuan, dilayani oleh perempuan. Nah, sementara teman-teman Kristen mengatakan Yesus tidak melayani, tidak perlu dilayani, tapi Yesus melayani. Nah, benarkah narasi seperti itu, Bang? Yesus tidak minta dilayani, tetapi Yesus melayani. Silakan, Bang. Memang benar. Contoh ya waktu dia melayani. Makanya dia bilang, bukankah di antara kamu seharusnya bukankah di antara kamu justru yang terkecil itu yang harus melayani kamu, bukan yang terbesar itu yang melayani kamu. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus sebagai Allah yang kami percaya dia sebagai Tuhan, dia membasuh kaki-kaki muridnya. Itu Yesus membasuh kaki-kaki muridnya. Makanya Yesus katakan, bukankah di antara kalian? Santailah kau berbicara, ngapain kau membasuh? Mengapa? Datar-datar aja lah. Kau khotbah di gereja membasuh, mengapa? Lah, kenapa kita menada seperti itu? Santai aja kayak Bang Baal itu narasinya. Ayo nah, kaget-kaget kita pakai songkat di telinga. Ayolah, yang standar. Firman Tuhan Ya, itu maksudnya harus dijelaskan dengan lantang. ya kau di gerejamu gitu, kalau di sini diskusi biasa aja, biasa aja. selesai Kalau di dong. gerejamu oke. Dia Masa emang kamu daripada ngomongnya kau di gitu, Bun. Udah, Bun. Dia ngomongnya emang gitu, Bun. Oke Bang Martin silakan ditanggapi. Ada narasi bahwa Kristen selalu si Bosi sebentar gantian, jangan tabrakan lah, jangan tantrum. Bang Martin, ini kan Kristen juga, kita coba tanggapan Bang Martin. Ada narasi bahwa Yesus ini tidak minta dilayani tapi melayani. Benar nggak itu narasi itu? Bang Martin silakan Bang Martin. Si Bosi diam ya, silakan Bang Martin. Open mic. Oke. Dari gini, kalau dari semua di Alkitab semua itu yang menunjukkan bahwa Yesus itu melayani, bukan dilayani sebenarnya. Tetapi ada 1-2 yang perempuan melayani Yesus. Melayani itu bukan melayani seperti bilang melayani mau seks seperti yang kamu ngomong tadi segala macam. Itu tidak ada itu. Melayani itu begini. Dari ada perempuan itu ada yang bisa berdoa, ada yang bekerja, jadi seimbang dan tidak ada bilang semua itu semua perempuan harus melayani Yesus, tidak ada gitu. Jadi itu yang saya tahu itu dulu. Oke, baik ya. Jadi memang betul ya. Jadi Bang Sibosi harus banyak mendengar ya. Karena orang yang bagus communication skill itu 80% mendengar gitu, 20% berbicara gitu ya. Jangan wah nyerocos 8 dibalik 80% nyerocos, 20% mendengar, itu salah gitu ya. Nah, di sini ternyata Yesus ini tidak hanya melayani tetapi banyak dilayani perempuan loh. Perempuan ini, kita bicara perempuan ini. Nah, kenapa Yesus senang sama perempuan? Nanti kita bahas ya. Di sini ya, pakai data ya. Jadi Bosi harus dikoreksi Ya, lagi. bawa datanya. Oke ya. Jadi di sini ya. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Bukan satu loh. Melayani Yesus. Jadi Yesus ini dilayani oleh perempuan. Tidak ada ceritanya laki-laki melayani Yesus, tapi di sini Yesus ini melayani perempuan-perempuan melayani Yesus. Ini konteksnya kita bicara kawin. Kenapa Yesus senang dilayani perempuan? Nanti kita bahas ya tentang Yesus ini dilayani perempuan. Kenapa dia di segala macam lah sama perempuan. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya Yesus ini dilayani oleh perempuan. Ini perikopnya loh. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Oke ya, si Bosi kita sudah terjawab. Kemudian apakah satu? Kalau murid Yesus 12. Tetapi 12 itu semuanya iblis lagi ya. Nanti kita pakai data ya. Tapi di sini perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ini banyak atau sedikit? Nah, kita lihat. Kalau sedikit juga artinya lebih dari satu. Banyak lebih dari satu. Nah, kita poinnya di sini. Di ayat 8, ayat 3. Yohana istri Husa bendahara Herodes, suasana dan banyak ini perempuan ini.
banyak perempuan yang melayani rombongan itu dan kekayaan mereka nih. Jadi yang banyak melayani perempuan Yesus. Nah, kembali konteks tadi, makanya Yesus memperumpamakan tentang kerajaan sorga ini, nih ya, tentang kerajaan sorga ini dikatakan bahwa nih, pada waktu itu hal kerajaan sorga ayat 1 ya. Seumpama 10 gadis. Oh, 10 gadis sedikit lah kalau ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya Tuhan mau dibikin 5 nggak masalah ya. 10 gadis yang mengambil peritanya dan pergi menyongsong apa? Loh ya, bukan realita. Terserah lah ya, nggak masalah. Ya. Ya, kita sabar dulu. Apa umpamanya mempelai laki-laki? Mempelai laki-laki itu nggak bisa diumpamakan lagi, udah jelas ini perkawinan. Karena apa? Ketika ada perjamuan di sini, ada perjamuan dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang apa? Perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ngapain lagi pintu ditutup? Saya bilang, kalau bukan melakukan hal itu. Silakan gitu aja. Silakan. Tadi itu saya sudah omong. Mungkin itu aja dari saya ya. Mungkin dilanjut dengan yang lain. Terima kasih. Tadi saya sudah omong tadi itu kan persiapan diri kita dimana saat kita dipanggil, yang 10 itu tuh berarti diumpamakan manusia ini perempuan yang pintar dan yang 10 tuh bodoh. Jadi begini, di situ intinya tuh yang 10 itu sudah siap diri kapan saja dipanggil oleh Tuhan. Dan mau apa dipanggil, Bang? Dengar dulu, bersama-sama di dalam kerajaan Allah. Mengerti? Mempelai di ruang perjamuan kawin, Bang. Di situ. Mempelai dengar dulu, saya omong. Mempelai itu tuh sesuatu bilang tadi. Mempelai itu tuh bukanlah seperti yang kita maksudkan bahwa itu perkawinan secara manusia dan manusia, bukan itu. Itulah memang kalau mau kawin itu di situ itu adalah itu di dalam kerajaan Allah, bukan bilang siap diri untuk masuk dalam kerajaan Allah, bersatu dengan Allah. Itu dalam itu tuh, dalam tujuan di situ. Bukan kawin dalam artinya masuk dalam kamar kunci pintu, bukan itu. Ini pintu tutup ini. Pintu ditutup loh nih, Bang. Pintu surga. Dengar dulu sama. Katanya nggak ada pintu ditutup. Itu saya bilang kalau kawin manusia mungkin pintu biasa ditutup, tapi itulah pintu surga ditutup untuk kamu yang belum siap. Dengar dulu. Berarti kamu nanti masuknya pintu neraka. Begitu dia punya nih pemahaman begitu. Oke, baik Pak Martin. Gini izin Pak Martin, saya potong sedikit ya. Jadi ini bukan bicara tentang sebelum di sorga, Bang. Kalau di sebelum sorga boleh kita maknai seperti itu. Itu tujuannya. Sebentar dulu. Tujuannya. Pak Martin bernarasi. Bukan Bang Martin bernarasi. Itu bukan narasi, itu tujuannya dari. Oke, nggak apa-apa, Bang. Oke, saya hargai. Tak kasih tahu perjamuan itu ya. Perjamuan itu ya ada perjamuan tuh gini. Perjamuan tuh bisa dikatakan sebagai acara. Siapa yang ngomong sih? Mic-nya tutup. Saya si Buasi. Oh, si. Oke. Jadi perjamuan itu bisa dikatakan seperti ini. Bisa dikatakan acara makan bersama. Yang dilakukan dalam suasana ngapain juga pintu ditutup makan bersama? Dengar dulu, Bang, jangan dipotong ya. Perjamuan formal atau santai. Tergantung konteks dan tujuan acara tersebut gitu loh. Ya. Perjamuan tuh banyak jenisnya perjamuan tuh, Bang. Ada perjamuan formal, ada perjamuan santai, ada perjamuan pernikahan. Nah, kalau perjamuan pernikahan itu acara makan bersama yang diadakan. Gitu loh. Alunan, perjamuan ulang tahun. Izin Bapak ngomong, coba cari tempat yang enak dulu lah. Itu berisik kali di belakang, noise sekali. Maaf ya, lanjut Pak. Jadi yang namanya perjamuan tuh ada yang namanya etika. Etika perjamuan tuh bisa kita menghormati tuan rumah, ya kan, atau tamu undangannya, ya kan. Etikanya seperti itu gitu loh. Ya kalau kita diundang dalam perjamuan kan paling tidak kita pakai pakaian yang pakaian yang sesuai kan, bahasa yang sopan, ya kan, gitu loh. Kita menghargai apapun yang dikasih sama orang yang melakukan perjamuan itu, yang disajikan, baik itu minuman, ya kan. Kita ikuti tradisi yang berlaku, yang melakukan perjamuan itu gitu loh. Gitu, Bang, perjamuan itu.
yaitu perjamuan. Kang Dito ingin Jamuan itu banyak. menanggapi ya. Silakan Kang Dito, fadhol Kang. Itu perjamuan pernikahan apa perjamuan kawin? Lah banyak, gimana? Sekarang perjamuan itu ya, tak kasih tahu ya. Kenapa ada tujuan perjamuan itu apa Bang, sendiri sih? Ada. Bang, jangan ad hominem. Itu di layar gede itu perjamuan kawin. Nah, iya makanya kita tahu dulu perjamuan kawin ya kan. Ini yang dibahas perjamuan kawin, tapi abang menjelaskan perjamuan pernikahan. Lah, nikah dengan kawin itu sama atau tidak? Lah, makanya saya bilang perkawinan sama kawin sama enggak? Loh, kawin dengan nikah ini sama atau beda? Lah, di Alkitab enggak bilang nikah kok, perkawinan. Ada nggak di situ nikah? Nah, kawin itu, abang ini Saya paham tanya, kawin nggak sih? Ada nggak di situ ditulis pernikahan? Kawin itu yang itu kawin itu. Gimana sih? Jadi rata-rata teman-teman Kristen menjelaskan itu makna dari pembahasan. Suatu bahasa itu kurang paham. Jadi kebanyakan yang diterangkan ada banyak naratif macam. ini Ya. tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Jadi untuk orang-orang mahasiswa sastra bahasa tentunya bahasa Indonesia ini kurang tepat. Harusnya mahasiswa bahasa Indonesia itu ya sastra harusnya orang Kristen semua biar pinter. Makna kawin sama nikah aja nggak tahu. Kawin itu ya, itu hubungan intim. Kalau perkawinan hubungan intim. Kalau nikah itu di Alkitab nggak ada proses. dibilang nikah. Di Alkitab nggak ada. Nah itu makanya jadi kawin kan. Jadi Nah, iya, makan-makan di situ ngelihat orang kawin gitu loh. Sebagai anak domba, ya kan mempelai. Ya, pantas lah itu namanya lihat orang kawin bang, aduh awal, aduh makanannya rasa apa itu nanti, aduh mau makan pun gak enak. Jadi gini, itu perkawinan itu bukan perkawinan seperti manusia tadi, itu bukan. Itu sebulan tadi. Iya, perkawinan itu ya namanya kawin itu ada buat tujuan. binatang. Jadi bisa Binatang yang kawin. Kalau manusia itu menikah. Justru itu. Jadi yang tepat itu bisa kenapa menikah? Itu berarti kawin. hubungan antara manusia dan manusia. Tapi ini antara hubungan manusia dengan Tuhan, beda. Gitu bos. Hubungannya beda. Memang Hubungan kan, manusia dengan kalau Tuhan itu masa beda. manusia sama Tuhan nggak tepat lah. Itu kan diumpamakan. Mengerti tidak? Makanya saya bilang kami di Alkitab Kalau kamu tidak mengerti di udah bertabrakan, tidak mengerti itu. pemahaman iman kita itu udah bertabrakan Yesus gitu. mengatakan itu diumpamakan 10 wanita yang bodoh dan 10 wanita yang pintar kan gitu. Kok kamu bisa? Jadi pemahaman linguistik ini jelas ya maksud edukasinya. kamu Edukasi yang kita merasa di sini pintar. untuk diskusi. Kamu yang merasa pintar, diskusi. aku mau tanya kamu. Kamu yang merasa Aku pintar, merasa aku mau tanya pintar. kamu. Coba kamu jelaskan. Anak kunci itu apa ya? Kunci itu berapa? Ayo. Alhamdulillah orang Islam kita sebagai orang Muslim ya dikatakan paling Kamu yang pintar. anak yang merasa anak Alhamdulillah. pintar. Kamu yang merasa anak pintar. Coba kamu kasih pemahaman apa makna daripada anak kunci. Emang anak kunci itu beranak? Anak kunci itu Kenapa apa? lari ke Coba kau pintu jelaskan. ini? Kenapa lari ke pintu? Karena kalian tuh tidak Bosi, itu tadi pintunya ditutup ada perkawinan kawin, kok malah kuncinya yang dibahas, gimana sih? Kuncinya yang Itu dicari. pintunya kok malah kuncinya yang dibahas, gimana sih? Pintu ditutup, mau kawin mak aduh kepala kuncinya parah, nggak nyambung. Perjamuan kawin itu di pikiran kamu, enggak sebotol yang kalian gini, pikirkan. bukan Gitu loh. Sekarang di Alkitab itu dibawa-bawa mengatakan isinya contoh yang tadi bicara lah, gantian bicara Pak si bos, Iya, gantian lah. Pak si bos. Begitu. Baik, ini kan ranah publik. Kita menggunakan bahasa. Aduh, memang ngeyel nih. Gantian dulu ya, Bang ya. Kan kita biar dia dulu. Si bos iya, saya yang silakan mute bicara dulu. Silakan. Ya, kita mute semua. Si Hendy lagi nih. Kau minum vitamin banyak-banyak Hendy biar badan gemuk, ya. Kau tahu kau.
Banyak minum vitamin kamu Hendy biar gemuk kamu. Badan gemuk kayak mana? Jangan Badan dibantu, gemuk jangan kayak mana? Ini orang jangan kok diselam, aneh. jangan diselam Pak, biar dia ngomong dulu. Kasih tahu kamu ya. Biar nggak tumpuk-tumpukan. Dalam memahami Kayak Tuhannya firman gemuk Tuhan, aja, heran. gemuk banget Tuhan saya. Melebihi daripada orang yang ada gemuk di dunia ini. Kamu nggak ada apa-apanya Natali. Di mata Tuhan saya nggak ada apa-apanya kamu. Kamu nggak ada apa-apanya Ini Natali. kenapa jadi Biar dia habis waktunya dulu, biar dia habis waktunya. Makanya saya kasih tahu kamu ya, saya kasih tahu kamu ya, orang-orang yang pintar di room ini ya, saya kasih tahu. Dalam memahami makna setiap penulisan yang ada di Alkitab, nggak seperti sebotol yang kalian pikirkan itu. Oh, Tuhan kami terkutuk, terus Tuhan kami terkutuk, kutuk. Kamu baca seperti itu, kutuk. Nggak seperti itu Bapak, Ibu. Nggak seperti itu yang kalian pahami dengan apa yang kami pahami. Gitu loh ya. Anak domba, oh kok Yesus disama-samakan dengan binatang? Nggak seperti itu yang kalian bisa pikirkan dengan iman kami. Gitu loh, ya kan? Nah, makanya kami orang Kristen dalam memahami setiap kebenaran firman Tuhan itu, kami minta tuntunan Roh Kudus untuk bisa memberikan kami pengertian apa sih arti daripada firman Tuhan ayat ini. Gitu loh. Ya kan? Supaya di dalam kita membaca firman Tuhan itu, kita dapat tuntunan, dapat Roh Kudus, sehingga kita mengerti, oh ini ayat firman Tuhan memberikan kita tuh tuntunan hidup, memberikan kita tuh pengajaran, pelajaran. Oke, cukup ya, gantian ya. Cukup ya. Untuk kita hidup yang lebih benar. Mana Oke, Tuhan yang gantian. kita layak kita Cukup. sembah? Cukup. Silakan Kandito lagi. Mana yang layak kita sembah? Mana Pak, gitu loh. Oke. Silakan gantian dong. Gantian dong. Ya, pemahaman kita di ranah publik adalah untuk mengedukasi. Edukasi di sini bukan untuk penyerangan, karena ada tertulis makanya itu kita yang bahas. Kalau di situ tertulisnya adalah perjamuan kawin, bukan perjamuan pernikahan. Nah, kaidah bahasa itu hubungannya dengan adab. Kalau seorang penerjemah mengimani bahwa ini adalah kitab suci, hendaknya diikuti gitu loh. Kalau yang dimaksud kawin ini untuk anak domba, memang sudah jelas yang kita bahas adalah perkawinan. Perkawinan itu ya kawin mengawin, tidak ada nikah menikah. Pernikahan itu untuk membentuk satu keluarga satu dengan keluarga yang lain, ini menyatu, itu namanya pernikahan. Tapi kalau perkawinan ya lebih menjurus kepada kehubungan intim, biologis. Itu kawin. Kenapa orang di Indonesia pada saat mengatakan kamu kawin, ini maknanya sudah negatif. Itu apakah salah Bible itu yang tadi mengatakan perjamuan kawin? Ya kalau salah kenapa diikuti? Itu aja, karena kita bahas ini yang tertulis, kecuali di situ yang dibahas adalah pernikahan Yesus. Jadi nikah nih Yesus gitu loh. Tapi kalau di situ pernikahan anak domba, bukan pernikahan ya, perjamuan kawin anak domba. Bagaimana pola berpikir kita sebagai manusia menganalisis kalimat itu, perjamuan kawin. Jadi orang kawin yang hubungan intim ini ditonton. Oke, Kandito, dijamukan begitu. Yang saya dengar dari bawah izin ya, tadi ada perjamuan kawin. Kawin kan biasanya itu kucing kawin, domba embek kawin, perjamuan kawin, terus dilayani banyak wanita, terus kemudian pintu ditutup. Nah ini minta diterangin nih. Ya, jadi embek kawin, kucing kawin, pintu ditutup, dilayani banyak wanita dalam perjamuan itu. Ini harus dijelaskan ini, biar netizen paham. Lanjut, makasih. Saya sudah jelasin tadi itu. Ya, gimana, Pak? Ya, silakan. Berarti telinganya tidak ada telinga. Saya sudah ngomong ulang kali tadi. Perkawinan di situ ada itu artinya apa? Kamu udah ngerti gimana? Yang santai aja Pak Martin, sampaikan ke mereka Pak. Iya, sudah ngomong tadi. Diam kau, ini Pak Martin dulu, harga ya Martin. Persatuan antara manusia dengan Allah. Jadi seperti perkawinan tadi yang perempuan pintar dan bodoh itu, yaitu bahwa kita siap, yang pintar harus kita siap seandainya kalau dipanggil Tuhan, sedangkan yang lainnya itu masih bodoh. Jadi saat mereka semua masuk surga, yang ini sisanya ini masih mencari minyak, berarti kan bodoh. Akhirnya pintu ditutup, karena surga ditutup, hingga mereka berteriak-teriaklah dari luar. Itu tujuan dari intinya itu tuh Pak, nih bos semua gitu. Itu pintu ditutup Bang, yang di dalam siapa?
Pintu surga ditutup untuk yang bodoh. Enggak ada surganya, ditambah-tambahin ayatnya. Enggak ada surga di situ, Pak. Enggak ada surga di situ. Ini. Arti pemahamannya. Manusia mati bentar. kemana? Bentar. Neraka ke Itu surga. secara tekstual kan ruang perjamuan kawin. Terus kata Pak Dengar, Martin, ruangan itu perjamuan itu kan kawin, katanya ruang surga surga. maksudnya. Iya bentar. Kata Pak Martin itu kan berarti surga. Oh, berarti surganya Pak Martin tuh ruang perjamuan kawin ya. Oh, gitu ya, Pak ya. Si Wase diam dulu ini. Perumpamaan seandainya kita mati kemana? Ke surga atau ke neraka kamu? Katanya dulu. Kenapa Pak Kalau Martin? kita siap berarti kalau seandainya kita mati, itu kita mau kemana? Mau surga Ini atau belum, neraka? itu bukan mati itu Pak, ini lagi kawin. Ini kan perjamuan kawin, Pak. Ini bukan bahas surga neraka, bahas kawin kok surga neraka gimana? Itu kan perumpamaan. Mengerti tidak saya katakan? Perumpamaan saat orang yang telah siap dengan saat orang yang belum siap. Perjamuan kawin itu terjadi benar Pak Martin izin. Perjamuan Bukan kawin, kawin, dengerin dulu Pak Martin saya tanya. Ini saya baru bertanya loh. Perjamuan kawin itu beneran atau perumpamaan? Perumpamaan itu perumpamaan. Tapi banyak orang loh Pak, kok perumpamaan lagi ada kegiatan kok. Itu terjadi loh itu Pak, kok perumpamaan terjadi loh itu di saat itu. Siapa bilang terjadi itu? Mana? Oh jadi nggak ada apa-apa terjadi di situ. Coba baca dulu, baca. Coba tampilkan lagi, kok nggak ada yang terjadi ya? Siapa tadi yang tampilin? Kang Sudah di bilang tampilin. perumpamaan masih juga. Bang Baal. Bang Baal tampilkan Bang Baal. Pak Metio kasih sampai begini, penjelasannya begini Pak Metio. Bentar dulu, ini mau ditampilin datanya kok perumpamaan, kok nggak ada yang terjadi ya? Sebentar dulu. Iya. Perkawinan itu artinya bertemunya Yesus bersama dengan orang-orang yang percaya dan jemaatnya. Itu terjadi apa perumpamaan? Apa? Itu terjadi atau perumpamaan? Ya terjadi lah di ya, terjadi, bukan perumpamaan. Itu terjadi di kehidupan. Terjadi Pak Martin. Pak Martin nggak benar ini Pak Martin. Buka dulu kembali, buka kembali. Lu berdua berantem. Satu bilang perumpamaan, satu bilang terjadi. Bukan. Dia bukan. Silakan dia. Selesai dulu berdua. Kembali. Tapi nanti gimana nih Kang Dito? Berdua berantem nih. Kehidupan yang kekal, Pak. Udah bilang itu perumpamaan. Selesaikan dulu konsili dulu berdua, konsili dulu. Bukan, ini supaya memahami arti dari perkawinan itu tuh persiap. Itu kan di situ kan sudah perumpamaan. Kita tuh sudah siap sedia. Terjadi, gitu loh, Pak Martin. terjadi, iya. Maksudnya kan tujuannya begitu. Siap-siap. Terjadi satu bilang perumpamaan. Ini harus konsili dulu nih berdua nih. Jangan nanti ya Yesus datang kedua kali baru kalian menyesal gitu loh. Nah, jangan nggak usah ngancem. Nggak usah ngancem. Kami nggak takut diancam. Perempuan yang bodoh dan lima perempuan yang pintar itu maknanya gitu loh. Iya, itu. Enggak, ini pertanyaannya tadi, ini terjadi beneran atau perumpamaan? Buat apa saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh Pak Nyuma, topiknya Pak Nyuma. Ada perkawinan, dengerin dulu saya kasih topik dulu si bos saya diam dulu. Ada perkawinan. Terus pintu ditutup dalam perjamuan perkawinan itu. Terus Yesus dilayani banyak wanita. Katanya dia perumpamaan. Terus satu yang bilang udah terjadi gitu loh. Jadi mereka berdua berselisih paham. Begitu Pak Nyuma, silakan itu topiknya. Dia begini Pak Andi kalau saya jelaskan. Pintu ditutup itu ada artinya bahwa kesempatan bagi orang-orang yang sudah siap sedia ya, itu perempuan yang pandai ya, perempuan yang pintar, pandai. Itu mereka menggunakan waktu mereka itu tidak sia-sia, artinya bahwa mereka itu sudah pada saat mereka ini bisa bertemu dengan mempelai laki-laki itu, Yesus itu, ya kan? Kerajaan surga itu sudah menjadi milik mereka. Tapi mereka perempuan yang bodoh ini, dia tidak menggunakan kesempatan dalam hidup mereka untuk mempunyai kesempatan untuk masuk ke surga. Oke, terima kasih Pak. Begini Pak, Anda sudah dikasih ngomong dari tadinya rocos terus. Ya. Tolong ya, kalau Anda memotong Gurunda lagi ngomong, saya tendang Anda ke tong sampah ya. Dengarkan dulu, silakan Fadl Gurunda. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu loh. Terkait dengan surganya Kristen itu diterangkan di dalam 1 Korintus 2 nomor 9.
apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Artinya terkait dengan Yesus menikah atau tidak menikah, kita harus kembali dalam pola keberadaan Yesus ini. Kenapa Dia nggak menikah? Apa alasannya? Itu dulu, kenapa Yesus tidak menikah? Kenapa Yesus kemudian di dunia tidak menikah dan juga di surga tidak memiliki pasangan? Ada apa dengan Yesus? Sakitkah Dia? Atau Dia tidak memiliki, mohon maaf, Dia tidak memiliki jenis kelamin? Dia bukan manusia? Atau apa yang mendasari kok Yesus dibatasi nggak menikah? Kalau Yesus menikah, Dia manusia, Dia juga punya hasrat, Dia juga punya keinginan. Terus siapa kita yang menghalang-halangi Beliau untuk menikah? Bahaya itu kalau Yesus tidak menikah, baik di dunia maupun di surga. Karena kelak manusia dikatakan sendiri oleh Yesus di Matius 19:29 akan dipersiapkan pasangan istri 100 kali lipat. Nah ini yang mau menjawab dan yang bisa menjawab ini, kenapa Yesus mesti tidak menikah? Apa alasannya? Ada apa dengan Yesus? Sakit? Sakit apa Dia? Ada gangguan kelainan atau gimana? Karena Dia manusia. Di Ibrani 13:8, Yesus kemarin, sekarang maupun yang akan selamanya tetap sama, tidak pernah berubah. Nah, Yesus ini manusia. Yesus ini manusia. Kenapa Dia tidak menikah? Apa jawabannya? Coba, silakan. Oke. Yesus kenapa tidak nikah? Iya. Ya. Oke. Kenapa tidak nikah? Yesus itu adalah firman, bukan manusia seperti kita. Memang 100% manusia, tapi Dia adalah firman, roh, firman. Jadi tidak mungkin Dia menikah. Dia datang ke dunia hanya untuk tugasnya. Tugasnya itu menebus dosa manusia. Itu ya tugasnya Dia. Bukan datang untuk menikah, apa itu tidak ada tuh. Jadi jangan diprediksi bahwa Yesus datang untuk menikah seperti manusia biasa. Tugasnya Dia adalah menyelamatkan umat manusia dari dosa. Itu. Gitu saya gitu dulu. Iya, di mana bisa saya baca dalilnya Yesus itu adalah firman? Yohanes 1 toh? Kan ada. Yohanes 1 itu bukan Yesus, Bang. Yohanes 1 itu bukan Yesus. Yohanes 1 nomor 1 itu bukan Yesus. Firman itu Yesus. Yang firman itu adalah Tuhannya. Allah. Tuhannya Yesus adalah sumber firman. Yesus bukan di situ. Yesus itu sang firman. Ya, sang firman. Nggak ada itu dalilnya Yesus sang firman itu. Itu halusinasi. Mana dalilnya Yesus sang firman? Itu sudah berdasarkan firman. Coba. Di mana dalilnya Yesus adalah sang firman? Ya, saya butuh dalil. Satu-satu ya, Bro. Kita butuh dalil. Kita nggak bisa di sini berasumsi. Itu firman. Yesus itu firman. Tidak ada di situ Yesus adalah firman, Bang. Yang bersama-sama dengan Allah itu adalah sifat firman, sifat kalam, sifat kalimah. Itu bukan Yesus. Allah. Aku nggak kenal firman Allah. Ya, kalau Allah itu berarti pohon. Aku nggak kenal Allah. Beda. Tapi aku kenal Yahweh. Ya, itu pakai Yahweh, jangan pakai Allah itu. Pakai Yahweh. Tidak. Nah, pakai namanya Allah bukan, itu kan junjungan, bukan nama seseorang. Iya, pakai Yahweh. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Yahweh. Nah, sekarang Allah yang mana ini maksudnya? Allah yang mana? Ibrani atau Arab? Kami tetap Ibrani, pakai Ibrani pun Arab. Arab ya? Atau Ibrani? Arab. Kami Ibrani kami pakai.
Oh, Ibrani berarti pohon. Berarti pada mulanya adalah firman. Bukan arti. Firman itu bersama-sama Jadi dengan gini, pohon gitu. Dengan Allah. Jadi Allah itu pohon dalam di situ bahasa Ibrani. Firman itu adalah firman sendiri itu tuh adalah Yesus itu menurut kami. Tidak menurut ada kami, dalilnya, Pak. menurut kami. Jangan Bukan ini. ada dalilnya tuh. Mana dalilnya firman adalah Yesus? Tadi Bapak berfirman. Itu baru betul. Itu baru betul. Bapak berfirman. Dari suara. Bapak berfirman, Maria, ya paman, hamil dong. Nah, hamillah Maria. Setelah hamil, ya, barulah Yesus keluar dari rahim. Jadi Yesus itu bukan firman, tapi Yesus itu berasal dari firman. Itu betul. Jangan ditambah, jangan dikurangi, tidak bagus. Dari itu firman, betul dari firman. Tidak, firman memang. Yesus firman itu yang menjadi bukan manusia. Iya, Firman yang menjadi manusia, bos. Iya, firman menjadi manusia itu maksudnya adalah instruksi perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan sebagai perintah kepada Maria untuk hamil. Itu firman yang keluar dari Tuhan. Wahai Maria, hamil. Nah, itu firman. Apa yang terjadi? Maria hamil, keluarlah anaknya ciptaan bernama Yesus. Maka Yesus ini pada mulanya adalah firman yang berasal dari mulut Tuhan. Nah, tuh. Begitu cara pikirnya. Ya, betul. Ya, berarti Yesus adalah firman. Enggak dong, enggak. Bukan. Coba kamu sendiri yang ngomong. Yesus itu adalah firman sendiri. Sekarang begini, firman itu apa? Firman itu apa? Ya, perkataan. Nah, perkataan. Perkataan ini keluar dari mulut Tuhan, betul? Iya. Dari mulut Tuhan, betul. Yang keluar dari mulut Tuhan, firman ini keluar dari mulut Tuhan. Setelah firman ini keluar dari mulut Tuhan, yang keluar dari mulut Tuhan itu manusia atau perkataan? Perkataan. Berarti bukan Yesus kan? Perkataan. Berarti bukan Yesus kan? Perkataan. Iya, berarti bukan Yesus kan? Harus turunkan. Coba. Kena ginjal. Ini perkataan betul. Iya, perkataan. Tidak. Jadi perkataan yang jatuh dari langit sampai kepada Maria, betul? Supasti. Ya, mana Yesusnya di situ? Mana Yesus? Perkataan itulah Yesus yang keluar, yang turun. Gimana ceritanya? Yang turun dari langit, yang turun dari langit ini, yang turun dari langit ini perkataan atau daging? Perkataan itu turun. Kan dari langit ya. Perkataan. Ada nggak daging? Ada nggak daging di situ? Langsung ke Maria. Sudah ada nggak daging? Ketika firman datang, ketika firman mengandung dari Roh Kudus. Nah, ketika firman keluar dari mulut Tuhan, ada nggak Yesus daging di situ? Loh, dikasih ke Maria. Enggak, yang saya tanya, kan Anda mengatakan Yesus itu firman. Maka saya tanya, ketika Tuhan berfirman, keluar perkataan dari mulut Tuhan, belum masuk ke alam bumi, firman ini kemudian turun ke alam bumi, itu berupa daging atau perkataan? Perkataan yang dijadikan daging. Berarti belum ada Yesus. Daging. Berarti pada saat akan menjadi daging kan? Akan menjadi daging. Nah, sekarang ketika firman itu menjadi daging, itu bukan berarti perkataan menjadi daging, tetapi ketetapan Tuhan supaya Maria hamillah Maria. Setelah Maria hamil, keluarlah anaknya Yesus. Nah, Yesus pada mulanya adalah perkataan Tuhan, instruksi Tuhan kepada siapa? Kepada Maria. Jadi Maria itu perkataan Tuhan. Ya, iya, perkataan Tuhannya. Perkataan Tuhannya, hamillah Maria. Hamil, melahirkan seorang anak laki bernama Yesus. Maka Yesus ketika diterangkan, Yesus pada mulanya adalah firman. Alam semesta ini pada mulanya adalah firman. Kan begini, kan beda. Jadi Yesus itu bukan firman, tapi pada mulanya firman. Roh yang turun itu bukan Maria ada berhubungan dengan Allah langsung.
Tapi kan dari roh kan, dari firmannya itu. Yang turun berupa yang roh dibuat. itu adalah Dengar Roh dulu. Kudus. Nah, itu tadi bukan dari itu firman itu melalui Roh Kudus. Mengerti Bukan tidak? Yesus Roh yang mengerti. berasal, bukan Roh. Yesus yang Itu. berasal, bukan Yesus yang berasal dari Roh Kudus. Yesusnya, Marianya yang kemudian kedatangan Roh Kudus. Roh Kudusnya berkata, Mengandung dari Roh Kudus. iya, Firman mengandung itu dari Roh Kudus itu maksudnya mengandung sehingga jadilah dari manusia, pemberitaan. gitu manusia. Bang, ketika dikatakan mengandung dari Roh Kudus, artinya Roh Kudus datang memberitakan tentang kehamilan beliau. Nah, kalaupun rohnya itu disebut Roh Suci, rohnya Yesus. Kenapa? Karena dia bukan dari anak zina. Dia langsung dari Tuhan. Yang menganugerahkan roh masuk ke dalam tubuhnya Maria itu langsung Tuhan. Tidak melalui proses senggama. Langsung hamil dia. Tidak ada laki-laki yang menjamahnya. Makanya untuk menepis fitnah dari Yahudi, maka Yesus itu disebut sebagai Roh Kudus. Yesus nanti kedatangan Roh Kudus yang adalah utusan Tuhan nanti di Sungai Yordan. Jadi ada dua keadaan yang berbeda, gitu. Jadi Yesus itu bukan firman. Keadaan yang berbeda. Yesus itu bukan firman, tetapi Yesus adalah manusia yang pada mulanya adalah firman. Nah, itu yang betul. Itu firman. Ya, sama seperti kita. Baca Matius 4 nomor 4. Seluruh manusia pada mulanya adalah firman. Jadi kedudukan kita sama seperti Yesus. Bedanya Yesus lahir tanpa ayah. Kita adalah firman yang lahir karena ada ayah. Itu bedanya. Gitu Bang. Jadi tidak ada dalil itu Yesus itu firman, tidak ada. Yesus itu adalah ciptaan Tuhan yang berasal dari firman. Makanya saya bilang tadi, gimana? Yang turunkan kan melalui Roh Kudus kan, beda kan saya bilang melalui Roh Kudus. Jadi beda dengan seperti manusia tadi, seperti Bang Zuma ngomong. Jadi beda dengan manusia seperti kita. Karena ini Roh Kudus. Roh Kudus adalah dari Allah sendiri berfirman, mengeluarkan perkataan melalui Roh Kudus, jadilah Yesus kan gitu kan, menurut Zuma ya. Nah, di situ adalah di dalam itu Yesus itu adalah suaranya Tuhan. Dan tugasnya dia pun bukan untuk manusia, bukan untuk ini hidup seperti manusia biasa, tapi dia harus bisa memberitakan apa yang disuruh oleh Allah gitu. Iya. Itu nih Zuma. Iya, betul. Tidak ada masalah di situ. Yang jadi permasalahan ketika Yesus berasal dari firman, lalu kemudian dia bertumbuh menjadi manusia dewasa. Kenapa dia tidak nikah? Ada masalah apa? Loh, aku bilang, tugasnya dia sini bukan datang untuk menikah atau memperbanyak atau mau menambah perbanyak ini umatnya, tidak. Datang ke dunia adalah tugas dia utama adalah menebus dosa manusia itu. Yang dari perjanjian lama telah mulai dari Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, dan dosa-dosa itulah nanti yang ditebus oleh Yesus kan gitu. Itu kan maunya Kristen. Itu maunya Kristen. Bukan maunya Kristen. Itu di mana? Di maunya mana? Allah. Di mana? Di mana tertulis? Di mana tertulis maunya maunya Yahweh? Susah sekali gue sebut Yahweh. Itu coba nih kalau kamu yang lebih tahu coba di perjanjian lama. Coba. Tidak ada di kitabnya Yahudi nebus dosa. Sudah ada semua. Tidak ada nebus dosa. Tidak ada nebus dosa. Akan turun seorang, nah itu ada semua nih. Tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi nebus dosa pakai manusia, kecuali ajaran Paulus. Paulus yang ajarkan nebus dosa pakai manusia. Itu dari apa kita itu ada semua itu yang rujuk bahwa akan datang seorang penyelamat dunia. Ya, penyelamat, dia penyelamat tapi bukan ditumbalkan. Dan harus mati. Dan tidak ada, nggak ada itu dalilnya. Nggak ada, itu kehendak setan. Kehendak setan harus ada tumbal. Nih, tak kasih contoh. Harus mati dulu dan bangkit kembali. Itu ajaran setan itu, Bang. Maaf Bang, itu bukan ajaran para nabi itu. 1 Timotius 1 nomor 20,
di antaranya Hymenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada setan, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi hanya Paulus yang mengajarkan mempersembahkan tumbal kepada setan. Tidak ada itu nabi-nabi Yahudi, tidak ada Tuhannya Yahudi menumbalkan manusia untuk dosa manusia, nggak ada. Itu dalilnya di mana? Kalau di ajaran Paulus betul. 1 Korintus 5 nomor 5. Paulus kemudian menumbalkan manusia kepada iblis. 1 Korintus 5 nomor 5. Buka di mana? Buka di itu apa kitab Taurat itu ada yang rujukan bahwa akan datang seorang penyelamat. Mengerti tidak? Itu ada tuh. Di mana? Mati yang akan mati. Di mana itu bang? Di mana? Coba tunjukkan di mana dalilnya. Di Taurat, tidak ada itu Taurat. Tidak ada. Tidak ada bang. Taurat ada itu. Tidak ada di Taurat, tidak ada. Sudah dari 2 jam sebelum kiamat kita cari pun sampai botak kepala tak ada yang itu, tak ada. Nggak ada itu bang. Yang mengajarkan mempersembahkan korban kepada setan itu Paulus. Korban manusia kepada setan itu Paulus. Itu urusan Paulus. Tapi yang kita pahami yaitu Yesus itu adalah dia turunnya dari langit, ya, dan lahir dan akan naik kembali ke langit. Itu ceritanya itu saja. Iya, memang dia naik karena orang-orang Romawi cikal bakal Kristen ingin membunuhnya, tapi Tuhannya tidak mengizinkan pembunuhan terjadi terhadap dirinya, makanya dia diselamatkan. Gitu bang. Itu tidak ada di kitabnya Yahudi Tuhan menginginkan persembahan manusia, nggak ada. Paulus yang mengajarkan itu. Itu ada pertama kan dari persembahan Abraham melalui anaknya sendiri. Diganti domba di tempat yang sama saja, diganti domba. Diganti domba di tempat yang sama yang Yesus disalibkan. Karena dia sudah tunjuk bahwa nanti tempat ini nih akan jadi seperti yang dia buat gitu. Itu karangan itu. Itu apa? Nggak ada itu. Nggak ada dalil itu, nggak ada. Mana? Itu pembodohan gereja itu bang. Tempat yang sama itu sekarang yang disalibkan Yesus di tempat yang sama, di mana Abraham yang mengorbankan anak domba itu. Gitu. Wah, itu di Bukit Moria itu bang. Aduh. Ya jadi Bukit Moria memang. Asal ngomong. Yesus tuh. Yesusnya di Golgota. Golgota. Dulu namanya apa nama si tempatnya? Coba. Yang pasti bukan di situ. Yang pasti bukan di kejadiannya bukan di Golgota. Kok jadinya larinya ke sana ya? Kamu itu nama tempat aslinya itu di Bukit itu. Kalau tidak ada data bang ya. Ya itu bos. Ya percuma kalau cuman nggak ada data mau diskusi kayak manapun. Kalau cuman cuap-cuap pantat ayam juga bisa bang. Bukan masalahnya kita ngomong ya. Itu kenyataannya begitu. Kenyataannya Anda berangan-angan. Tidak ada itu Bang Martin. Wow, berangan-angan. Siapa yang berangan-angan? Ya, kita semua. Datanya mana? Tadi semua beriman. Tadi data yang kita minta ada nggak? Kalau saya kasih data hanya Paulus di luar dewa Molok, penyembah dewa Molok, hanya Paulus yang mempersembahkan manusia kepada setan. Dan hanya setan yang menginginkan persembahan darah manusia. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi nggak ada pernah menginginkan darah manusia, nggak ada. Loh, saya sebenarnya tugasnya Yesus datang ke dunia itu tuh hanya untuk itu menebus dosa manusia. Nggak ada itu, nggak ada itu, nggak ada itu. Itu ajaran Kristen bang. Kan acuan kita di sini kebenaran, bukan ajaran Kristen. Yang kita jadikan acuan ini adalah kebenarannya. Tuhannya Yahudi mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Ya itu larangan, tidak boleh. Yesus ada gak bersalah? Gak ada kan? Kenapa mau dibunuh?
Karena keinginan Kristen. Pesanan kali. Bunuh Yesus supaya kita ada Tuhan. Bukan. Jadi? Bukan. Salah. Itu salah. Itu Roma 14 nomor 9. Yesus dibunuh itu kan karena apa? Karena para ahli Taurat dulu menganggap Yesus ini kan menghujat Allah. Nah, itu. Nah, sekarang ini Yesus ini mengajar apa yang dikatakan Allah, kan gitu. Nah, itu abang sudah jawab. Apa disuruh Allah? Apa Itu yang abang Allah? sudah jawab. Ahli Taurat kan gitu. ahli Taurat akhirnya mereka bunuh Yesus, kan gitu. Nah, ahli Taurat menganggap Yesus menghujat Allah, kata Anda. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan ahli Taurat dan ada nubuatan, berarti ahli Taurat inilah yang lebih tahu daripada Anda yang muncul 2000 tahun setelahnya. Justru saya bilang kenapa saya bilang dia ini Nabi mereka ini ahli Taurat mau membunuh Yesus karena takut. Enggak, kenapa akan- ahli Taurat? Kenapa ahli Taurat tidak mempraktekkan aja langsung nubuat yang ada di Taurat mereka kalau ada? Yang saya bilang kan sudah dilarang sebenarnya membunuh kan, tapi kan Nah, itu kenapa katanya mereka masih membunuh? nubuatannya yang mana yang betul? Karena mereka takut bahwa nih Yesus ini sudah menghujat Allah dan takut seperti Yesus ini hanya iblis yang takut. Loh, Yesus itu bukan begitu Bang. Kalau konsep Kristen ini betul dipercayai oleh penganut Taurat, maka begitu Yesus datang tanpa ayah, lahir di tengah-tengah mereka bermujizat, maka mereka akan kompak. Yesus, ya paman, kamu sudah datang ya. Kamu kan yang diceritakan di sini kan, kamu Tuhan kami kan ya? Iya. Kapan kita eksekusi? Besok. Apa yang kita butuhkan? Siapkan palang. Tiang. Itu yang kalau manusia ya, begitu pasti. Lah, Kalau menurut Tuhan kan beda. lalu dari mana hitungan dari mana yang Anda katakan tadi ada nubuatannya, ada di dalam Taurat, ada itu ilmu dari mana? Bukankah Anda sudah mengatakan di situ ada nubuatan? Nubuatan berarti ada ramalan. Ramalan yang dimiliki oleh ahli Taurat berdasarkan Taurat mereka. Mereka adalah ahli. Disebut ahli karena mereka yang memahami Taurat itu. Dia baca, dia pelajari, orang-orang Farisi itu pelajari Taurat itu dengan seksama. Ketika dia pelajari dan tanda-tanda dan nubuatan itu sudah ada pada diri Yesus, kenapa orang 2000 tahun yang tahu? Kenapa orang Roma yang tahu? Kenapa orang Yunani yang tahu? Harusnya ahli kitab, ahli Taurat yang tahu. Maka Yesus juga adalah orang yang menganut Taurat. Ahli kitab adalah penganut Torah. Ketika mereka bertemu, maka kompak terjadi. Ayo, sudah tiba masanya. Anak domba Tuhan sudah datang. Maka dilakukanlah upacara besar-besaran di Yerusalem. Maka terjadilah Yudaisme itu berubah menjadi Kristen. Disebabkan karena nubuatan dalam kitab mereka sudah tergenapi dengan mereka membunuh Tuhan mereka sendiri di atas tiang salib. Tidak ada Kristen, yang ada Yudaisme. Atau tidak ada Yudaisme, yang ada hanya Kristen. Ini Kristen Anda kan karang-karang setelah sendiri, gimana dong? Dengar dulu, Kristen kan ada kan setelah Yesus meninggal. Ya, pengikut Paulus Kristen itu, ya betul. Bukan, itu Lalu sudah ikut. Lah, ada kan bukan hanya Paulus yang tulisnya itu Alkitab, hanya Paulus yang tulisnya, bukan banyak yang tulis. Iya, tapi pengikut dari kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Pengikut Yesus itu ibadahnya Sabat. Mereka tidak makan babi. Mereka ibadahnya Sabat dan kemudian menyembah Elohim dan kemudian mereka bersunat. Tempat ibadahnya di sinagogi. Nabi-nabi mereka adalah Abraham, Daud, Salomo, Elia, Yeremia, Samuel, kemudian siapa lagi? Musa. Bukan nabinya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Itu nabinya Kristen. Yang Bukan Kristen nabi kami itu. Itu bukan nabi itu. Ya itu diumpetin. Itulah diumpetin. Bukan nabi. Kami bukan Kalau nabi itu. Kenapa diumpetin kenabian mereka? Yang menganggap nabi kan kamu mungkin yang menganggap nabi. Kenapa kemudian diumpetin itu kenabian? rasul seperti Rasul. Yohanes itu rasul. Nah, itu rasul. Berarti dia nabi. Rasul. Beda tidak. Oh, salah. Bukan Anda seperti salah. ini Muslim yang semua nabi diambil semua. Kami enggak. Kami ada nabi Bisa yang tidak itu seorang nabi, bisa nggak orang bertitelkan sarjana diambil, tanpa gitu. ada SMA, Bang? Bisa nggak? Tidak. Bisa nggak orang Itu jadi ceritanya beda. sarjana tanpa Ceritanya beda. SMA? Bisa nggak? Itu ceritanya beda. Oh, sama. Lain. Diibaratkan
Nabi Ini itu sama. diibaratkan SMA, Nabi- Rasul itu adalah itu beda. S1, sarjana. Tidak ada sarjana tidak ada. tanpa SMA. Namanya- Tidak ada Rasul kalau tidak melalui tangga Nabi itu Nabi. Nabi ya Nabi, Rasul ya Nah, Rasul. sekarang saya tanya kepada Itu saudara. Pengikut ya pengikut. Beda. Sekarang saya tanya. Itu. Sekarang saya tanya, yang menerima wahyu dari langit itu Nabi atau Rasul? Ya Nabi kah? Nabi. Itu Anda jawab. Sekarang Nah, sekarang kalau Rasul kalau ini, Anda dia mengatakan menulis Lukas, apa? Markus, Matius, Yohanes, Paulus bukan nabi, Rasul. lalu catatan-catatannya ini apa? Surat kabar robek? sekarang bukan. Ini Apa? mereka Wahyu. menceritakan apa yang Wahyu atau bukan? Mereka menceritakan apa yang bukan wahyu juga. Mereka Jadi menceritakan kitab apa Anda yang ini diceritakan bukan oleh wahyu? Yesus. Dengar dulu. Mereka ceritakan apa yang diceritakan oleh Yesus. Antara kan Yesus rasa. omong baik itu yang ditulis oleh mereka. Berarti kitab mereka Anda ini bukan ceritakan- wahyu. Menceritakan. Bukan. Tepuk Menceritakan tangan. apa yang Dah, selesai. menceritakan apa yang mereka Ya, lihat. ya surat kabar, surat Sehingga kabar. manusia Surat kabar. itu mengerti. Ya, Mereka surat mengerti kabar. bahwa Yesus itu bukan. Yang intinya ada di dalam Yesus. Surat begitu ya. kabar, surat yang disusun Intinya itu untuk ada di dalam mengabarkan. Yesus. Itu dikatakan Bukan surat kabar. Tulisannya. Ternyata Intinya kitab itu bukan Tuhan. tujuan. Kitab Anda bukan YouTube. Anda bubar. Tulisan. Tulisannya bisa dimaknai dan ada gini. Ini supaya gini buat saudara tahu ya Bang Yuman. Ini Injil ini bukan ini apa yang mereka buat, lihat dan apa yang dibuat oleh Yesus mereka tulis. Iya, Ya, saya itu. tahu koresponden ceritanya. Jadi, dia notulen. Dia penulis. Dan ada saksinya yang dia menulis. Iya, ngerti. Jadi bukan bilang ngerti. Yang pasti bukan firman Tuhan. Ya udah Dengar selesai. dulu. Bukan Mana ilham. firman Tuhan, dengar saya ngomong. Firman Tuhan langsung ini, Tuhan langsung ngomong, ini kau buat ini, buat itu, tulis ini, tulis itu. Tidak ada itu. Mana Tuhan begitu, tidak ada. Hanya kamu yang sendiri yang mungkin yang hanya Al-Quran sendiri yang turun dari langit langsung itu. Kalau langit tidak. Yang Udah lain semua itu teman-teman, tulisan. capek-capek kalian berdiskusi surga Yesus nikah tidak menikah, ternyata yang mereka jadikan acuan itu surat kabar, bukan firman Bukan. Tuhan. Loh. Memang Iya, emang lagi. apa yang dengar dulu, apa yang dibuat oleh Yesus itu dituliskan sehingga Iya, manusia itu berarti kan mengerti. bukan firman Tuhan. Sedangkan kamu yang kalau kamu punya itu bilang firman Tuhan itu dari langit itu beda. Itu entah dari langit dari mana kami tidak tahu. Betulnya kami tidak. Itu yang dituliskan. Surat kabar. Berarti apa yang diajarkan. Itu ya surat kabar, itu surat Jadi kabar, Bang. kita mengikuti Anda itu tahu yang nggak? yang diajarkan. Anda tahu tidak? Karena ada saksi. Coba. Anda tahu tidak latar belakang sebuah pemberitaan dituliskan di surat kabar? Anda tahu tidak? Kejadian. Pasti ada kejadian, ada kejadian. Itu makanya kita Ada pada yang- surat kabar. Ada kejadian, nah betul. Iya. Terus? Jadi wartawan melakukan olah TKP, dan kalaupun dia sejak tidak kapan ada juga? pada TKP, maka wartawan-wartawan ini akan meliput berita tersebut berdasarkan atas kesaksian-kesaksian orang terkait dengan peristiwa itu. Jadi surat terus kalau- kabarnya lah yang Anda imani sebagai firman Kalau- Tuhan selama ini. Baru Yang tahu aku. firman Tuhan itu ya, kita dulu. Firman Tuhan itu gimana? Firman Tuhan itu sekarang yang firman- diterima langsung Coba. dari Tuhan Dari mana? melalui Roh Kudus sampai kepada wakilnya, dutanya, utusannya. Itulah Nabi. Itu bukan, itu tuh kan tidak saksi itu ada belum tentu juga. Saya Tidak bisa butuh. ngomong begitu. Yang Saya namanya bisa ngomong wahyu, sekarang gini. yang namanya Saya bisa wahyu ngomong itu begini. tidak butuh saksi. Itu keliru. Loh. Kok Saya wahyu sendiri butuh yang- saksi? saya Sekarang bisa- begini saudara, misalnya, siapa saksi? ini Sabar. saya hanya bisa- Siapa saksi ketika kemudian Abraham malaikat datang kepada Abraham? Roh Tuhan datang kepada Abraham, siapa saksinya? Siapa saksi ketika kemudian Tuhan Itu mungkin berfirman ada. kepada Nabi Musa? Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada Ketika Tuhan pasti berfirman kepada Nabi ada Musa, pasti. siapa saksinya? Siapa? Orang Mesir kan dulu. Itu ada. Pasti ada itu. Itu pasti ada. Alamak, Firman- lucu teman ya. Kalau tidak, kalau firman Tuhan. Pendeta kok firman gini Tuhan yang- ilmunya? Kok pendeta kayak firman gini ya? Tuhan. Woi, saya tidak pendeta, saya orang awam biasa saya. Kalau di depan jemaat beliau pendeta, kalau di depan Bang Suma dia jemaat biasa. Saya orang biasa saya.
Bodoh mata orang Pendeta semuanya begitu, hanya 1-2 yang berani mengatakan dirinya pendeta Orang kalau berhadapan dengan kami. Saya Katolik, kok pendeta gimana kamu? Oh, pastor. Itu nggak mengerti pastor. juga. Iya, pastor. Oh, pastor juga, pastor harus sekolah dulu. Sadar, Iya, iya, anggaplah wartawan kalau gitu, wartawan. Tidak, salah. Kalau bukan pena tua Semua pasti yang diturunkan dari pena patah. Kalau yang Bukan. diturunkan yang dari Allah dari Roh Kudus itu bohong juga kalau saya. Tipu kalau saya. Jadi Yesus Nah, bohong dong. Tidak. Kalau Yesus sendiri yang ngomong, karena Yesus menjadi manusia dia ngomong, dituliskan oleh para rasul, itu benar. Tidak ada banyak saksinya juga, gitu. Kalau yang tidak ada ujung pangkalnya, saya yang datang turun salah ngomong terus tulis. Oke, mari kita uji ya. Mari kita uji. Yesus itu menyampaikan firman antara tahun 30 sampai tahun 33. Kenapa kitab Anda ditulis kemudian puluhan tahun setelahnya? Misalnya, Matius ditulis tahun 60-an. Ada selisih 30 tahun kurang lebih, baru pengarang Matius menulis. Begitu juga Lukas. Bukankah Yesus menyampaikan firman, muridnya sudah menerima firman itu? Adakah penulis pada zaman Yesus? Itu saya cerita masalah begitu. Itu saya tidak belajar di situ. Saya tidak pernah belajar. Jadi yang saya tahu setelah itu baru iya, gimana, Bang? Para rasul menulis berdasarkan pewahyuan atau penelitian? Entah dia penelitian entah dia itu mau, tapi kalau wahyu itu ada. Hanya mereka menulis itu berdasarkan Nggak ada wahyu, Bang, nggak ada. Di Kristen itu nggak ada wahyu. Perjanjian lama maupun perjanjian baru itu nggak ada karena terjemahan. Apa yang dibuat oleh Yesus itu ditulis. Kalau terjemahan lama dalam hal ini kitab Tanakh itu adalah wahyu. Itu. Tapi kalau yang di Anda yang disebut Septuaginta itu bukan wahyu. Secara tertutup atau perjanjian baru bahasa Yunani dari penulis-penulis kitab saudara yang adalah nabi-nabi saudara itu juga adalah bukan wahyu. Jadi tidak ada wahyu di Kristen, itu nggak ada. Surat kabar yang ada, Bang. Kami mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus itu. Surat kabar, bukan surat kabar yang seperti di sini ya, yang di Indonesia pedoman rakyat. Terus apa lagi kayak Pajar Makassar atau apa? Bukan begitu maksudnya. Surat kabar ini maksudnya adalah surat yang dituliskan untuk berkabar kemana-mana. Itu surat kabar, bukan wahyu Allah. Berbeda dengan Torah, kitab Mazmur atau Zabur. Itu berbeda. Kalau kitabnya Kristen ini adalah berita yang dikumpulkan untuk dikabarkan kemana-mana. Itulah yang disebut surat Paulus, surat Lukas, surat karangan Matius dan seterusnya gitu. Jadi apapun yang ada di dalamnya, maka itu tidak bisa dipercaya sepenuhnya dan tidak bisa ditolak sepenuhnya. Kenapa? Karena itu adalah pemberitaan dari orang-orang yang melakukan penelitian. Kita hargai sang peneliti yang telah memberikan karya. Hanya saja seperti misalnya penulis Ibrani. Dia tidak pernah berpikir kalau tulisannya kelak akan dijadikan sebagai firman Tuhan atau kitab suci. Bahkan sampai hari ini penulis kitab Ibrani itu tidak diketahui siapa penulisnya. Seperti itu Saudara Martin. Jadi kalau Anda tidak mengakui Lukas, Markus, Matius, Paulus itu sebagai seorang nabi, ya bubar sudah agama Anda, karena sumbernya ternyata bukan dari seorang nabi. Hanya manusia biasa yang gemar menulis, dan kebetulan saja pada saat konsili pengkanonan, kitabnya atau tulisannya itu diloloskan untuk dijadikan sebagai kitab suci. Tulisan-tulisan penulis lain yang juga hobi menulis, itu tidak diloloskan. Andai saja Khairil Anwar hidup pada masa itu, dan menulis puisi-puisi dan dia bukukan, bisa jadi juga puisinya lolos. Atau Lugat Tambunan hidup zaman itu, Lugat Tambunan menuliskan semua karya yang dia katakan temuan-temuan dia ke langit, ke surga, melihat ini, melihat itu. Maka catatannya, karena seirama dengan pemahaman Romawi kuno, Yunani kuno, bisa jadi bukunya Lugat Tambunan itu lolos sebagai kitab sucinya orang Kristen.
Seperti itu, saudara. Ya, mungkin yang lain silakan. Ada Kristen yang lain kah? Saya sebagai pemimpin redaksi ya, mendapatkan reporter saya atau wartawan saya di lapangan membawa berita-berita, kemudian dianalisa dulu sebelum terbit. Saya omelin tim analisa yang ada di meja itu kalau mau menerbitkan. Ini bahaya pertanggungjawabannya buat sebuah media penerbit gitu loh. Karena apa? Bisa-bisa digugat, bisa-bisa membuat suasana gaduh akibat pemberitaan dari kantor saya kan gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf, semua berita-berita kalau saya pimpinan redaksi saya tarik kembali dan saya minta maaf kepada umum, kepada publik karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sayangnya udah terlanjur lolos dan diakui oleh Pak Martin bahwa mohon maaf udah terlanjur. Ya, yang merasakan akibatnya adalah Pak Martin itu sendiri karena percaya bahwa apa yang sudah bukan nabi itu, Matius bukan nabi, bukan nabi. Kena lagi dia. Itu bukan nabi. Ya iya, Bukan, artinya ya. apa berita? Matius bukan nabi, bukan. Artinya itu mereka tuh penulis, mengerti kata penulis. Nah dia menulis berdasarkan informasi dari mana, Pak Martin? Saksi. Pak Martin, dia menulis berdasarkan berita dari mana? Itu urusan mereka, dari mana. Oh, urusan mereka. Artinya penulis. Dia menulis apa yang diajarkan oleh Yesus. Itu. Lah, emang dia ketemu Yesus? Apa yang diajarkan oleh Yesus dari macam seperti gini. Seperti kita kan ada seperti ini sejarah. Emang ketemu Yesus Kan itu Lukas ada. banyak. Dengan Emang lo. ketemu? Enggak pernah. Ada sejarah. Ada sejarah bahwa Yesus itu begini. Lanjut kembali lagi. Kan, Nah ini topik nih. kan begitu. Dengan begitu, dengan sejarah begitu yang enggak mereka menulis sejarah itu. Gitu. Oh, Yesus dulu ya dia buat begini. Enggak, yang akhirnya ditulis, dibukukan, dan ya kita Kristen melihat itu ya memang harus mengikuti itu ya karena yang baik yang diajarkannya gitu aja. Ngapain sih Bang Martin masih keke? Udah tahu Abang nggak bisa jawab, masih keke jawab. Tuh, dah imani saja Bang, udah selesai. Namanya kita sini kan berdiskusi, bukan mau berdebat. Nopan itu pendetamu, Nopan. Lu juga, lu pendetamu lu gituin lu. Jadi bukan, harus bilang tadi, kalau saya Katolik kok pendeta gimana? Iya, jadi gini Bang, siapapun itu juga, kalau nggak tahu nggak usah paksa, bilang aja nggak tahu, saya nggak bisa jawab, udah turun dulu, belajar dulu. Iya. Nama diskusi itu kan harus kita belajar. Seperti Bang Zuma kan Ya udah, semangat, Bang. nonton Semoga nggak malu-maluin Bang Zuma jemaat. yang ngomong. Kita sendiri kan bisa ngomong baku ini toh masukan gitu kan. Nggak Masalahnya komutermu terbang. Dari mana dasarmu mengatakan bahwa Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu bukan nabi? Kamu aja nggak bisa pertanggungjawabkan perkataan. Memang bukan nabi. Di mana tuh ada tulisan di Nabi Matius, Dasarmu Nabi mengatakan Lukas? seperti itu dari mana? Kamu ada pernah dengar Nabi Matius, Nabi Lukas? Ada? Astagfirullah. Memang tidak ada. Berarti yang mereka tulis apa Bang? Abang sendiri tadi mengakui. Rasul, bentar. mengerti Rasul. Bukan nabi. Abang sendiri tadi mengakui bahwa nabi itu menerima wahyu dari Tuhan, benar? Itu nabi. Mengerti? Ini Ah, bukan terus? nabi. Matius Terus ini bukan Matius? nabi. Yang diterima Matius. Rasul. Nggak ngerti arti nabi, nggak ngerti arti rasul. Kamu tidak mengerti orang sesuatu bilang tadi. Tahu alas. Ini bukan nabi. Bang, kalau konsep nabi itu orang yang menerima wahyu tanpa harus melakukan penyelidikan. Dan Mereka ini kan rasul, ini menulis, gitu. kalau dia manusia biasa tidak bisa disebut rasul karena nabi itu adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan diperintahkan untuk mengabarkan kepada umatnya. Orang ini nabi. Wahyu, dengar dulu. Orang Wahyu ini itu nabi, adanya- sabar. Rasul ada itu Yesus adalah dia yang nabi. Rasul itu adalah nabi yang memiliki umat. Itu rasul. Jadi kita bilang yang kamu bilang anggap nabi, yaitu kami anggap Tuhan itu Yesus, dia yang itu langsung dari Yesus Bang Martin, sehingga mereka Bang ini Martin. menceritakan apa yang Yesus buat Martin. itu.
Saran saya Bang, mendingan Abang Google searching dulu di Google. Pendeta disuruh. Apa arti Nabi menurut Pendeta disuruh. Itu Bang, Kamu biar juga nggak nggak mengerti malu-maluin Bang. mana nabi, mana rasul. Iya, kan coba ngerti juga. coba searching Kamu dulu di ngerti. Google. Nabi itu yang menerima wahyu. Rasul itu adalah nabi yang kamu memiliki anggap umat. Yesus itu Isa itu nabinya itu tuh. Kamu anggap Nabi belum Yesus, tentu Isa, rasul, itu tuh. tapi rasul Nabi, sudah Yesusnya. pasti nabi. Kalau rasul tuh beda, rasul tuh beda dengan nabi. Bang, Aduh, Martin, jangan malu-malu. Kamu yang tidak mengerti. Saran saya gini, Bukan Pak. kamu yang tidak mengerti, tidak mengerti. Aduh. Bukan menyudutkan kamu. nabi. Loh, Yesus kalau kan Yesus kan yang diutuskan Yesusnya. Nah, Yesus Ya, itu berarti dulu. adalah nabi karena dia Yesus menerima berbuat. wahyu. Yesus berbuat. Nah, Yesus karena dia berbuat. menerima wahyu. Wahyu yang Yesus kami anggap itu disampaikan Tuhan. kepada Yesus diperintahkan oleh Tuhan untuk sampaikan kepada umatnya. Maka yang disebut ditulis rasul oleh- di sini adalah Yesus. Yesus itu rasul. Terus ditulis oleh siapa? Ditulis oleh murid. Murid bukan rasul. Maka itu rasul yang murid kan rasulnya. Bukan. Itu ada. Yang Ada rasul. datanya itu. Yesus rasul. Ada Yang datanya. rasul itu Lanjut. Yesus. Oh, terbalik lagi. Kamu berarti terbalik, dia bisa tidak masuk juga. Terbalik dengan pemahaman dan terbalik Yesus bisa. itu adalah rasul. Dia disebutkan di dalam kitab Anda sendiri tuh. Bahwa Yesus itu adalah Mau Yesus ditunjukkan. adalah Tuhan. bukan. Izin, Yesus boleh itu adalah ditunjukkan. rasul besar. Tuhan. Saya tunjukkan ya, Pak Oten. Bang Namanya rasul, Martin, rasul. Bang Martin. Tidak ada rasul besar, rasul Bang kecil, tidak ada. Martin. Datanya Ibrani Bang 3 Martin. itu. Di Ibrani Iya, 3 itu. Ada rasul benar besar. Ibrani 3 Yesus Bang. adalah- Biar kita lihat kan datanya Yesus. Ibrani rasul 3 ya. nomor 1. Satu. Yesus disebut Iya. sebagai rasul. Yesus itu bukan rasul itu jadi rasul, raja. Yesus itu banyak ada punya gelarnya. Lari lagi. Lari lagi mau tunjuk data. Lanjut Ki. Yesus adalah Tuhan, raja. Coba besarkan data dulu, Os. Biar dia paham dikit, serius. Ya Kasihan saya. besarin. Mbak ya jangan kesian saya, ada perlu kesian saya. Kami tidak perlu dikesiani kami. Nah, coba baca ya Bang ya. Nabi menurut orang Yahudi, orang yang menyampaikan pesan-pesannya kepada umat dan memperingatkan mereka agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Nah, itu nabi. Kata Nabi dalam bahasa Ibrani adalah Nafi, yang Nafi. berarti juru bicara. Wakil Abang Tuhan. Nah, sekarang para rasul yang Abang katakan tadi, mereka memperoleh nggak pengertian ini? Memperoleh kan? Mereka sebagai pemberitakan firman, benar. Sebagai juru bicara, benar. Ya kan? Mereka memegang ini semua kan? Jadi dasar Abang mengatakan mereka bukan nabi apa? Makanya jangan... Ulang kali. Aduh. Kamu harus bedakan dulu. Memang itu menurut kita tuh nabi itu yang diutus oleh Tuhan. Kalau mereka ini kan rasul, ada yang seperti kalau Matius bukan rasul Matius tuh. Itu juga bukan rasul dia. Dia hanya ini apa sebagai apa dia tuh. Bukan rasul lah dia. Bukan rasul dia. Jadi nabi itu yang Yesus sendiri. Kalau boleh nabi, Jadi Pak Martin, Yesus Tuhan sendiri. Pak Martin mau nanya, Yesus itu nabi atau Tuhan? Kalau di kamu kan bilang nabi itu kami kan Tuhan. Dan dia sendiri yang membuat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, Bapaknya ya atau yang esa, ya, melalui Yesus itu. Nah, sehingga Saya ulang lagi Pak Martin. Diputuskan Yesus itu nabi atau dia Tuhan? Tuhan kalau kami. Ah? Bukan nabi, Tuhan. Oh Tuhan dia? Ya Tuhan lah. Dia Tuhan. Pak Martin sadar ya? Lanjut. Cocok itu. Cocok itu. Iya cocok. Memang Yesus itu adalah Tuhan bagi Kristen. Tapi Yesus yang datang ke Paulus, bukan Yesus yang datang kepada Bani Israel, beda. Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu hanya nabi. Dia rasul kepada Bani Israel. Yesus yang datang kepada Paulus, dia adalah dewa untuk orang Kristen. Nah itu, harus dipahami itu. Harus dipahami. Kesalahpahaman orang Kristen sekarang menganggap bahwa Yesus yang datang ke Bani Israel
adalah Yesus yang sama yang datang kepada Paulus. Padahal itu berbeda. Itu adalah dua entitas yang berbeda. Tidak ada yang Yesus datang 2 kali datang, tidak ada. 1 kali datang. Oh, Yesus sendiri berkata demikian. Tidak ada 2 kali datang. Datang yang kedua kali itu nanti saatnya kiamat. Itu bagus. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Kedua kalinya nanti di akhir zaman. Pertama kalinya ketika keluar dari Maria ibunya. Nah, yang Yesus ini yang keberapa? Yang datang ke Paulus yang keberapa? Kami tidak ada urusan itu. Pentingnya datang melalui Maria. Dan nanti akan yang telah naik ke surga dan akan turun lagi. Pertama datang ke Maria ibu kandungnya. Sampai usia 33 tahun. Kedua kapan? Kedatangan yang kedua kapan? Kamu bilang datang ke ini apa? Ke ini. Yang kedatangan yang keduanya kapan? Paulus tuh. Kamu bilang ke Paulus kemarin. Jangan itu. Kedatangan yang keduanya Yesus kapan? Kalau kami ini menurut kami yang kedua kali nanti pada akhir zaman. Akhir zaman. Ya, nah, akhir zaman. Yang datang ke Paulus itu siapa? Semua wujud manusia atau tidak? Coba datang ke Paulus tuh sebagai bentuk apa? Manusia langsung atau apa? Iblis yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Cahaya. Cahaya. Bukan cahaya. Oh, cahaya. Cahaya itu iblis. Coba Anda baca Lukas 10. Saudara, Lukas 10 nomor 18, nomor 19, nomor 20. Anda baca. Sampai membutakan mata Matius 12 nomor 22 kata Yesus, orang yang kerasukan iblis ciri-cirinya buta seketika. Anda sendiri saudaraku Martin yang mengaku kedatangan yang kedua nanti katanya nanti. Nah, berarti yang datang kepada Paulus itu kedatangan yang keberapa? Harus bilang tadi kan cahaya, bukan manusia, dia bukan turun secara langsung. Berarti bukan Yesus yang datang. Berarti bukan Yesus yang datang. Cahaya Yesus yang datang berupa cahaya iblis atau Yesus? Yang meminta supaya dia yang datang kepada Paulus untuk bisa. Yang datang kepada Paulus siapa? Cahaya Yesus kan. Cahaya Yesus langsung turun seperti cahaya Yesus. Seperti yang jadi benarlah Pak Martin. Bang Handi juga keliru. Kalau Bang Handi mengatakan sejak kapan Yesus itu Tuhan? Keliru juga. Memang Yesus itu adalah Tuhan bagi saudara Kristen. Tapi ada tapinya. Yesus yang palsu. Karena Yesus mengatakan, sabar saudara Martin. Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Seketika dia terangkat yang pertama kalinya belum datang, di sela antara masa dia turun yang kedua kalinya, di tengah-tengahnya muncul Yesus palsu. Itulah yang menghantarkan orang-orang separuh dari penduduk bumi menjadi Kristen. Bukan Yesus asli yang menjadikan manusia menjadi Kristen, tetapi Yesus palsulah yang membimbing manusia barat sampai ke Indonesia untuk menjadi pengikut sosok makhluk bernama Yesus yang datang kepada Paulus. Tapi sekarang intinya apakah Yesus yang datang apakah menurut kamu menurut ini dari ke Paulus atau kemanapun, apakah dia ngajar yang tidak baik? Iya, betul. Mengajarkan melawan pencipta langit dan bumi. Kristen melawan pencipta langit dan bumi. Sekarang saya tanya, menurut Tuhan yang datang memperkenalkan Yesus, Yesus itu sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Nah, itu kesalahanmu. Padahal Tuhan yang mengatakan, inilah anakku. Dia tidak mengatakan inilah Tuhanmu, atau dia tidak mengatakan inilah Tuhanku. Enggak, dia mengatakan inilah anakku. Anakku dalam tradisi Yudaism itu artinya hambaku. Hambaku yang kukasihi. Bukan anakku itu sebenarnya anak itu hamba. Anak itu hamba. Hamba itu identik dengan anak. Jadi sang bapa mengidentikan dirinya sebagai Bapa, sang Tuhan mengidentikan dirinya sebagai Bapa kepada hamba-hambanya yang dikasihi. Coba baca Amsal 3. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang dipanggil anak adalah hamba-hamba yang taat untuk mendengarkan dan mengasihi perintah Tuhan. Itu disebut anak.
Makanya di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30 Yesus disebut apa? Disebut hamba Tuhan yang suci. Kembali kita. Jadi yang saudara-saudara Kristen sembah selama ini adalah Yesus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus. Lukas 21 nomor 8. Di dalam Matius 24 nomor 4, Yesus mengatakan apa kepada muridnya Bani Israel? Waspadalah kepada penyesat, sebab akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus, dan dia akan mengaku Mesias dan akan menyesatkan banyak orang. Datang Mesias palsu mengaku sebagai Yesus. Pernah nggak itu terjadi? Pernah. Pada saat mana? Pada saat datang Mesias, datang makhluk mengaku Mesias kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Inilah cikal bakal berdirinya agama Kristen. Agama yang menentang aturan-aturan Tuhan. Agama yang menjadikan Tuhan punya saingan bernama Yesus. Agama yang melantik anak manusia menjadi Tuhan. Makanya dalam Matius 7 nomor 22, 21, 23. Apa kata Yesus asli kepada Kristen? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku, Yesus, tidak mengenal kalian. Kristen akan heran, loh, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat juga pakai namamu? Kata Yesus, enggak, kamu melakukan itu semua bukan atas kehendak Bapa. Kamu melakukan itu atas kehendak bapakmu, yaitu iblis yang datang kepada Paulus. Iblis itu datang mengaku Yesus. Jadi orang-orang yang murtad dari Islam yang mengatakan saya salat tahajud, kemudian datang Yesus, saya umroh, ketemu Yesus, itu semuanya adalah iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Mana buktinya? Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 23. Nomor 15. Coba nomor 15-nya apa yang dikatakan? Apabila engkau melihat sang pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus. Itu siapa? Iblis. Iblisnya datang kemudian kepada Paulus. Paulusnya kemudian apa? Mengikuti keinginan sang iblis, dan Paulus kemudian memutarbalikkan pelajaran-pelajaran Tuhan kepada Bani Israel. Yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya sabat menjadi minggu, yang tadinya satu-satunya Tuhan menjadi tiga-tiganya Tuhan. Yang tadinya kemudian sinagoge berubah menjadi gereja, yang tadinya kemudian Tanak berubah menjadi Bible. Makanya Islam datang meluruskan wujud kasih sayang Tuhan pencipta langit dan bumi. Islam datang meluruskan saudara-saudara. Ya ahlal kitab. Yang benar aja. Ya silakan Anda tertawa. Silakan Anda menertawakan diri Anda. Itu fakta yang ada, saudara. Itu fakta yang ada. Yang pasti saudara Martin, Yesus menubuatkan akan datangnya makhluk penyesat yang mengaku Yesus. Sampai hari ini belum pernah kemudian ada makhluk datang mengaku Yesus. Sudah pernah datang kepada Paulus. Apa hasilnya? Separuh dari penduduk bumi menjadi pengikutnya. Apa itu? Kristen, Katolik, Protestan, Pantekosta, Advent, Saksi Yehova, Mesianik, dan seterusnya. Itulah gerombolan-gerombolan pengikut makhluk roh yang datang kepada Paulus. Oke? Tinggal kita lihat saja nanti. Oke. Kita tinggal lihat saja kapan dia nanti akan terjadi. Jangan lihat nanti. Lihat Matius 7. Anda belum kapan nanti bahwa Jangan lihat nanti. Sudah tertulis di Bible. Sudah ada di Bible. Yang diusir adalah Kristen. Nanti juga kita lihat juga siapa yang selamat, itu aja. Sekarang pun sudah kita lihat. Muslim atau Kristen. Sekarang pun sudah kita lihat. Sekarang sudah kita lihat. Coba Anda lihat makanan-makanannya orang Kristen. Makanan-makanan persembahan-persembahan kepada dewa-dewa yang mereka makan. Coba. Siapa yang makan dewa? Kepada dewa siapa? Babi, anjing. Itu adalah makanan-makanan sesajen yang dipersembahkan oleh penganut-penganut politeisme, penganut-penganut penyembah pagan. Babi itu makanan yang diharamkan dari sejak dulu. Karena babi itu adalah makanan yang dijadikan sesajen kepada setan, kepada hantu-hantu, penunggu pohon. Siapa yang bilang? Yesus sendiri yang mengatakan itu kok. Tidak ada Yesus. Loh, justru kenapa Yesus yang mengambil roh setan itu masuk ke babi? Saudara, kenapa roh setannya dia hantarkan ke babi? Kenapa tidak ke sapi atau ke kambing? Kenapa harus babi? Karena saat itu yang di sekitar itu hanya ada babi.
Oh enggak, salah anta. Karena di dalam kitabnya Yahudi, di dalam Yesaya 66, nomor 15, 16, 17, semua Seandainya pemakan situ ada- babi, Bang, semua pemakan babi akan dibakar dengan api neraka. Yesaya 66, nomor 15, 16, 17. Semua pemakan babi, pemakan binatang-binatang menjijikkan dan tikus balau kucing, itu semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu dalil. Orang penyembah dewa Molok, penyembah pagan, penyembah batu, penyembah pohon, penyembah gunung, mereka ketika mempersembahkan persembahan senantiasa mempersembahkan babi. Itu sebelum dan itu di luar agama Yahudi dan sebelum Islam itu datang. Coba. Satu-satunya kemudian makhluk binatang yang dimasukkan iblis ke dalam dirinya hanya babi. Itu, dan itu Bible yang mengatakan itu. Orang kalau mempersembahkan kepada dewa-dewa pakai daging apa? Daging babi. Kalian makan daging sesajen. Sadar enggak itu? Daging sesajen untuk iblis kalian makan, Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Siapa yang tertawa? Siapa yang makan daging itu? Iblis yang ada dalam diri Anda. Anda setiap hari menggaungkan, menyembah kepada Mesias, menyembah kepada Yesus, Yesus, Yesus. Padahal yang Anda sembah itu adalah makhluk yang mengatasnamakan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya, jangan kau ikut mereka. Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Atau mereka berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang dan akan menyesat dan akan melakukan mujizat dan menyesatkan banyak orang. Dan orang-orang pilihan juga bahkan disesatkan. Kenapa Yesus berpesan demikian? Karena Yesus mengatakan, camkanlah, camkanlah. Sebab aku datang untuk yang kedua kalinya. Nanti di akhir zaman ditandai dengan awan-awan di langit beserta dengan iring-iringan malaikat, dan seluruh mata akan memandang kepadaku. Sedangkan yang datang kepada Paulus hanya Paulus doang yang melihat yang melihat cahaya dan mendengarkan suara. Anda percaya kepada Yesus? Percaya. Baca Matius 24 dari nomor 1 sampai seterusnya. Tamatkan diri Anda untuk mengkaji di situ. Di situ jelas sekali adanya Yesus palsu. Di situ jelas sekali kemudian datangnya Yesus yang asli. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Datang kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Ketika Yesus terangkat ke langit lengkap dengan dagingnya, ketika ia datang kedua kalinya, maka Yesus akan datang lengkap dengan dagingnya. Tertulis di mana itu Bang Suma? Kalau dia datang dengan daging. Matius 24 nomor 27. Jadi yang kalian sembah selama ini apa? Yesus, ya memang Yesus, tapi Yesus yang mana? Kan ada dua, Yesus asli anak manusia dan Yesus yang satu, bukan anak manusia. Ingat di Galatia 1 nomor 12 Bang, Paulus berkata apa? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Kata siapa? Yesus bukan manusia. Dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir apa? Manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Berarti Yesus datang sebagai manusia. Nah, Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria, tetapi dari Kristus Yesus. Tergenapi. Penyesat datang, mengaku memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Jangan kamu percaya. Orang Yahudi percaya enggak kepada Paulus? Enggak. Kenapa? Karena mereka menerima pesan. Orang Roma Yunani dan orang Indonesia percaya enggak kepada Paulus? Percaya. Karena mereka bukan Bani Israel. Yang diseru Yesus untuk tidak percaya kepada Mesias palsu adalah Bani Israel. Nah, jadi saudara silakan buka cakrawala berpikir, renungkan baik-baik. Kenapa agama saya
bertentangan dengan Bible saya sendiri? Kenapa keyakinan saya bertentangan dengan Yesus sendiri? Kenapa kemudian hari ibadah saya bertentangan dengan pekerjaan-pekerjaan ibadah Yesus? Tata cara prosesi ibadah saya bertentangan dengan tata cara prosesi ibadah Yesus. Ada apa ya? Apa yang salah ya? Cari ke akarnya. Oh, ternyata saya mengikuti instruksi dari Yesus palsu. Sehingga ajaran Yesus asli dan ajaran saya itu bertentangan. Disebabkan sebenarnya Yesus yang dimaksud gereja itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Mencoba menggabungkan antara Yesusnya Yahudi dan Yesusnya Paulus menjadi satu, sehingga saudara-saudara Kristen itu bingung sendiri. Kok Yesus kadang manusia, kok Yesus kadang Tuhan? Untuk menganulir masalah itu, maka Kristen memiliki doktrin baru. Yesus 100% manusia dan juga 100% ilahi. Kenapa demikian? Karena Kristen mensatukan, menggabungkan kemudian antara Yesus yang asli dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Sekira begitu saudara, saya mau ibadah, menyembah kepada Tuhannya Yesus. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya bukan menghujat menista, saya hanya mengabarkan kabar gembira. Keselamatan itu adalah mendudukkan Yesus anak Maria sebagai utusan Tuhan, bukan menjadi Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 36. Demikian, silakan teman-teman dilanjutkan. Keren. Pak Martin ditanggapi bang, silakan. Nggak bisa nanggapi dia. Pak Martin. Oh, nggak bisa. Pak Martin. Macet, Pak Martin macet. Di absen dulu. Pak Martin. Dibuka mic-nya bang. Pak Martin. Serba salah memang. Selamat Kores. Selamat Kores ya, bang. Serba salah memang ini orang Kristen nih. Apa ya, menganggap yang datang kepada Paulus itu Yesus, sedangkan Yesus berkata datang yang kedua kali itu sama dengan waktu dia terangkat, sedangkan yang datang ke Paulus hanya cahaya, tapi dibilang Yesus. Ya jangan diakal-akalin lah Pak Martin. Jadi kalau Anda menganggap itu Tuhan, ya berarti bukan Yesus itu yang berbentuk cahaya. Pak Martin. Martin kayaknya kaget apa pingsan ya? Gimana ini? Ada yang bisa mengeluarkan jurus supaya dia ngomong? Kan itu gimana? Dia terbengong. Gimana ya? Bentar, di bawah ada yang mau mualaf katanya. Siapa yang mau mualaf? Silahkan minta permintaan. Siapa yang mau mualaf di bawah? Siapa yang mau mualaf? Nih. Saya tidak akan pernah mualaf. Ya karena kamu Islam. Iyalah, ngapain? Oh iya. Ngapain Mbak Kores ini mau mualaf? Ngapain? Ngadi-ngadi Mbak Kores. Gak ada. Ada di bawah katanya ada yang mau mualaf. Lanjut. Pak Martin. Mbak Natali juga, Mbak Natali sama Kang Dito kan juga sama-sama mualaf nih. Dulu pernah dibahas nggak sih pendeta yang kayak begini? Jemaatku, ya Yesus nanti itu datang yang kedua kali sama seperti waktu dia terangkat. Kan begitu kata pendeta berdasarkan data. Tapi yang datang kepada Paulus berbentuk cahaya. Ini kalian waktu menjadi Kristen kok nggak ada yang kritis ya, nanya-nanya kepada pendeta ya? Oh enggak dibahas itu soalnya. Bahas itu. Enggak ada materi itu. Enggak ada. Ya nggak boleh dong, kritis dong. Ya diajarin itu aja enggak, gimana bisa kritis? Nah kalau ada Bible, lu taruh di ketek bawah nggak dibaca dulu. Iya, makanya setelah baca terus tahu jadi mualaf deh kan. Oh. Kalau itu nggak tahu dari pendeta, tahu sendiri, mikir-mikir sendiri, sadar sendiri gitu. Oh, jadi selama Anda jadi oten jarang buka Bible? Oh jarang, bukanya cuma yang disuguhin aja. Kalau inisiatif belajar sendiri tuh setelah kepengen tahu belajar sendiri aja gitu. Pendeta kan comot-comot ayat, satu ayat, 2 ayat gitu kan, lompat-lompat gitu, nggak satu sekop, nggak satu Bible Kejadian sampai Wahyu, nggak ada.
Oh, yang berhubungan Gimana tuh, dengan Kang Dito? yang berhubungan dengan doktrin gitu ya. Ya, betul. Nggak boleh kritis gitu. Memang dulu saya pernah ada informasi, bagaimana mau nanya, Bang, kita bertanya aja diomelin, dianggap bukan Kristen, disuruh keluar malah. Jangan banyak tanya. Nah, bener nggak tuh ada kayak gitu? Iya, itu saya itu yang ngalamin. Waduh, diomelin sama pendeta Kang Dito. Diomelin. Oh. Kasian ya. Halo Bang Celebes. Diam dulu Rodi. Jadi mualaf ini sebenarnya karena dia baca Bible. Waktu dia jadi Kristen, Bible jarang dibaca, nggak kritis gitu loh. Aduh. Padahal itu menurut Bang Juma kan tadi memang sih sangat fundamental loh. Di sini loh kuncinya sebenarnya. Bagaimana seorang Saulus yang penjahat, mantan napi ini gitu ya, residivis ini gitu, perjalanannya ke Damsik, misi penganiayaan masih terus jatuh, rebah ke tanah, dibutakan matanya. Siapakah engkau Tuhan? Nah ini mestinya lu kritis dong. Dia udah tahu siapakah engkau, dia jawab juga Tuhan. Terus ada suara, cahaya loh itu. Bagaimana mungkin ada cahaya dari langit? Tembus loh itu, memang itu tembus. Akulah Yesus, anak manusia yang telah engkau aniaya itu. Sedangkan Yesus berjanji dia akan datang sebagaimana sama waktu dia terangkat. Artinya apa? Yesus beneran atau Yesus bukan anaknya Maria gitu? Baru enggak ya sekarang ya para mualaf ya? Baru enggak ya? Iyalah. Baru enggak dia semua. Baru enggak ini. Pendeta mana ngajarin kayak gitu, berserak lah jemaatnya, pergilah semua kalau diajarin itu. Iya. Kalau begitu selamat Hari Mualaf sedunia deh. Pada tanggal 24, 25 nanti kita peringati. Kita akan pusatkan Terima di kasih Bang Handi, semuanya saudara-saudara muslim. Tanggal 25 ini kemenangan ya Hari Mualaf sedunia. Memang pahit ya buat yang masih Kristen. Jadi kalau yang tadi mendengarkan diskusi, mudah-mudahan ada hikmah dan hidayah dalam hati kolbu kalian. Silakan acungkan tangan emotion ya kalau yang mau bersahadat atau menerima kebenaran Islam, kita undang, kita akan naikkan. Silakan. Masya Allah, terima kasih atas ucapannya. Bulan Desember adalah persiapan Hari Mu'alaf sedunia. Masya Allah. Jadi serentak di seluruh dunia gitu ya. Teman-teman di kawasan Eropa sudah kontak kami. Ya karena jamnya mungkin beda begitu. Artinya duluan Indonesia ya. Ya insya Allah 24 mulai dari siang sampai 25 subuh begitu. Satu dipusatkan di Bolangi, Rumah Hobbit Bolangi, binaan Bang Juma, kantor pusat API juga di sana. Anda boleh datang deh, gratis kok. Disiapkan penginapan, rumah-rumah Hobbit, ada kolam renang, ada lapangan hijau, ada aula, ada masjid, ada tenda. Anda boleh datang wisata religi di sana sambil interaksi sesama mualaf. Nanti juga boleh interaksi kepada Bang Juma sebagai narasumber dan dari teman-teman Arimatea Makassar juga. Tentu langsung dihandle oleh Apologet Islam Indonesia DPW Sulawesi Selatan. Nah, bagi teman-teman yang dekat atau yang jauh, silakan merapat, persiapkan diri dari sekarang. Kalau bisa pesan tiket dari sekarang sebelum tiket naik, karena menjelang Nataru gitu ya. Nah, untuk itu kami tunggu kedatangannya. Kalau nggak sempat datang nggak apa-apa. Anda mau berbagi ya nggak apa-apa. Siapa tahu mau ada yang menyumbang beras 2 ton, Indomie 6 kontainer misalnya gitu. Mau pesan, tapi minyak tanah nggak usah. Nggak perlu minyak tanah. Banyaknya itu 2 ton. Ya kali-kali Bunda ada yang mau gitu. Ya. Anda boleh
salurkan melalui Ada saudara rekening. kita. Saya ulangi dulu. Anda boleh menyalurkannya di rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Di bank mana? Bank Tabungan Negara. Nomornya berapa ya? 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Gitu ya. Tapi kalau beras 2 ton itu kira-kira diuangkan berapa duit Bunda? Coba dihitung. Bunda Rama kan pedagang beras. Gak bisa 2 ngitungnya. jutaan lebih, 2 jutaan lebih. Apaan 2 jutaan 2 ton? 2 ton kok 2 jutaan. Murah banget. Takor nih gimana ini pedagang pasar ini. Takor lah. Nah itu di bawah 30 sekitar juta, woi. Banyak 30. kali. Iya. Nah, dan ada yang ini kita sampaikan ya. Ya. Ada saudara kita namanya Acok Bugis ya. Beliau juga sering naik kalau ada diskusi. Beliau mau membawa ikan segar. Silakan saudara-saudara yang datang itu bakar-bakar ikan kita ya. Tuh dia akan menanggung ikan. Tinggalnya di itu dia itu di Sudiang. Dia Ya, bilang kalau Bang Andi mau datang tinggal telepon. Nanti saya jemput. Tuh. Karena Banyu mah jangan direpotin. Kita mah diam-diam datang aja. Gitu. Bentar-bentar Bang, ini tadi di bawah ada yang mau syahadat, namanya siapa? Nanti biar aku yang turun Iya. aja kalau dia mau syahadat. Enggak jelas juga, enggak ada permintaan. Ada yang mau syahadat katanya. Siapa Namanya Bang Al? siapa? Ini yang di pojok Oten turunkan saja kalau ada yang mau syahadat di sini Nois Enggak, lagi deket asar lagi. Enggak coba dipanggil dulu nih dokter yang benar dan apa nih? Coba disenggol Bunda itu. Yang pojok bawah. Dokter yang benar dan terganteng ya. Selamat malam. Selamat sore Pak Dokter. Pak Dokter apa dari DR? Pak Dokter yang benar. Selamat sore. Sore. Muslim, Kristen Bang. Kristen. Silakan Bang ya. Bang ini topiknya Bang. Menurut Abang yang datang kepada Paulus itu waktu perjalanannya ke Damsik dibutakan matanya, siapa engkau Tuhan? Terus ada suara dari atas. Deng, izin mohon maaf saya potong, di bawah ada yang minta nomor rekening, disebutkan dulu aja Deng. Silakan Deng. Nomornya itu 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia Bank Tabungan Negara. Oke. Lanjut ya Pak Dokter. Menurut Anda siapa yang datang menemui Paulus berbentuk cahaya itu Bang? Silakan Bang. Itu tadi topiknya belum kelar Bang. Silakan. Terlebih dahulu Anda mau menanyakan kepada saya yang terlebih dahulu, bolehkah saya menanyakan kepada Anda? Saya mau bertanya kepada Anda, tapi kan ini namanya kan room 11 Oten kan? Silakan. Boleh dong bertanya, betul nggak? Nah, jadi begini pertanyaan saya, kalian itu menuankan siapa sih sebenarnya? Muhammad atau Allah SWT? Silakan Kang Dito. Pertanyaan bagus Kang Dito. Iya. Jelas-jelas dalam syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Iya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah, Rasul Allah. Bagaimana pertanyaan Anda kemudian muncul bahwa Nabi Muhammad itu bisa diartikulasi Allah atau Muhammad ya? Ya buktinya kan ini gimana sih pola pikirnya? Ya oke. Boleh saya sambung ya. Begini, kalian itu kan tiap harinya kan berselawat dengan apa? Dengan berdoa dan bersyukur kepada Nabi kalian. Artinya kan kalian itu berdoa bukan kepada Allah, kalian itu berdoa secara langsung kepada Nabi Muhammad. Jadi, intinya kan berarti kalian itu mengaku Nabi Muhammad dan Allah SWT. Pintar sekali Bapak ini memperbodoh diri sendiri terus jadi simpulkan. Silakan yang itu. Kata-kata yang bijak Bang Handi. Itu kata-kata yang benar, tapi kalian tidak mengakui kebenaran itu. Maksudnya nyari remis gitu.
Karena Yesus itu nabi dan Tuhan gitu maksudnya. Bro, Nabi Muhammad kan manusia, utusan Tuhan. Salawat itu artinya memuji beliau sebagai rasul utusan Allah, memuji. Dan pujian-pujian kami itu kalau isinya adalah doa, kembali kepada yang memuji. Jadi semakin kita memuji Rasul kami, semakin pujian itu kembali kepada yang bersalawat tadi. Jadi bukan berdoa kepada Nabi, tapi memuji Nabi. Begitu, bro. Iya. Berdoa. Kalau kok berdoa, memuji kok berdoa. Kuping kok dilaknat. Dilaknat. Iya, tetapi kan bang sini bang. Kenapa? Arti dari sholawat itu kan itu berdoa, berdoa menunaikan puji-pujian, kan begitu. Adapun kalau isinya doa, kami nggak berdoa kepada Nabi, tapi kami mendoakan Nabi dan memujinya. Doanya kembali kepada orang yang bersalawat, bang. Yang mengabulkan doa itu Allah Subhanahu Wa Taala, gitu loh, bang. Abang kok tapi bahagia gitu. Mencerdaskan diri kalian, Pak. Saya ini mencerdaskan diri kalian. Karena apa? Kalian itu seperti ini kan, selawat kalian itu apa namanya? Biarin dia ngomong terus, nggak apa-apa. Jangan di mute. Semakin banyak dia ngomong, semakin banyak orang tertawa, nggak apa-apa. Biar dia bahagia adalah kata Imam Syafi'i itu ya. Dengerin bang. Kata Imam Syafi'i itu lebih baik saya diskusi 10 orang cerdas daripada diskusi 1 orang oon. Karena oon ini sangat berpengalaman di bidang keoonan karena dia kuliah di Burundi. Ada fakultas oon di sana. Lulus dia fakultas oon. 4 SKS pula lagi itu. Ada mata pelajaran di tukang dito semua teman-teman. Pelajaran materi perkuliahan OON itulah. Bagaimana sih supaya OON? Nah, ada kisi-kisinya tuh. OON itu harus makan babi. OON itu harus makan jenis semua binatang. OON itu menuhankan anak orang. OON itu akal di kayak gitu. Ya sebentar dulu ya. Boleh saya berbicara? Enggak boleh berbicara. Giliran saya lagi yang nanya. Masalah doa ya. Waktu Yesus itu di Bukit Getsemani berdoa semalaman, berdoa kepada siapa? Jawab. Waktu Yesus di Bukit Getsemani berdoa semalaman sampai keringatnya seperti darah bertetesan ke tanah. Yesus itu berdoa kepada siapa? Janggot. Jawab. Jambak. Jawab. Berdoa kepada keilahiannya. Kenapa? Berdoa kepada siapa? Oh, mama berdoa pada keilahiannya kan. Orang gila berdoa kepada dirinya sendiri. Orang gila itu berdoa kepada dirinya sendiri. Begini loh doanya. Ya Tuhanku yang aku sendiri. Nah, begini nih. Begini kan, diam dulu kalau di situ. Saya formulasikan doanya Yesus. Berdoa kepada dirinya sendiri kan. Ya Tuhanku. Diam dulu. Diam dulu. Nyimak. Diam dulu. Jadi, ya Tuhanku adalah diriku sendiri. Selamatkanlah diriku, hai diriku, atas cawan ini, hai diriku. Bukan kehendaknya diriku, tapi kehendaknya dirimu. Diriku dan dirimu adalah satu. Bagaimana itu? Bisa gitu sih. Membagongkan betul-betul. Ada yang bisa ulangi? Coba teman-teman ulangi doanya Yesus. Berdoa kepada dirinya sendiri. Saya ulang ya. Hai Tuhanku adalah diriku sendiri. Andaikan cawan ini berlalu dari diriku, tapi bukan kehendak diriku, tapi kehendak diriku sendiri. Nah, bagaimana itu berdoa kepada dirinya sendiri, Bang? Siapa yang mengabulkan doa itu? Nah, justru judul lagu itu, Bang. Diriku. Kenapa dia berdoa lagi kalau dirinya yang nentuin, Bang? Diam-diam aja. Kenapa bisa orang
Tuhan berdoa kepada dirinya yang Tuhan, Bang. Kok bisa begitu, Bang? Hai diriku, kabulkanlah doa diriku, karena diriku juga yang mengabulkan doa. Semoga diriku mengabulkan doa diriku. Amin. Begitu ya? Itu namanya orang gila. Bang Andi, Lanjut. Bang Andi, mungkin itu tuh dia maksudnya Tuhannya lagi monolog, Bang Handi, monolog, bicara sendiri, dengerin sendiri, buat diri sendiri. Kayak judul lagu itu, Bang, diriku dan diriku. Ya diriku sendiri, kan doanya begini, ya Bapakku, ya diriku sendiri, sekiranya cawan ini bisa lalu dari diriku sendiri, tetapi bukan diriku sendiri berkehendak, melainkan diriku aduh, itu namanya orang gila, Pak. Udah Rama udah pintar dia. Udah lolos berdoa terhadap. Coba ulang Bunda. Diulang Bunda. Yang cepat-cepat Bunda. Ya diriku sendiri. Ini ceritanya kan di Taman Getsemani. Yesus maju lalu sujud, kemudian berdoa. Yesus ceritanya Tuhan. Dia sujud kepada dirinya sendiri. Kalau sujud kepada diri sendiri bagaimana itu, Deng? Oh, baiklah doanya aja ya. Ya diriku sendiri. Sekiranya cawan ini bisa lalu dari diriku sendiri, tapi bukan kehendak diriku sendiri, melainkan kehendak diriku sendiri. Goblok doanya. Wah, udah lulus bener Rama ya, udah lulus. Siapa lagi yang mau praktek ini? Siapa lagi? Membagongkan itu, Pak. Bunda Natali lagi, Bunda Natali silakan praktekin berdoa diriku sendiri. Ayo, praktekin. Ya, ngeri gitu loh, nanti ketularan gila aku. Gila nanti. Aduh. Terlalu membagongkan ini Pak Dokter, Pak DR. Ini DR apa dokter apa sih? Dokter kok begini amat sih? Malu-maluin. Anak. Kalian tidak bisa menjawab bahwa Ini pasien RSJ. kalian tidak bisa menjawab bahwasanya anak Tuhan kan selama ini. Terima kasih. Pasien RSJ kabur dari rumah sakit, tapi dia bawa kabur bajunya dokter. Dikira lah dokter sama teman-temannya gitu. Sudah jelas itu, Pak. Tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang Tuhan itu Allah. Kau nuduh itu karena kau bego. Kau bilang kami menuhankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak. Siapa menuhankan? Kau bilang sudah jelaskan tadi, salawat itu bentuk kita berdoa dan memuji. Iya, kenapa kalian tidak bersolawat langsung kepada Allah SWT? Kami kok bersalawat. Bego. Pantas dia menuhankan anak orang, bego. Kenapa kau menuhankan anak Maria? Kenapa kau menuhankan anak Maria? Bang, kalau kau pintar, kenapa kau menuhankan anak orang? Bang. Sebentar. Kau tahu, Bang, di Wahyu, coba Wahyu, Tuhanmu didoakan keselamatannya. Coba baca Wahyu, Coba baca Wahyu tuh, baca Wahyu. Keselamatan buat Tuhan kita dan anak domba. Didoakan Tuhanmu, Bang. Tuhanmu didoakan. Bang, doanya juga coba doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Nah itu perlu berdoa supaya Tuhanmu dikuduskan. Gimana sih lu? Doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Emang namanya nggak kudus gitu? Lu minta doa kepada siapa? Tuhan kok didoain supaya kudus? Ayo lu. Masa bapaknya masih didoain lagi biar kudus ya kan? Begini juga Mbak Natali juga pernah kayak gitu dulu. Oh, waktu mencari kebenaran mulai sadar. Dulu takut, tapi setelah sadar mikir, nggak mau aku dibodoh-bodohin, nggak mau aku gila. Tapi dulu nggak sebego-bego ini banget Bang Handi. Aku tuh dulu memang pernah ya tercatat ya kan di Bible juga kan botol karena Kristus. Tapi dulu botolku tuh juga nggak sebegitu amat gitu loh. Ya nggak begitu-begitu banget. Di dokter ini super bodoh ya gitu ya, super on. Iya, saya bertanya dulu ke Anda ya. Enggak mau belum buat nanya, enggak mau. Nah, kau naik di sini buat mainan doang. Masa ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ya. Itu alasan dia menuhankan Yesus katanya. Silahkan. Ya silakan. Saya menuhankan Yesus karena dia berkuasa. Sekarang dia berkuasa atas segalanya. Beda dengan dengan Nabi Muhammad. Apa? Kalau begitu jelaskan apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi.
Silakan dijawab. Teteknya mamanya. Jangan Oh, bukan bukan ya? yang jawab. Kan Yesus Maha Kuasa nih. Nah, waktu dia bayi umur 5 hari deh. Waktu Yesus bayi umur 5 hari apa yang dia kuasai, bro? Lagi bukan seperti apa namanya? Bukan seperti Nabi Muhammad. Belajar dulu di bahasa Indonesia. Oh, pergi dia. Yesus Maha Kuasa. Ini bantu di follow dong akun yang ini. Bantu di follow, akunku lagi habis. Ini pakai akunnya suamiku, belum bisa on cam. Bantu di follow dong, bantu di follow. Setelah ini aku mau izin sholat dulu ya, standby. Ya, salam sama Mas Budi ya. Mas Budi ada di rumah? Bukan Budi. Aduh, lupa melulu gua. Namanya Imam. Enak aja Imam diganti-ganti Budi. Iya, saya selalu ingat Bang Budi, Mas Imam. Salam sama Mas Imam ya. Mas lupa melulu gua. Siap. Makasih yang follow, makasih banyak ya. Lanjut, aku izin sholat dulu. Terima kasih. Oke. Hai Tuhanku adalah diriku sendiri. Nah, bagaimana itu berdoa kepada diri sendiri, bro? Jadi ketika Yesus sujud, berarti dia melipat kepalanya masuk. Karena dia sujud kepada dirinya sendiri. Tuh, bagaimana kalau orang sujud kepada diri sendiri? Ya, dilipat kepalanya ke perutnya. Aduh, oten, ya Allah ya Rabbi. Inilah mereka ini. Kemudian di Yohanes Bunda, mereka 20:17, maka Yesus pun bersabda, janganlah engkau menyentuh aku karena aku akan pergi ke diriku sendiri. Aduh, Mama ini mendapat ilmu dari CP. Si CP itu ada memang tulisannya itu menjadi ilmu oten-oten di Republik ini. Jadi guru besar mereka itu dari luar negeri semua. Ya, di sana itu dia mengatakan umat Islam juga itu Tuhannya dua, Allah dan Muhammad katanya, karena berdoa juga kepada Nabi. Begitu itu yang sering mereka di Facebook banyak itu di artikel-artikel, coba aja buka artikelnya si CP. Itulah juga masuk kepada pelajaran Islamologi di STT. Kalau masuk di sini kan jadi malu gitu. Makanya jangan berguru sama orang bahlul, bro. Kalau mau tahu tentang Islam, ya belajar kepada umat Islam. Begitu juga kami. Kalau ingin tahu tentang Bible, kita baca Bible, ada pendeta, kita diskusikan. Pendeta inilah yang berhak menerangkan Bible. Nah, gitu. Tapi sayangnya pendeta tidak nerangin Bible, tapi melawan Bible. Itu loh. Selama ini pendeta nggak nerangin Bible loh, itu sebagian ya. Melawan Bible, jelas tertulis kayak tadi kan. Ada perkawinan, dia bilang apa? Perumpamaan. Nah, jadi mereka hanya melawan, nggak nerangin malah. Jadi teman-teman Kristen, janganlah memperoon diri. Kayak tadi kan memalukan. Giliran gua tanya balik, jawabannya singkat. Berdoa kepada dirinya sendiri. Nah, Tuhan berdoa kepada Tuhannya, yang adalah itu dirinya sendiri. Ini siapa sih mau KTP naik? Emang ada. Duh, dibawa ini kok jadi moderator. Mana? Nggak ada. Nggak ada, mataku dia sudah menatap dari tadi. Nggak ada si KTP itu bang, saudara yang di bawah nggak ada dia. Mataku sudah merah menatap. Jadi gini ya, orang-orang yang mengaku mau bersyahadat itu kita jangan langsung menanggapi ini, santai aja. Kalau memang dia mau itu tentu dia naik, sabar. Ada beberapa telepon dari luar sana ke saya, ada beberapa nih. Saya masih proses dulu loh. Bang Andi, ada yang mau bersyahadat? Siapa ini namanya? Coba bisa video call nggak? KTP-nya ada nggak? Diulur-ulur. Ini nggak lolos nih.
Ada juga yang lolos langsung, KTP-nya mana, alamatnya di mana, sekarang lagi ngapain. Saya video call gitu. Wah, ini A1 nih. Saya persilakan masuk. Kedua, kalau bisa pakai akun yang bisa langsung open cam ya. Ya bang, saya tak pinjam akun teman saya yang muslim. Itu jadi diseleksi di belakang layar gitu. Enggak langsung dibawa. Ada yang mau molap langsung naik. Gitu loh. Kenapa? Karena banyak juga yang modus. Seperti ada namanya Palen kemarin tuh. Ada beberapa. Akhirnya apa? Modus. Ada namanya Jerry apa siapa ya kemarin itu? Modus. Banyak modus. Gitu loh. Hanya apa? Dia naik. Ingin dapat koin. Langsung dapat koin banyak. Follower gitu. Nah, karena dia banyak follower. Tentu apa sih namanya uploadnya itu menjadi halaman beranda pertama nanti. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk nipu-nipu. Enggak, Palen dulu ini dari NTT terus dia bilang ke Bali. Saya telepon Api Bali suruh ketemu nggak mau. Kemudian pindah Komal dari sana ke sini. Seakan-akan dia mualaf. Ternyata apa? Ya dia mencari koin doang. Nah itu kita waspadai teman-teman. Jadi memang harus diseleksi. Begitu ya. Jadi santai aja, nggak usah terlalu euforia kalau ada yang mau syahadat. Kelihatan kok yang serius dan sama yang nggak kelihatan itu. Oke Bunda. Kita sapa Disambut. Joza. Kristen Muslim Joza Nois. Diumumkan Bunda. Ada Dahlia. Sambil diumumkan yang nanti dibolangi Bunda. Lanjut. Oh siap. Kita sapa dulu saudari kita. Dahlia. Dois Bun, bergeser. Mama Oke, kita akan tampilkan ya. Sambil kita tampilkan acara di Bolang ya. Jadi saudara-saudaraku yang seputaran Makassar, Sulawesi dan sekitarnya ataupun di luar Sulawesi ya, boleh ikut bergabung ya, memperingati Hari Mualaf Sedunia yang dipusatkan di 2 tempat ya, di Jakarta kerjasama dengan Arimatea dan di Makassar ya, tepatnya di tempat wisata Bolangi, wisata Hobbit di Bolangi ya, tempat wisata Bang Zuma sendiri ya, Gurunda. Dan saudara-saudariku itu gratis tanpa tanpa biaya apapun ya. Tapi bagi saudaraku yang berkelebihan rezekinya boleh turut berpartisipasi mendukung acara ini. Boleh saudaraku ya, biar acara kita ini meriah. Dan tentu diisi dengan acara yang sangat ini ya, kajian-kajian dari Gurunda, salat berjamaah, macam-macam lah salat yang secara Islami ya, yang kita kaji. Silakan bergabung, mendaftarkan diri ini ya, supaya aku tampilkan dulu nomor kontak yang bisa dihubungi. Ada dia. Bentar saudaraku ya. Nih. Jadi ini ya nomor kontak bisa dihubungi kalau mau bergabung, dan kalau ada yang menyalurkan donasi ikut apa ya, mau turut berpartisipasi mendukung acara itu ya, tadi udah disampaikan Bang Handi ya, di nomor rekening MMCI Makassar Mualaf Center dan itu Bank BTN ya. Nomornya Bang Handi aku ketik di bawah, kita ulang. Iya. Ketik aja. Nah, ini suasana rumah Hobbit Bolangi ya. Itu di belakang itu rumah-rumah Hobbit. Nah, ini depannya bisa pasang tenda sendiri. Nanti kita juga pasang tenda besar gitu ya. Itu rumputnya hijau. Terus tamannya luas. Ada aula juga, ada kolam renang, masjid.
ada panggung buat nyanyi. Jadi kita Ada kantin juga, ada kantin. apa ya? Di lapangan terbuka ya, Deng ya. Iya dong. Keren-keren. Ya insya Allah pergilah. Jadi Saya pakai termasuk namanya ini, Bu. apa ya? Saya pakai ini, Bunda. Kajian. Silakan. Saya pakai jet pribadi, pesawat pribadi. Bunda saya charter. Itu kan cuma cita-cita, Bunda. Di mana itu nanti landingnya di mana itu pesawat pribadi tak? Jangan di dekat gunung. Ya udah siapin lah di sana, di atas tempat landing. Helipad kan bisa di dekat Cimory itu. Jadi kita ini adakan kajian tentang segala macam ya, tentang apologet. Kemudian seperti kita berwisata alam ya, karena kita di tempat terbuka. Disiapkan oleh Gurunda itu tenda, perkemahan ya, kemah, tenda, ya silakan. Jadi silakan datang ya saudara-saudaraku ya, memeriahkan acara kita ini. Insya Allah Bang Handi dan saudara kita yang lain akan hadir. Bang Zul juga yang dari Sulawesi Tengah itu udah menyatakan akan hadir. Banyak lah ya, semoga ya insya Allah. Oke, jadi itu nomor kontaknya ya, yang mau mendaftarkan diri akan datang, akan hadir. Silakan. Enggak ada biaya saudaraku ya. Tapi kalau Anda berkelebihan, boleh bawa apa saja. Kata Bang Handi ada yang bawa beras, ada yang bawa apa aja ya, enggak ada dikenai batasan, semampunya. Kalau enggak ada apa boleh hadir. Cuma membawa badan, pakaian, karena boleh menginap. Karena ada disiapkan tenda-tenda ya. Lupa bawa jaket, soalnya kalau malam dingin. Ya itu betul. Yang duduk belah kiri itu saya. Sebelahnya itu Pak Jul. Yang dalam tenda itu Bunda Rama sama anaknya. Yang tenda merah. Kalau yang satu lagi itu Bu Gemini sama siapa ya itu satu ya. Nah Banjuma ada di pojok sono, nggak kelihatan masuk gambar. Banjuma waktu itu lagi ngontrol, nggak kena gambar ya. Gitu. Jadi belah kiri ini saya. Pak Jul dari Palu ya. Nah, tenda merah itu Bunda Rama sama anaknya. Yang tenda kuning Bu Gemini. Yang sana itu tamu dari siapa ya? Lupa gue namanya. Nah, sebelahnya itu yang baju hijau ada Banjuma di situ. Lagi ngontrol nggak ambil gambar. Bener nggak tuh Bunda? Benar itu. Untuk Jakarta di mana ya lokasinya? Tadi yang nanya di Jakarta. Mana itu? Jakarta di Buperta. Apa ya? Di mana? Ragunan ya? Seberapa jauh dari ujung pandang sama Landria? Enggak, termasuk kabupaten Goa itu ya, Bulangi. Dekat, paling berapa dari ini? 40 menit ya dari bandara. Dekat. Bunda, coba kerjain dulu nih satu Bunda. Ini pendeta ini kayaknya ya, Pak Pendeta ya, keluarga. Silakan, apa itu? Apa yang ingin didiskusikan Bang? Silakan, angkat tema atau mau melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Gurunda. Mudah-mudahan Gurunda sudah ini ya, kita besarkan dulu. Gurunda sudah standby. Keluarga? Kabupaten Goa. Naik ke gunung, klik aja di Google Rumah Hobbit Belangi. Rumah Hobbit Belangi, klik aja Google, ada kok itu. Ada, cari di Google aja. Apa itu? Tentang apa ini kita bahasnya? Oh, ini loh Pak, si Manung Kalit. Yang datang kepada Paulus itu siapa sih? Seperti cahaya itu. Ya, Yesus Kristus. Yesus. Itu pertama. Yang kedua tadi ada outline pendeta lagi mengatakan Yesus di Bukit Getsemani itu dia berdoa kepada dirinya sendiri. Bagaimana itu? Oh, dia berdoa kepada Bapa yang di surga. Oh, dia enggak. Tapi pendetanya salah dong, katanya berdoa kepada dirinya sendiri. Itu kan
mah pendapat dia lah itu. Berarti Tuhan berdoa kepada Bapa di surga gitu, Simanung Khalid. Kalau Tuhan berdoa kepada Bapa, kenapa? Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Dia dan Bapa kan adalah satu. Iya. Kok satu? Satu di Bukit Getsemani, satu di surga kok satu? Iya, keilahiannya itu satu. Itu Yesus itu kan keilahiannya, ya, dia berasal dari Bapa. Berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri karena Bapa dalam dirinya. Itu kan tergantung persepsi orang. Kalau kau anggap kayak gitu ya nggak apa-apa. Waktu Yesus berdoa di Bukit Getsemani, Bapa dalam diri Yesus atau Bapa di surga? Yesus datang dari Bapa. Yesus itu datang. Saya nggak dari nanya Bapa. datang dari mana. Ini lu. Yesus waktu dia berdoa, gitu ya. Apakah ada Bapa dalam diri Yesus atau tidak ada Bapa dalam dirinya? Udah dibilang jawabannya udah jelas tadi. Yesus itu aku dan Bapa adalah satu. Dia itu berasal dari Bapa. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Kepada Bapa udah dibilang. Kan ada 3 pribadi. Bapaknya ada di mana waktu dia berdoa? Di surga. Berarti nggak ada Bapa dalam dirinya. Jangan kau paksakan apamu ya. Lu sih gimana? Bunda maju bunda, aku mau di sini asar. Ya, kan Dito, gantian, yang lain. Jadi Bunda, lucu. maju. Nggak boleh memaksakan kehendakmu. Jadi kayak bukan mana, Bunda? memaksakan Bang, kita by data. Oh lo data Lukas 6:12 itu Yesus di bukit semalam-malaman dia berdoa. Iya, Di Taman betul. Getsemani dia sujud. Yesus maju lalu sujud dan berdoa. Kalau Iya. Yesus itu di dalam dirinya ada Bapa, apakah cara doanya dia melipat badan? Atau dia berdoa kalau gimana kepada dirinya sendiri? Karena Bapa kan di dalam dirinya. Kalau cara dia berdoa melipat tangan atau tangan menengadah ke atas kayaknya nggak terlalu spesifik diterangkan di Alkitab. Lah, Ya, nggak pernyataan Yesus di Bible itu selalu Bapakku di surga, Bapakku di surga. Bapa kami yang di surga. Makanya dia iya Bapakku di surga. Jadi dia tuh selalu berdoa menengadah ke atas atau dia sujud. Ketika dia sujud ke tanah, Anda mengatakan di dalam diri Yesus ada Bapa. Ketika dia sujud, gimana tuh konteksnya? Benar, Yesus itu berasal dari Bapa, firman Bapa. Kalau dia sujud Bang, dia sujud kepada siapa? Kepada dirinya atau kepada sesuatu yang di luar dirinya? Yang ingin ditunjukkan Yesus itu adalah bahwa setiap kemanusiaannya itu sujud kepada Bapa. Bahkan Yesus pun ada rasa takut dia secara kemanusiaan sampai keringatnya berubah seperti darah. Lo kok Tuhan kok takut? Nah, kan begitu. Secara pendapat Kalau kalian dia Bang, kalau dia sujud nih ke lantai ke tanah nih, artinya ada yang di luar dari dirinya, dia sujud kepada yang di luar daripada dirinya. Kalau dia itu di dalam dirinya ada ilahi, ngapain dia sujud? Kan dia ilahi, ngapain dia lagi sujud dan berdoa? Itu kan pendapatmu, ngapain sujud? Bahkan sebelum dia mati di kayu salib. Makanya saya tanya, kenapa dia sujud? Kenapa dia sujud? Padahal di dalam dirinya ada ilahi. Dia sujud kepada siapa? Dia sujud kepada Bapa. Nah, berarti Bapa tidak ada di dalam dirinya. Selalu dia berkata Bapakku di surga. Kenapa? Jangan kau tidak ada satupun Bapak di bumi ini. Jangan kau mengatakan bahwa ada Bapak di bumi ini. Hanya satu Bapakmu, yaitu hanya satu Bapak, itu dia yang di surga. Hanya satu Bapak, yaitu dia yang di surga. Kau bilang Bapak di dalam Yesus. Siapa yang bohong nih? Kau bohong apa Yesus? Siapa bohong? Gak ada yang bohong di situ. Kau bilang Bapak di dalam Yesus. Yesus bilang Bapaknya hanya satu Bapaknya, dia yang di surga. Yang mana yang benar? Kau mau didengar apa Yesus? Iya. Makanya kenapa dia sujud? Kenapa kau paksakan harus ada yang berbohong? Gak ada yang berbohong di situ. Paksakan. Kutanyakan ke kau bilang Bapak di dalam dirinya. Betul. Bapak dalam dirinya. Artinya kau maknai secara harfiah kan, bukan secara kiasan atau alegori. Kalau secara harfiah atau nyata, terus Yesus berkata, jangan kau menyebut satupun Bapak di bumi ini, karena hanya satu Bapak, yaitu Dia yang di surga. Hanya satu. Jadi terus yang mana mau didengar nih? Kau atau Yesus?
Ya, hanya satu Bapa yang di surga itu. Itu kan benar. Terus, kenapa kau bilang Terus ada apanya? Bapa dalam diri Yesus, ada ilahi? Yesus itu firman di Bapa dalam yang yang di dalam tubuh Yesus itu apa? yang dalam tubuh Yesus. Kaget. Keilahian Bapa. Itu kan keilahian Bapa. Iya. Kenapa Masalahnya Yesus di mana? berkata, jangan kau sebut Bapa di bumi ini, hanya satu Bapa, itu dia yang di surga. Iya. Hanya satu. Jadi kalau ada lagi Bapa ilahi dalam tubuh Yesus, Iya. yang di surga itu Bapa apa lagi? Jadi maksud perkataan hanya satu Bapa di surga itu adalah hanya satu Bapa yang benar, yaitu Allah Bapa, bukan Allah SWT, bukan Bapa. Kalau ada Allah SWT atau Kita Allah enggak ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu Mana tahu? tulimu telingamu, enggak ada. Kami enggak nyebut apa telingamu conge. Saya mengatakan pernyataan Yesus bahwa jangan kau sebut satu pun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapa, itu dia yang di surga, hanya satu. Kalau satu, kau bilang di begini. dalam diri Yesus ada pun ilahi Bapa. Kau siapa Betul, bego Kak. kau? Apa Yesus? Siapa tuh yang Jadi benar? kan Silakan. Allah itu kan Esa, tetapi datanglah lagi kawan-kawan nih, ada Allah Bapa, ada juga Allah SWT, itu palsu itu maksudnya itu. Woi, jadi kalau Allah itu siapa menurut kamu? Allah siapa? Allah itu maksudnya Allah itu siapa? Ya Allah Bapa. Dari mana kau ambil kata Allah itu? Iya tahu, balik lagi ke pokok permasalahan Allah lagi. Ya kau ambil terus kau bilang palsu, kau pakai juga. Karena ada orang yang menyatakan Allah, padahal dia itunya. Iya, masuk dari ayat mana kau ambil kata itu? Hendy, itunya masuk ayat itu masuk. Saya tanya, dari mana kau ambil kata itu? Ya, dari Alkitab. Nah, di mana datanya tertulis? Di original teksnya begitu. Original teks. Jadi buka Alkitab itu, kan matamu bisa baca. Di mana tertulis? Ada original teks Allah di Bible-mu, di mana tertulis? Kalian itu anak muda, sok-sok klaim kok sebelum kalian ada, udah ada Allah itu, perasaan milik. Ya udah, kau pergi di sana. Kemana-mana Kau dia. pergi di sana itu cari babi, lu telan hidup-hidup. Biar sekalian babi di dalam perut mengamuk. Lu bilang lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala palsu, sedangkan kau pakai nama itu. Dasar binatang kalian. Dasar korban estetenia semua kalian itu. Mampus. Lu udah pakai, lu pinjam, aja terus di lu bawah. bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala palsu. Terus lu pakai juga, dari mana kau dapat itu? Dasar maling babi. Bodohnya nggak ketulungan kau. Bisa nggak sih nggak bodoh dalam semenit aja gitu? Jujur gitu. Tolong, kalau dia nggak bisa jawab bang, dia lari mulai menghujat. Nggak bisa jawab sebenarnya dah. Itulah tekniknya mereka sih, botol oten ini. Kita naikkan lagi yang agak-agak inilah. Tuhanmu itu Yesus. Oke lah. Di Bible-mu itu nggak ada. Di Bible-mu itu nggak ada. Hanya di Indonesia loh ini pakai gitu. Ini LAI juga ini. LAI ini biangnya nih memperbodoh orang, nggak tanggung jawab nih. LAI berikut pendeta-pendeta ini yang memperbodoh jemaatnya demi perpuluhan gitu. Orang dibilangin nggak ada original teks ALLAH itu nggak ada, yang ada Theos. Theos itu loh. Itu bisa jadi diterjemahin ke Indonesia dewa, bisa juga Tuhan, terserah Anda lah. Dia kalau ke Bali gimana? Diganti menjadi apa? Di mana-mana nama Tuhannya harus dirubah sesuai dengan kebutuhan supaya terjadi berhasil misinya. Indonesia nggak bisa loh. Dulu mungkin bisa karena belum ada internet. Ya kamu bisa merajalela karena kamu memang rajin datang untuk nipu-nipu. Sekarang nggak bisa bro. Sejak adanya TikTok begini selesai lu, nggak bisa lo. Nggak bisa lagi. Buktinya Kristen udah banyak tersadarkan. Dengan tersadarkan mereka memeluk Islam. Sekarang misionaris dalam keadaan kritis, sangat memprihatinkan. Biaya udah banyak keluar, disekolahkan menjadi S1, S2. Misinya gagal total. Mengimpor pemain asing
Dinaturalisasi kalau perlu. Datang ke Monas teriak-teriak, dicuekin sama orang. Kalau gue ada di situ waktu ada di Monas, selesai lu. Saya ajak debat sekalian. Naturalisasi misionarisme itu. Belum lagi Bible-nya dirubah menjadi Al-Injil, mirip dengan Al-Quran, berbahasa Arab, diterjemahin ke Indonesia. Apa ini tipu-tipunya ini? Nggak puas-puas ke Anda nipu itu. Udahlah, jual aja apa adanya. Yang dari Yunani itu yang dibawa oleh Belanda, jual itu apa adanya gitu loh. Nggak laku. Oke, kita sapa dulu Ya, Ijin, lanjut. Deng. Toraja, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, silakan Halo? Bang. Mau lanjut diskusi tadi dengan Ya, ya. saya, Bang Andi. Ya, saya hanya komentar aja. Kenapa kamu tiap hari menghujat ya? Yang mana yang sebentar. Yang mana yang dihujat? Kamu menghujat Yesus lah, mengkritik lah inilah. Kamu tidak sadar kalau kamu tuh nyembah mayat. Justru kamu yang macam mayat. Yesus pernah mati jadi mayat. Itu Muhammad sampai sekarang gak hidup-hidup. Kami enggak menyembah nabi kami, enggak. Nabi kami ya nabi. Kamu menyembah Yesus yang pernah jadi mayat 3 hari digebuk tentara Romawi. Itu Tuhanmu. Kamu kena balik kan? Tuhanmu yang pernah jadi mayat, bro. Digebuk tentara Romawi, ditelanjangin, mati terkutuk. Nah, itulah mayat Tuhan. Kena balik kan congor lu. Dasar terong loton kama pancen apa si kendek kimera apa namukan naka. Toroko. Toroko nakan neko batitong. Ayo, buka mic-nya Toraja. Masih mau kok? Masih mau kau datang besok Toraja. Kenapa dia tidak buka mic? Pergi mau kau coba di Londa atau di Makale atau Rantepau. Wih, sama-sama jika orang Bugis, tapi kau Bugis aneh-aneh kau. Kau pemakan babi, kami tidak. Wih, saya di Enrekang ini. Kalau kau di Toraja ya ketemu kita di perbatasan. Kita debat di situ. Masih mau kau datang besok? Woi, saya di Enrekang ini. Saya di Enrekang. Jawab, Toraja. Ku bawakan kodange sama dangke. Tapi dangkenya ini bersih, bukan dari susu yang itu. Dari susu sapi. Apa rekana sangat ya ambe? Nah, itu ambekmu tahu tuh. Ambe. Ambe. Memusulai ambe. Pura mo pande pekan si sola bete sola pekan. Pura si kora kamandio. Tapi pada mandio te ambe. Si minggu mo te na mandio ambe. Teman-teman dia bau babi minta ente. Kurus manga. Oh ambe. Pak Toraja, ayo buka mic-nya, jangan malu-maluin, ayo. Artinya tadi itu teman-teman, ini orang ini belum pernah mandi, harinya badannya bau babi. Masih mau kok menghujat, dia yang menghujat. Kenapa? Apa nasanga? Nasanga katanya kamu menyembah mayat. Karena Nabi Muhammad itu jadi bangke katanya. Mati aja. Gitu. Daripada menyembah roh halus, Mesias palsu disembah mana parah. Itu bahaya tuh Mesias palsu itu disembah. Giliran saya tabok, terus yang mati di tiang salib itu yang kau sembah siapa jadi mayat? Langsung diam, congornya langsung ini mengeluarkan busa. Oh ambe, umbak kumi. Busa. Apakah ada kolek? Mane sulekan de bok isolapekan si agam pugalu. Si Soleh si bombongnya, si bombongnya juga. sayur paku si sola rebung. Mo kandel mane mulako dio jamban na suung pagar. Itu bukan rebung, kalau pagar itu udah jadi bambu. Mbak Kumi, oh ambe.
Kalau mau mingkon dong dia obat bela malam be sule mudika nambe Sule. Malah lagi. Ambe itu artinya bapak, ambe. Ambo. Ambo kalau Bugis. Ambo kalau Bugis. Ambo na pea, mapea pea ha ha. Kita sapa Putri. Putri. Putri selamat. Bohalima. Assalamualaikum Putri. Putri juga ini dari Tator, Bunda. Keluarganya tadi. Iya, ponakannya. Putri Bohalim, Bohai. Putri Bohalima, Assalamualaikum, selamat siang. Jaringannya merah. Ya itu. Ambe berkata DM memprakatuhak. Putri, selamat sore. Putri. Oh mama kau naik cuma mau. Ambre KTS kamu nih. Berkata sangat Bunda. Diam-diam Bunda Rahma ternyata menghanyutkan. Bisa bahasa Ibrani juga ternyata. Berkata sangat. Ini mah Bugis mulia dilah ada, pasti Bugis ini. Amri, karena Amri. Pak Decemo, cuma si benar dikalah kimat doming, dikalah kimat domeng. Kanda pasai. Di kanda pasai lah peda. Pak Mulyadi ini nama bapaknya, nama ambeknya lah ada. Serius saya itu di pasti. tempatnya kok nggak ada. Jadi-jadian itu. Coba saya ke DM Bunda Rama ya. Nih, dia saya terangkan nih. Nih, banyak tadi nggak ini ya. Yang ada di tenda ini yang ada gambar teman-temannya, saya ulang ya. Ini rumah Hobbit. Sebelah kiri itu yang paling ujung saya, yang duduk sebelah kanan Jul dari Palu. Tenda merah ini itu Bunda Rama sama anaknya. Tenda kuning lagi perempuan dua, Bunda Gemini sama ponakannya. Yang kedua itu tamu saya nggak kenal. Sebelahnya baju hijau itu yang duduk itu bisa ngaji di masjid, imam. Sebelah sana lagi Bang Juma lagi jalan-jalan, nggak masuk kamera di situ. Di mana Pak Bom di situ? Pak Bom itu pas dia mau masuk diusir sama security. Oh gitu. Nah, dibawa ke Cimori jadiin korban. Innova, merek mobil Innova. Selamat sore. Innova, kau baru naik ini loh Innova. Kenapa kau membisu? Innova, selamat sore. Turunkan saja kalau nggak mau ngomong. Ternyata Innova ini congek juga. Ini Bunda. Panggil Bunda. Penyesat ya? Oh, bukan. Penyimbang. Oh sorry. Penyimbang, selamat sore. Kristen Muslim. Padahal dia baru permintaan loh. Penyimbang. Udah turun nggak mau ngomong, ganti. Tunggu saya naikkan lagi Bunda. Oh yang absen apa? Bunda Rama yang absen. Dia cuma mau screenshot itu sekomal dengan Bang Handi. Nah ini Bunda. Gurun. Misel. Oh ini Kristen ini Oten ini. Misel. Belum tentu. Iya Kristen ini. Iya namanya aja Misel. Mulutnya kayak Kristen mesin ketik peninggalan Belanda tahun 3. Ya silakan Bang Misel menyambung tadi apa yang disampaikan. Oh, saya tidak menyambung karena saya baru mengikuti room iklim ini. Aduh, nih yang pernah dibilangi guguk ini saking marahnya Bang Jibril dibilang guguk. Silakan.
Iya. Pintar dia tapi agak-agak ini juga. Nah, ada Kristen Silakan pintar. Gurunda. Oh enggak ada ya. Berarti betul. Nggak ada. Kalau masalah agama Iya. Kristen tidak ada yang pintar. Gitu ya. Karena Oh. Kristen untuk menjadi Kristen tidak pakai otak, nggak pakai akal, pakai dogma. Terserahmu. Terserah. Apa yang mau kita bahas? Yang kita bahas ini tentang Mesias palsu. Oh, Muhammad. Kok Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Mesias. Iya, tapi diagung-agungkan seperti Mesias. Oh salah, kamu jangan melebar. Yesus hanya mengatakan waspadalah kepada Mesias. Mesias itu Al-Masih, Al-Masih palsu. Al-Masih palsunya itulah yang datang kepada Paulus. Nah, itulah kau nggak ngerti konteks. Ya udah, kamu jelasin, silakan. Oh, mau baca Kamu dari jelasin. mana? Matius berapa? Ya sih, loh, kok nanya Matius berapa? Ya kan, kau mau bicara tentang konteks Matius yang Ya udah, kamu di jelasin, Matius. kamu jelasin. Oke, kau duluan lah. Ya. Kau kan hebat, katanya kau pakai akal. Yesus mengatakan tentang Mesias palsu akan datang setelah dia terangkat ke langit. Nah, pertanyaan saya, apakah Paulus mengaku sebagai Mesias? Bukan Paulus yang mengaku Mesias. Nah, karena kau tidak bisa membuktikan. Bisa kau buktikan Paulus menyatakan dirinya Mesias? Paulus tidak pernah mengaku Mesias. Itu dia makanya kau framing. Yang dimaksud Yesus ini apa? Mesias palsu yang datang. Konteks Yesus sebutkan apa? Mesias atau Nabi? Mesias, Nah, Mesias kalau dan Mesias, Nabi. Paulus pernah Mesias dan Nabi. Jadi Yesus palsu datang kepada Nabi palsu. Itu maksudnya. Ya astagfirullah. Ya astagfirullahaladzim. Inilah kalau hanya bisa mengangkat, mengutip. Ya silakan. Dan memenggal satu kata. Jangan cuman merajuk. Ya udah. Jangan merajuk. Saya tidak meracau. Sekarang kau baca Matius 24 satu perikop coba. Kau dudukkan Yesus palsu dan Paulus palsu di situ. Pasti kena. Yesus palsu. Iya. Oke deh. Jadi maksudmu yang berjumpa dengan Paulus di Yesus palsu. Jalan Damaskus Yesus palsu. Buktikan. Oke, kita buktikan. Oke. Buktikan. Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 12. Dia mengaku menerima Injil dari bukan manusia. Ke perpustakaan kau kan? Inilah Kristen. Sabar, aku ambil bicara dulu ya. Aku ambil bicara dulu. Kita kan udah aku bilang kan teman-teman, Kristen mustahil pakai akal untuk menjadi Kristen. Mustahil jadi Kristen itu pakai akal. Tengoklah, baru kesebut Galatia 1:12 langsung. Udah kubuka dulu. Silakan. Kau baca suratnya Paulus tuh. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Mampus. Ya, aku bacakan satu perikop dan kau akan mampus. Kau makan satu perikop sekalipun tak ada gunanya. Tak ada gunanya. Yang pasti Paulus mengaku dia menerima Injilnya 13 buku bukan dari manusia. Lalu dari mana? Aku baca ya. Galatia berapa? Jangan dimatiin dong. Geser otaknya mendengar ini. Otakmu geser kan? Otakmu geser langsung. Sekali lagi dong. Geser otaknya. Bukan dari manusia dia terima. Lalu dari mana? Sudah. Ayo. Ya udah aku baca, jangan dimatiin dulu miku. Silakan. Kali ini admin. Silakan. Aku tidak menerima. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Ya udah kau baca Sebab aja. aku menegaskan kepada saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Baca yang jelas sih, tetapi aku menerimanya melalui pernyataan siapa? Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan menjumpai Dia. Jadi kau salah kaprah. Kau berkata bukan dari manusia. Astagfirullah, kena ini Bang Zuma, kena report. Ya pasti repot karena Bang Juma membongkar ternyata Paulus tidak menerima Injil dari manusia. Kalau bukan dari manusia dari mana dong? Yesus kan manusia.
Yesus itu sampai saat ini masih dia tetap anak manusia. Lukas 22:69. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi Yesus sampai saat ini itu masih manusia. Kalau Paulus tidak menerima dari manusia, berarti dari mana? Anak monyet tadi mana? Muncul lagi. Apa diturunkan kalian iklim-iklim? Ya, sudah. Coba. Kalau bukan dari manusia, lalu dari mana? Ya, oke. Saya jelaskan. Yesus Kristus itu telah naik ke surga. Ya, telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi representasi. Sebagai Allah. apa? Dia duduk Dan sebagai pada apa? saat pemberitaan Duduk sebagai apa? Duduk sebagai apa? Anak ayam atau anak manusia? Anak Allah Tuhan. Anak Kisah manusia, 2:36. anak Tuhan. manusia atau anak Allah? Tuhan, dia menjadi anak manusia. Anak ketika manusia dia atau berada anak di Allah? dunia melayani manusia. Anak manusia atau anak Allah? Allah Tuhan. Buka Kisah 2:36. Di mana? Kisah Di mana? 2:36. Di mana Kisah Yesus 2:36. duduk di mana Yesus duduk di samping kanan Allah sebagai Allah? Di mana? Ketika kau melihat di catatan kisah Rasul Stefanus mati dirajam, sebelum mati dia melihat. Melihat apa? Yesus duduk di sebelah kanan Allah sebagai sebagai anak Allah Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kisah 2:36, buka dalilnya. Kisah Oke, 2:36. baik. Kita buka teman-teman. Mampus kau. Oke. Mampus Bang kau. Suma. Bang Suma. Iklim. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan Kutendang kau ke pasti. tong sampah kutendang kau ke tong sampah kalau kau bicara diskusi. Nggak bisa dengarkan teman-teman, dengar. Kisah Tendang aja di 2, Berunda. dengar. Aduh, teman yang saya harus dengar ini. Kisah 2 nomor 36, dengarkan. Inilah oknum-oknum sesat. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kenapa disebut cara bahasa? Ya kan Theos itu artinya Elohim, Allah, mengangkat Lihatlah Yesus menjadi saudara-saudara. Tuhan, Kalau menjadi penyembah kurios, iblis menjadi penyembah iblis begini ya kan ya. Saya kan minta mana dalilnya Yesus duduk di samping kanan Theos sebagai anak Theos. Pernah baca Rupanya nggak dia riwayat tunjukkan Stefanus Kisah mati? Para Rasul 2 nomor 36. Dengarkan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Theos dan Kristus. Yang saya minta, mana dalilnya Yesus duduk sebagai anak Theos di samping Theos? Mana? 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 Meracaulah dulu. Kamu bohong tadi dengan mengatakan bahwa Yesus duduk sebagai anak Theos di samping Theos. Nah, itu kan kau ke perpustakaan. Kan udah aku bilang, mustahil orang Kristen itu berakal dalam keadaan membahas agamanya berakal itu mustahil. Mustahil. Tidak pernah ada baca nggak riwayat Stefanus tidak mati ada dirajam? kemudian orang Pernah Kristen tidak? itu Pernah, aku jawab, pernah berakal. tidak? Dan Kalau pernah itu kau orang pernah Kristen membaca berakal Alkitab sampai habis. sampai dia menjadi Pernah nggak Kristen. Zuma kau baca riwayat Stefanus mati dirajam? Kalau cuman kayak begini ya. Pernah tidak? Jawab dulu, jawab. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Gimana dong? Bentar paman, lagi googling dulu paman. Aduh, Markus 14:62. Yesus duduk di langit. Yesus duduk di langit di samping kanan Tuhannya sebagai anak manusia. 22 ayat 69. Lukas 23 ayat 69. Oh beda rupanya. Oh, beda. Ini dulu awalannya dari Yesus. Tadi bilangnya Lukas 2:36. Oh berani tidak? Sekarang Oh, beda lagi. berani tidak? Nah, oh, berani Ya berani. tidak? Saya bacakan dalilnya samamu ya. Dengarkan teman-teman, kita bacakan anak ini ya. Lukas 22:69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Theos yang Maha Kuasa.
Anak Allah sudah duduk. Jadi yang datang ke Paulus siapa? Itu statusnya adalah Yesus ada di Dia duduk maksudnya. sebagai apa di sana? Anak manusia atau anak Tuhan? Pertanyaanku pada saat dia ngomong itu dia sudah mati belum? Engkau tidak bisa berniat. Ada teman-teman. Bunda Rahma bisa buka kamera Bunda Rahma. Aduh, parah. Iya. Berapa tadi? Coba coba bukakan Lukas 22:69. Baik, kita permalukan kau ya, kita permalukan kau ya. Tersiksa Lukas kau kan, Dek. 22. Makanya Lukas jangan jadi 22. Kristen. Tapi Nomor Lukas 69. 69. Makanya jangan jadi Kristen, Dek. Kalau masih menggunakan akal dalam hidupmu, kau masih butuh akal dalam hidupmu, jangan kau masuk ke Kristen. Jangan kau masuk Kristen kalau kau masih butuh akal, jangan. Karena di Kristen itu tidak menghantarkan kamu berakal. Tuh. 69. Mulai sekarang anak Anak apa? manusia, Anak manusia. Oke, sekarang kau buka lagi kisah 7 ayat 56. Iya. Allahu Akbar. Buka. Kau buka lagi Zuma, kisah 7 Iya. ayat 56. Kasih tahu anak buahmu ini, kisah 7 ayat Iya, 56. kamu sudah 2 kali dipermalukan loh. Enggak, gua nggak Tadi merasa kisah para dipermalukan. Rasul 2 nomor ini belum 36. selesai. Habis Kau itu kau framing. mengatakan Lukas 22:69. Ya udah Ayo. kisah 7 ayat 56. Kita Oke. lihat bahwa Oke. Yesus Kisah yang para diangkat. Rasul 7 nanti nomor kaitkan 56. dengan kisah 2 ayat 36 Ayo, ya. benar. Kaitkan ya, kaitkan dengan Ayo, kisah 2 Bunda ayat Rahma 36. silakan. Berapa? Kisah para Rasul Lukas? 7:56. Kis 7:56. Kis 7. Ya. Dan kaitkan dengan kisah 2 ayat 36. Mampus. Zuma Syiah, kisah Dan Lalu sungguh katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, dan anak manusia. Manusia. ya, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Sekarang pertanyaanku, manusia mana yang berdiri di sebelah kanan Allah? Pun tidak bisa. Alamak. Ayo buktikan dan kaitkan dengan kisah 2 ayat 36 tadi. Ayo, kisah 2 ayat 36 tadi apa bilangnya? Kisah 2:36. Seluruh Israel harus tahu dan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi apa? Menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan. Iya, Bunda, lihatkan Bunda. Lihatkan Bunda. Nomor berapa tadi? Kisah Gimana Rasul tadi tuh? 2:36. Penguasa, kau udah baca Kisah bahasa aslinya Rasul. belum? Alah, Oh, ya, jangan lu kau nggak ajarin bisa aku. ya. Jangan kau Ya, ajarkan nggak saya, bisa Dek. kau bahasa Jangan kau asli ya. ajarkan saya, Dek. Nggak bisa kau. Jangan. Woi, Jangan diam kau dulu ajarkan saya. Oten. Ayo, kau sama Eli aja. Abe, habis. berapa? Aduh. Jangan kau ajarkan Tapi saya. kisah para Rasul Alamak. 2:36. 36. Aduh. 2:36. Kau aja nggak ngerti. 2:36. Nggak ada kan teman-teman, Yesus duduk di samping Tuhan Theos jadi anak setan atau apa? Dia hanya jadi anak manusia. Biar anak ini habis ya kau nanti di akhirat ya. Nih. Oh, akhirat dia bahas nih. Apa itu? Ya. Jadi Theos. seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu disalibkan itu menjadi Tuhan. Ini kurios ya, Tuhan. Kurios. Dan Kristus. Coba lihat original teksnya, Bu. Penguasa originalnya. semesta. Nih. Kau lihat, kau lihat bahasa Yunaninya. Tuhan. Majikan, penguasa. Alah, jualan kecap. Berhenti diam. Kecap, kau jualan. Klik Bun, klik. Kau jual cara penyesat untuk dapat uang dan pengikut. Nah, curhat. Kurios. Kurios artinya apa kurios? Tuan. Dah, selesai. Lalu originalnya. Jadi Tuhan. Kita masuk originalnya, lihat kurios. Tuan dan apa? Lu kau lihat dong. Kristus Tuhan dan orang yang diurapi. Beda. Yesus Tuhan orang itu yang artinya diurapi. majikan. Yesus itu Hakim. Kristus. Hakim yang Kristus Nih. artinya apa? Ini buktinya Orang, ini. manusia yang Ini diurapi. Tuhan, kurios. Nih ya, kurios tadi Yesus kurios, Tuhan. Inilah, Oke, ya, inilah Tuhan. namanya terjemahan Tadi ya. ada saya kirim di WA Bunda. Itu aja di spill bagus itu. Datanya bagus itu. Nggak bisa, kamu nggak bisa nipu kami, Dek. Kamu nggak bisa nipu kami, Dek. Di WA. Kami Mana lebih dia paham tahu? Bible. Ada Kamu. video saya Malu kirim. nggak?
Malu enggak? Jadi Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari anak manusia. Lalu dari mana? Kau tambah-tambah bodoh. Paulus tidak menerimanya dari manusia. Lalu dari mana? Manusia bukan. Tapi bukan dari anak manusia. Dia mengatakan, aku menerima Injil bukan dari Udah. manusia. Kita nonton dulu. Banyuma kita nonton hiburan sejenak dulu. Iya, Hiburan sejenak. Buram, jangan kasih buram bunda. Bukan anak manusia. Aduh. Kasih lihat semua bunda. Mundurin lagi. Udah ramah. Nah, tidak ada gunanya. Karena kau lawan ini saja fokus. Kau sudah kalah tolak. Mati kau di rumah. Jemaatnya itu ya? Itu jemaatnya bukan? Orang pendeta lagi serius. Dasar gugup kawin depan dalam kantor polisi. Kasihan sekali ini umat Paulus ini. Selamat ya, aku udah dapat. Yang penting aku udah dapat videonya. Kau hina-hina kan? Kau siap-siap ya. Lagi dari otorasi Buan sampai Paris. Habis kau. Jadi Kau pikir teman-teman, gampang aja kita kan? simpulkan ya bahwa Kristen ini berasal dari makhluk halus yang datang mengaku Yesus kepada Paulus. Kabur. Nangis. Mampus. Ayolah Malu teman-teman yang masih mau ya masih cinta kepada akal waras, ayo silakan pelajari Bible dengan seksama. Insya Allah kalian akan mendapatkan kebenaran. Amin. Makanya pendeta itu tidak mau mengajarkan kalian Bible secara mendetail. Itu. Tapi paling kurang ajar itu guguk. Pendeta lagi khotbah, dia lagi kawin depan. Kan ada perintahnya Bang Handi. Di dalam kitab mereka kan Markus 16, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, Injil makhluk juga. Si guguk tadi kan mau diinjili juga, tahu. Pak Bos, Kenapa dia kawin? Aidil. Tapi kan itu guguk juga nggak kurang ajar Barakallah, banget. Aidil Pak Bos, thank you. Bentar, gue juga kurang ajar banget. Pendeta lagi serius, dia lagi kawin di. Daripada laki sama laki ciuman dinikahkan sama pendeta, mana parah. Oh iya Mending juga itu sih. binatang. Itu binatang, udah apa-apa. Ini Namanya juga laki sama laki. binatang. Laki sama laki dikasih baku cium di depan jemaat Apa sih? Iya, itu namanya jeruk makan jeruk. Bagus kalau jeruk, enak. Ini bukan laki-laki panjang kumisnya dengan laki-laki yang berkumis juga, gimana sih? Jeruk sama jeruk masih enak, masih bagus. Ini laki sama laki berkumis, ciuman dia depan jemaat. Alamak. Disahkan oleh pendeta ya? Ya iyalah, pemberkatan katanya. Oh mama ditombak lagi. Astagfirullah, doa akun ya Allah. Ya, Ya karena tadi itu Haryanto sama Haryanti itu. Iya ya. Jadi bahasa halusnya apa? Santo sama Santi. Oh. Izin Bang Andi. Bang Andi izin. Iya Bang. Ini ada WA dari Bom ini. Maaf ya, untuk Bang Andi katanya. Baal, Anggur Asam bilang sama Handi selebesnya, kenapa Juma itu dinaikkan lagi, bikin malu jemaatku, ternyata nggak bisa ngomong itu katanya. Begitu katanya, Juma itu jangan dinaikkan katanya, bikin banyak mualaf, nanti jemaatku habis katanya. Itu Bom yang ngomong Bang Andi. Maaf ya Bang Andi, ini tolong ditanggapi nih. Pesannya jangan naikkan Bang Juma katanya begini. Silakan Bang Andi ditanggapi. Luar Bom ini nanya terus Bang Andi. Ya memang Bom ini nanya terus, botol Bom ini. Silakan Bang Andi. Memang kenyataannya begitu. Selama ada kita semua Banjuma ya sebagai garda terdepan ya memang banyak yang mualaf, kenyataannya begitu. Bom ya mulai merasakan wah ini bahaya ini kalau dibiarkan terus. Nah, gitu. Jadi makanya berbagai cara yang dia lakukan. Apa itu ya fitnah, seakan-akan menang debat sama Banjuma. Nah, kemarin juga Bom di salah satu video saya itu mengatakan bahwa sebenarnya saya itu sama Banjuma nggak bisa saya menang lawan dia, cuma terhubungkan saya juga ini kan penghasilan saya dari
TikTok sama YouTube. Anak saya kuliah. Ya, saya juga kan membutuhkan penghasilan. Jadi kalau ada Bang Juma datang itu, berarti penontonnya banyak yang ngasih koin. Jadi tujuannya menantang Bang Juma itu untuk koin saja, nggak ada yang lain. Kedua, jangan laporin saya lah. Saya bagaimana kalau ditangkap, bagaimana anak saya mau makan apa. Itu statement bom-bom sendiri loh Bang. Gitu ya. Itu kira-kira informasinya. Oke, Bom. Terjawab Bom ya. Jadi ya Bang Juma ini memang adalah ikon dari debater muslim ini sekarang ini ya, paling hebat gitu ya. Jadi tidak mungkin bisa dikalahkan gitu ya. Memang gitu ya. Kalau kalian hanya mencari koin, memang harus undang Pak Bang Juma, tapi jangan di-kick gitu lah. Itu maksudnya gitu. Terima kasih Bang Andi atas responnya itu. Bom sudah dijawab ya. Lanjut Bang Andi. Soalnya gini loh ya. Dulu kan misalnya dia lagi di roomnya sendiri, yang nonton paling 100, 200 lah, 300 ya paling banyak. Terus nggak ada koin yang bertebaran gitu. Dia kan host tuh, nah giliran Bang Juma masuk, penonton bisa sampai 3.000, 4.000, 5.000 kan, 5K, 6K kan gitu. Nah, berseliweran tuh koin kemana-mana. Nah, dia dapat kan, nah itu kan tujuannya di situ saja sih, nggak ada yang lain. Jadi demi koin 24 jam loh si bom-bom itu. Gue bangun tidur lagi, tetap aja dia online terus. Demi apa? Ya demi mata pencaharian, dia akui sendiri gitu. Tapi sepanjang dia nggak menghujat sih, sekarang udah mulai down juga, ya silakan saja. Itu kan cara kamu nyari duit. Itu sih dari saya teman-teman. Ada lagi yang mau dinaikkan? Belum ada Gurunda ya. Kejam kali nih Oten. Ini Oten ini ada dokter blow on. Silakan. Ya, selamat sore. Sore Bang. Sore Bang, apa yang bisa dibantu Bang? Selamat sore doang, baru diem. Gimana Bang? Ini room mencerdaskan Kristen. Ini bukan mencerdaskan. Namanya ini room ini membodohi namanya. Membodohi umat Kristen. Antara mencomot-comot ayat Alkitab. Memang kalau pendeta lagi khotbah Bang dibaca semua Kejadian sampai Wahyu Bang. Ya, tapi memang benar baca. Kalau dibaca satu hari, 1 minggu pun nggak bakalan selesai. Cuman lagi mereka membaca inti-inti yang benar-benar. Tanyai dulu Bang Hadi siapa Tuhannya. Itu namanya kalau membaca inti-inti itu juga mencomot Bang namanya Bang. Juga Bang. Inti-inti yang sering dibawa nih Yohanes 13:13, Yohanes 1 nomor 1. Mana mau dia membahas Amsal 7, 18, 19, Hosea, Yehezkiel, mana mau membahas itu Bang, comot-comot juga Bang. Giliran kita memunculkan yang undal-undal itu, katanya menista, main comot-comot. Makanya selama ini pendeta itu menyembunyikan hal-hal yang membuat Anda kabur dari Kristen. Ya yang diambil itu, ya data-data yang membuat Anda terlena, terdoktrin. Nah kami muslim kalau diskusi ya kita buka. Justru saya ini gitu. Tidak ada diskusi lintas agama ini makin kuat. Karena saya lihat, oh ini Islam ini ada yang benar ini. Islam ini harinya itu untuk menghujat saja. Makanya saya makin kuat teman saya. Gitu. Yang mana menghujatnya Bang? Ya banyak lah. Coba kasih contoh yang mana Bang? Ya banyak. Kalau ada tulisan di Bible Yesus mati terkutuk di tiang salib, itu siapa yang hujat itu? Ya tidak ada, itu memang tertulis. Nah itu terhujat nggak Yesus itu mati terkutuk? Oh tidak lah. Oh jadi terkutuk nggak terhujat? Ya memang dia itu tugasnya dia datang. Oke, baik. Kalau Yesus diolok-olok itu terhujat atau tidak? Ya itu memang tertulis. Itu diolok-olok itu baik menurut Anda?
Ya menurut saya tidak baik. Ya tidak baik. Ya, yang membuat tidak baik siapa? Muslim atau Kristen? Ya itu kan sudah tertulis. Buat Nah, saya tanya, yang membuat tidak baik Muslim apa Kristen yang membuat dia tidak baik? Iya, itu sudah tertulis. Kami Nah iya, makanya jangan lu bilang kami yang olok-olok. Bible tertulis di sana, di olok-olok. Tapi di luar yang tertulis itu Anda sudah menghujat namanya. Di mana yang di mana yang tidak tertulis? Kami bahas. Di mana yang tidak tertulis? Apa? Ya banyak. Ya coba contoh aja satu, Bang. Contoh satu yang mana, Bang? Contoh satu yang mana, Bang? Contoh Justru yang mana? Ya apa namanya? Yesus itu keluar dari apa namanya? Dari selangkangan. Kan tidak tertulis keluar dari selangkangan. Memang Yesus keluar dari mana, Bang? Iya, betul. Tapi tidak tertulis. Ya kan Yesus dilahirkan, Bang. Ya, tetapi kan tidak tertulis. Kalau tidak tertulis buat apa? Jadi kalau hanya yang tertulis dipercaya ya? Ya hanya tertulis, itulah namanya kitab suci. Oke, baik. Kalau begitu di mana tertulis Yesus mengaku dirinya Tuhan? Di mana tertulis? Ada itu di Yohanes. Di mana? Yohanes berapa itu? Yohanes yang dia kata, yang muridnya mengatakan di mana? Apa itu? Baru muridnya mengatakan, ya akulah Tuhan, akulah guru katanya. Lupa di saya. mana itu tertulis Yesus mengaku Tuhan? Di mana? Enggak ada tertulis juga. Yesus nggak pernah mengklaim aku adalah Tuhan pencipta alam semesta. Nggak ada tuh. Tapi lu Tuhan kan? Gimana itu? Ngarang juga kan? Iya, Yesus tidak pernah secara langsung mengatakan seperti itu. Ya kalau nggak tertulis kenapa Anda Tuhan kan? Ya, tapi kan ada murid yang mengatakan seperti itu. Ya di mana itu? Ya, muridnya Di mana? Di mana itu? Ibu sendiri, Bang, yang melahirkan dia, ibunya tidak pernah mengatakan anaknya adalah Tuhan. Dia yang merawat dari bayi, dia yang mengandung 9 bulan, dia yang melahirkan, dia yang memberi ASI, dia yang merawat, dia yang paling tahu tentang anaknya. Ibunya nggak pernah berkata anak saya adalah Tuhan. Anda yang datang belakangan, tidak tertulis itu. Tidak tertulis, bro. Langsung kena kan ubun-ubunnya. Jadi jangan merasa kami yang menista. Yang kami bicarakan di sini adalah sesuai data. Dan saya sendiri nggak pernah berkata masalah selangkangan, nggak pernah. Saya selalu ngomong dilahirkan. Jadi teman-teman Muslim juga saya himbau jangan terlalu mengatakan dari selangkangan, nggak bagus bahasa itu. Kalau di luar sana ada yang mengatakan begitu, saya minta maaf lah, Bang. Kalau ada ya mungkin suasananya lagi kredit, saling nista mungkin gitu. Nah, kalau kami sih di sini ini Room Muslim, kami mengatakan bahwa Yeshua Amasya itu dilahirkan di kota Daud. Ibunya yang melahirkan Bunda Maria. Bayi itu dibungkus lampin, taruh di palungan. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu, ya, juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir itu bukan Tuhan, tapi yang diurapi Tuhan, atau yang dikasihi Tuhan. Siapakah yang lahir yang dikasihi Tuhan itu? Anaknya Maria yang namanya Yeshua Amasya. Itu yang lahir di sana, Bang. Data itu. Datang Kristen merubah, yang lahir Tuhan. Bunda Maria tidak pernah mengklaim yang dia lahirkan adalah Tuhan. Tapi Bunda Maria melahirkan anak yang diberi nama Yeshua Amasya, yang dirahmati atau yang dikasihi atau yang diurapi Tuhan. Jangan menuduh kami Muslim mengolok-olok, Bang. Justru kami ini Muslim memuliakan anaknya Nabi Maryam, memuliakan Yeshua Amasya itu. Kami selalu mengangkat derajatnya karena memang derajatnya diangkat. Dia tidak punya dosa, dia orang mulia, dia orang baik.
Tapi di dalam Bible Anda itu ditangkap, ditelanjangin, digamparin, diolo-olo, diludahi, mikul salib dari bawah ke atas, sampai di atas tangannya dipaku, diikat, ditombak lambungnya, minum anggur asem, mati. Ini yang mengolo-olo siapa? Yang ngolo-ngolo siapa coba? Tulisannya di sana gitu loh. Nah kalau Anda memakai akal sehat, mestinya Anda berpikir, kok anak kesayangan Bunda Maria diginiin banget sih? Tapi umat Islam kok malah memuliakan dia? Kami menjadikan dia landasan ini kepercayaan sebagai seorang Kristen atas olokan-olokan ini. Jadi kepercayaan Anda sendiri, bukan kami, bro. Jadi jangan lagi mengatakan kami umat Islam yang mengolo-olo, kami yang menista. Enggak, tulisannya demikian. Justru kami ini meluruskan. Itu bukan anaknya Maria, itu orang fasik, itu orang berdosa, itu orang durhaka. Yesua Amasya tidak layak digituin. Jadi jangan dibalik-balik. Jangan dibalik-balik. Tidak ada satupun umat Islam di muka bumi ini mengolok-ngolok anaknya Maria, yaitu Yesua Amasya. Kalau ada umat Islam yang mengolok-ngolok anaknya Maria, Yesua Amasya atau Isa alaihissalam, berarti dia bukan Muslim. Ada. Karena tidak sah iman seorang Muslim kalau tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam. Ya, ada di Al-Quran itu, masa nanti Nabi Isa nanti turun ke bumi itu menjadi pengikutnya Nabi Muhammad, kan berarti kan sudah mengolok-olok dong. Lo kok mengolok-olok? Justru bagus itu. Karena pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada yang menuhankan dia. Iya, datang untuk apa tugasnya? Datang yang kedua kali, ya, mematahkan salib, mengatakan kepada orang, saya nggak pernah disalib loh. Kedua, membunuh babi, mengatakan dulu waktu saya hidup saya selalu memerintahkan babi itu haram. Siapa suruh lu makan? Kenapa lagi? Kamu itu ngomong nggak nyambung-nyambung. Mending kau tidurlah di sana. Kau puas mengolok-olok anaknya Maria? Kau puas dengan hasil olok-olok, dengan hasil menista, dengan hasil bikin sengsara anak orang, mengutuk anak orang? Kau landasan imanmu, landasan kepercayaanmu di situ, agar dosamu diampuni, agar dosamu dihapus, agar dosamu ditebus. Landasan imanmu itu landasan bagaimana coba? Hasil olok-olok, hasil eksekusi. Hanya kau beriman di situ, gimana coba iman berdiri di atas bukan perintah Tuhan? Itu kehendak iblis loh, bro. Kehendak Tuhan itu tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Yesua Amasya tidak bersalah. Tapi kamu ada seseorang yang kau anggap salah menebus dosamu. Sebentar dulu. Itu Ali Imran 45. Nggak usah kemana-mana. Iya, sebentar. Lu akui saja bahwa kau lah yang mengolo-olo anaknya Maria, bukan kami. Kau yakan dulu itu. Kristen lah termasuk kau yang mengolok-ngolok anaknya Maria, bukan kami. Dari Bible-mu jelas Yesus diolok-olok, diludahi. Ya, Anda katakan dalam Al-Quran Anda. Ya, kenapa kau mengolok-olok anak orang? Siapa yang nyuruh kau? Halo, apa salahnya Yesus kau olok-olok? Justru kalian mengolok-olok, justru kalian. Nah, di Bible tertulis mengolok-olok kok. Iya, justru kalian itu memperolok-olok. Anda yang mengolok-olok. Justru kami memuliakan dia. Kau yang olok-olok. Ya, sebentar dulu, Nah, kau percaya nggak Yesus mati terkutuk di tiang salib? Percaya atau tidak? Jawab dulu nih. Jawab dulu. Kau percaya nggak Yesus mati terkutuk di tiang salib? Tampilkan dulu datanya, Bunda. Galatia 3 nomor 13. Dia percaya nggak nih? Diam dulu kau. Diam. Galatia 3:13. Ya, suruh baca dia. Terkutuk, mengutuk. Diam dulu kau di pojok. Di pojok dulu diam ya. Ini siapa yang mengutuk Yesus nih? Anda atau kami? Kalian lah. Baca dulu. Ini terdapat di kitab mana nih? Kok kami yang dituduh? Iya. Dasar dokter gadungan lu.
Dokter nggak punya akal. Nah ini baca di. Baca. Baca. Baca tuh pakai congor. Baca itu. Benar, ya memang benar itu. Kenapa? Ya memang benar. Biar supaya manusia berikutnya. Ya, siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang mengutuk? Ya, tentara Romawi. Jadi Tuhanmu terkutuk. Tuhanmu terkutuk. Nah, kau pengutuk Tuhan itu. Kau yang mengutuk, lo pula kau tuduh kami yang mengolok-olok. Ada aja kau ini. Kau yang ngutuk anak orang. Kau yang berbuat, kau yang maling baru kau tunjuk orang lain. Dasar penipu kau itu. Kau yang ngutuk pula baru kau nuduh kami. Dasar kau penipu benar kau. Bagaimana coba? Kalau kepercayaan berdiri di atas kutukan anak orang. Nangis kan lu? Nangis lu. Makanya jangan menuduh kami yang mengolok-olok. Kamu itu. Kalau kau tidak olok-olok Yesus, kalau kau tidak kutuk dia, kau tidak jadi Kristen. Kenapa tujuannya? Kata Esra Soru memang harus datang untuk dibunuh. Kalau nggak mau dibunuh nggak usah datang. Itu benar itulah. Kata Esra Soru kalau nggak mau dibunuh nggak usah datang. Kan gitu. Jadi tujuannya supaya dia dibunuh tersalib, terkutuk agar kamu dosamu ditebus. Enak kali kau. Kau yang berdosa kau kutuk anak orang. Enak kali kau hidupmu itu. Kau yang berdosa kau kutuk anak orang menebus dosamu. Nah itu. Apalagi kau. Panas. Saya bernarasi kalian panas kan. Kenapa kalian panas? Kau panas, Anda yang tertekan di sini. Kenapa kalian mute? Kau yang berdosa. Oke ya. Kau pula kutuk anak orang menembus dosamu. Dasar penipu lu. Ngomong 1 lawan 1. Kalau macam ini. Ini 1 lawan 1 ini. Iya. Jangan. Nah sekarang siapa yang mengutuk Yesus di tiang salib? Jawab. Iya, tentara Romawi. Ya, apa salahnya dikutuk? Ya, karena dia karena dia karena dia apa? Karena dia apa? Ya, karena dia dianggap orang Yahudi telah menjahat Allah. Oke, jadi Tuhanmu terkutuk. Hah? Tuhanmu terkutuk. Bingung. Tidak kok terkutuk pula dia. Mana gitu? Tampilnya lagi Bunda Ramak. Nggak ada percaya lagi dia. Tampilin Bunda. Ya saya sudah baca itu tadi. Ya udah. Lu diam di situ di pojok. Apa kok nih? Lu diam di pojok dulu di pojok. Tampilin tadi. Bunda Natali masuk Bunda Natali. Ini orang ini. Parah banget dia ini, aduh, bego banget dia, parah ini begonya nggak karuan. Ngeri dia. Penghandi aja lah nih yang pakarnya nih. Dan tahu nggak? Sebentar, dia aku tadi terkutuk itu Tuhannya, oke. Dan tahu nggak orang-orang terkutuk tempatnya di neraka bersama iblis. Nah itu namanya kau mengolok-ngolok gitu loh. Kau sudah mengakui bahwa iya memang benar itu. Memang benar kau sudah akui bahwa ini memang benar Yesus terkutuk. Nah kalau kita ke Matius, nah kita lihat ya. Daya kau baca ya. Sampai bawah itu orang yang digantung pada kayu salib. Supaya di dalam dulu terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya tanya kau, siapa yang digantung pada kayu salib, Bang? Siapa yang digantung? Siapa digantung pada kayu salib? Jawab. Nah, baca lagi di penjelasannya itu kan ada. Saya tanya kau nih, Kristus ya, berarti Yesus yang digantung ya, berarti Yesus terkutuk ya. Oke, kita lihat orang-orang terkutuk itu di mana? Kita lihat ya. Terkutuk, orang-orang terkutuk nih. Para kalian orang-orang terkutuk nih. Hai kamu orang-orang terkutuk. Nih. Hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis. Jadi nanti ini yang kalau kau imani Galatia 3:13 surah-surah Paulus, berarti kau mengiyakan Yesus terkutuk. Dan kalau dia terkutuk itu dia tempatnya di api yang kekal, itu neraka bersama iblis di sana. Kau menghujat kan? Ini Bibelmu loh.
Berarti kalau kau mau mengiyakan, mau mengimani perkataan Paulus bahwa Tuhanmu terkutuk, Yesus terkutuk, dia bersama iblis. Kau yang menghujat. Ya, semua itu ada penjelasannya. Makanya baca penjelasan itu apalagi sebab ketika aku lapar kan. Nggak ada penjelasannya. Enyahlah, itu di sini enyahlah ke dalam api yang kekal. Nih. Nanti kalian marah. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Nih orang-orang terkutuk. Hai orang-orang terkutuk. Yesus kau sudah katakan betul itu terkutuk. Kalau Yesus terkutuk, Bang, berarti kau yang menghujat karena dia ditempatkan sama iblis. Saya baca lagi Bu, begini Bu. Apalagi jadi lain kali jangan menuduh orang Islam yang menghujat, kau yang menghujat. Kembali ke Galatia 3:13. Saya tanya balik. Yang terkutuk di tiang salib siapa? Jawab dulu. Yang terkutuk di tiang salib siapa? Kan seperti saya baca nanti surah Al-Ijin nomor 6. Iya ini dulu. Yang terkutuk di tiang salib siapa? Yang terkutuk di tiang salib siapa? Jawab. Nah, begitu juga dengan kami. Jawab dulu, yang terkutuk di tiang salib siapa? Nah, yang terkutuk di tiang salib siapa? Jawab. Yesus. Ya, berarti Tuhanmu terkutuk. Ya, itu. Pertanyaan kedua, siapa yang mengutuk? Ya udah, siapa yang mengutuk Yesus? Tentara Romawi. Jadi tentara Romawi pengutuk Tuhan. Kurang ajar ini tentara Romawi mengutuk Tuhan. Ya itu apa konteksnya itu? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya buat kamu itu? Apa manfaatnya? Ada dong manfaatnya. Ya manfaatnya apa mengutuk Tuhan? Ada manfaatnya Jare. Kucluk, stres. Manfaatnya apa mengutuk Tuhan? Manfaatnya apa? Makanya dia hadir ke dunia ini untuk iya saya tanya manfaatnya apa mengutuk Tuhan? Manfaatnya apa? Menjadi kutub. Iya manfaatnya apa mengutuk Tuhan? Loh. Ya memang itu tugas dia. Iya manfaatnya apa? Kalau dia dijelaskan buat apa kan anda ya kau jawab manfaatnya dosamu ditebus kucluk. Ya manfaatnya supaya kami ini nanti bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, jadi tentara Romawi mengutuk Tuhanmu, nih tentara Romawi mengutuk Tuhanmu agar kau dosanya ditebus, begitu dong jawabannya. Iya, bukan seperti loh, tujuan Yesus mati di tiang salib apa? Tujuannya dia mati untuk apa? Apa? Nah, dimarahin bini tuh, dimarahin bini. Coba tujuan Tuhan mau mati terkutuk di tiang salib tujuannya apa? Kan menebus dosamu. Jadi tentara Romawi mengutuk Tuhanmu agar dosamu ditebus. Hei. Artinya apa? Imanmu atau kepercayaanmu itu berdiri di atas tentara Romawi mengutuk Tuhanmu mati di tiang salib supaya dosamu ditebus. Begitu bro, sederhana kok. Jadi yang mengutuk Tuhan tentara Romawi kau percaya, yang mengolok-olok Tuhan siapa? Bukan kami. Jadi yang bawa-bawa lagi ya, kami muslim yang menista ya, lebih kau jujur di luar sana. Teriak-teriaklah di pasar. Kepercayaan kami adalah tentara Romawi mengutuk Tuhan kami agar dosa kami ditebus. Nah, begitu. Jangan lagi bilang muslim yang olo-olo ya. Jangan lagi bilang muslim yang olo-olo, enggak ada itu. Masih mau kau datang besok? Dasar pengutuk, pengolo-olo. Dia yang berbuat, kita yang dituduh. Bahagialah kau di sana. Dasar dokter. Mampus kan, kena tampol sendiri kan. Jangan framing ke Islam. Anda ketabok sendiri sama Bible Anda. Ya, ketika saya mencomot Al-Quran kalian pasti langsung muji. Kenapa? Memang lu bisa baca Al-Quran yang mana? Terjemahan atau Al-Qurannya?
Tidak terjemahan, memang kalau tidak ada terjemahan tidak Ya, berarti itu bukan Al-Quran. Itu bukan Ini yang follow aku, begitu. yang follow aku kok dikit ya. Aku tuh pengen maju tapi belum bisa on cam. Ini nanti berserak, nanti belum bisa on cam. Maju, lanjut Bang Handi. Izin di follow Gini dulu ya, saudaraku, ini akunnya Kirom, ini akunnya Mbak Natali karena habis kena tombak ya. Saudaraku bantu di follow biar bisa open cam. Lanjut. Betul. Di follow ya. Di follow ini Kirom, ini Mbak Natali loh ini. Diam dulu kau. Kami ini nggak mau mengutuk. Kami ini mau minta follow dulu ya sama teman-teman. Udah diamlah kau tukang kutuk. Woi, pengutuk, diam dulu kau. Jadi teman-teman di follow ini Kirom Habib. Ini akunnya suaminya. Nah, jadi di follow ya teman-teman supaya dia bisa open cam. Gitu loh. Satu lagi Daeng, ini akun Selamat, akun Ahi Kores ya. Ahi Kores bantu di follow juga akun baru nih. Selamat Raharjo, akun Ahi Kores. Ya. Follow. Mic aku kebanjiran. Loh kenapa Res? Mic-nya kayak kena kutuk tuh mic-nya. Kena Mic-nya kutuk kayak itu. Banjir. Oh, daerah Kores banjir ya. Benar. Aduh, Meluap. banjirnya. Hujan Jakarta Barat memang gede banget, Res. Saya barusan melintas tadi banjir daerah situ. Kenapa akunku nggak boleh di follow? Kenapa? Makasih yang follow aku. Itu kalau Bang Baal nggak usah di follow, udah nggak usah. Kenapa Ukti Hodijah kok namanya Kirom? Enggak, itu akun suaminya. Itu akun suamiku itu, tapi bukan nama suamiku itu, nama mertua itu. Akun suami. Yang biasanya kemana? Pun berserak semua kena tombak. Berserak. Serak. Permanen atau seminggu? Nanti malam ada yang udah bisa, terus nanti ada lagi yang deket Natal gitu. Terus yang satu lagi kapan ya? Besok kayaknya. Bang Zuma 2 barusan enggak 1 jam. Kenapa nggak dipromosikan akunku host? Aduh, kalau Pak Baal berserak janganlah. Pak Baal Berserak. Oke, kembali ke topik ya. Kalau saya nggak usah di follow tapi diikuti aja. Bang Dewa, assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dewa mau ngasih tahu ini Bang Andi. Iya, monggo. Ini kan pengikut kan udah ceban. Kok nggak bisa ikut ya ke orang lain ya? Udah ceban pengikutnya. Lu kali ngutuk Tuhan lu, enggak? Makanya jangan ngutuk Tuhan orang, jangan. Saya comot-comot Al-Quran kalian. Nah itu Wak, lu lawan deh Wak. Jangan kami begitu. Dia begini loh topinya Wak. Wah gini topinya Wak tadi. Diam dulu kau, saya kasih topi. Katanya kita umat Islam yang menista Yesus, ternyata setelah saya bongkar dia yang ngutuk anak orang dan dia olok-olok Wak. Gitu loh Wak topinya Wak. Oh diolok-olok ya. Bukan hanya diolok-olok, tapi dipermalukan. Nah, Tuhan ente itu dipermalukan oleh jemaatnya sendiri. Kenapa kalian bilang itu nanti nggak bisa turun ke bumi nanti menjadi pengikut Nabi Muhammad? Kan aneh, kalian koplak pura saya. Sedangkan dia turun. Kenapa tidak Nabi kalian yang turun nanti ke bumi gitu? Nabi kami itu tugasnya sudah selesai. Sementara kenapa Nabi Isa yang turun? Nah, ini penjelasannya ya. Ketika yang namanya Nabi diutus ke bumi, semua Nabi itu melakukan yang namanya peperangan. Nabi Nuh alaihissalam menghancurkan yang namanya berhala dan berperang. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala, mereka berperang. Nabi Musa alaihissalam menghancurkan berhala, mereka berperang. Begitupun Nabi Muhammad diutus ke dunia ini, Nabi Muhammad menghancurkan berhala yang ada di Mekah dan Nabi Muhammad melakukan peperangan. Tetapi ada satu Nabi yang tiba-tiba dijadikan berhala, dijadikan patung, dijadikan berhala. Maka dari itu Nabi Isa alaihissalam akan turun yang kedua kali. Berdasarkan di dalam hadis Nabi, beliau akan menghancurkan yang namanya berhala. Begitu bos. Karena kita tahu patung Yesus kan di mana-mana. Maka salah satu tugas Nabi Isa alaihissalam itu adalah menghancurkan berhala, menghancurkan patung. Begitu. Paham ya? Paham ora? Keren muslim ini cerdas kalau menjawab itu langsung des. Gak kayak Oten muter lanjut. Dan Tuhan ente itu bukan hanya apa tadi kata Bang Handi apa Bang? Dihinakan ya? Bukan hanya dihinakan, tetapi Tuhan Kristen itu dipermalukan, dipertontonkan,
tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, cuma menggunakan kolor saja, dipajang di gereja. Dipermalukan Jika dia itu. nanti datang, kalian yang akan diambil nyawanya. Kalau dia datang yang kedua kali, gua ajak Siap debat. untuk kebenaran, tetapi Gua kan ajak debat ya. tidak mau untuk dibenarkan. Oke. Oh, ini nggak bisa, Buya. Ini orang nggak ada ilmu. Kok diskusi seperti itu sih, Bos? Diskusi gimana ini? Udah kan dah, saya udah buang. Dia suruh cebok dulu kau. Tadi perempuan juga sama disodorkan ke dewa kayak gitu. Waduh. Ini kan Abuya ada-ada aja kadang nih. Nah, coba nih satu pasien lagi nih. Coba yang ini barangkali bisa diajak diskusi nih. Coba. Baik.